ketuhanan Yesus misalnya gitu ya. Itu sudah saya terkumpul sekarang itu 52 ayat itu. Alhamdulillah. Iya. Masya Yang dari Allah. Al-Qur'an juga gitu. Ini bukti bahwasanya antum pada masanya nanti bakal masuk surga terlebih dahulu, akhi semua, karena banyak yang memberikan kesaksian. Artinya atas kasih sayang mereka pada antum, tinggal antum saja dapat menjaganya atau tidak, itu saja sih. Demi Allah merinding saya ini. Insya Allah Oke. Bang Zuma istiqomah insya Allah. Amin, amin, amin. Cuman ada yang mengganggu saya ini, Bang. Apa tuh? Apa itu? Bentuk hidungnya itu, Bang, kayak paru. Kayak paru ini, paru elang. Alah, biasanya ya kalau kata orang zaman dahulu ya, pepatah lama mengatakan antara benci dan cinta itu hanyalah sebatas kulit bawang, tipis sekali, kulit bawang. Jangan pula hari ini antum berkata demikian, isu antum menyanjung-nyanjungnya, aku cinta kamu, aku sayang kamu, tuh. Asik. Karena nampaknya rayuan Dombiwati semalam nancap nih di hatinya nih nampaknya nih. Kok Dondawati salah itu diralat itu, Bang. Kemarin gini Pak Jawa, kemarin itu Strikalawati. waktu live saya kasih judul gitu ya. Oten Ica cantik terpesona keilmuan Banjuma terkendala dengan hidungnya. Topiknya itu saya. Allah. Cuma terkendala masalah hidung doang sih di sini, Pak. Allahu Akbar. Bang Vinul di mana, Bang? Di kota mana, Bang? Saya di Malang Bang Zuma. Oh, Malang. Di Malang kira-kira 60 km dari Ustadz Wafi. 90 kilo dari Ustadz Takhta. Sebetulnya ini kan kemarin itu saya nawarin kalau Ustadz Wafi barangkali pengen miara koi. Kebetulan saya itu pembudidaya gitu loh. Kok sampai sekarang belum ada respon kolamnya udah jadi apa belum gitu loh. Mau saya antar sendiri sama silaturahmi gitu loh ke Ustadz Wafi. Iya. Sayangnya Ini nggak bisa cocok. lintas provinsi ya, Bang ya? Ya bisa. Dia antum kan punya tempat wisata. Insya Allah kalaupun ada jodoh antum sama akhi siapa nih? Vinul. Akhi Vinul, insya Allah nanti pun bisa sampai tempat beliau jika Allah itu ridho ya melangkah Amin. sehingga akhi Vinul itu dapat melangkahkan kaki ke tempat antum. Nah, itulah doa kami semua. Iya. Ya. Insya Allah. Insya Allah kalau Allah. Tuh. Ada netizen kata apa yang nggak bisa gitu. Bang Zuma, katanya Bang Zuma, jagalah hati untuk kami, jangan jatuh cinta pada Dombiwati, katanya. Alah. Dombiwati. Serigalawati. Kan Dombi itu Serigalawati. Yang muslim antri cantik-cantik aja banyak kok. Ngapain? Yang cakep-cakep itu loh ngantri ke Bang Zuma itu banyak gitu loh. Saya laki-laki sering loh Bang Zuma. Kalau Bang Zuma live Coba, atau Aki. apa gitu ya. Coba antum ceritakan masalah antum mau dijebak di kamar hotel itu, coba Aki. Oh iya, itu udah mendunia itu. Udah ditahu itu, Bang. Itu Ada, ya. Bang, ada sampai ditawarin duit M. Ada. Hanya untuk jadi orang yang berdiri di barisan mereka. Bahkan ada yang kirim Inisialnya N itu loh, Bang. tiket. Iya Bang Zuma. Yang Gimana? inisialnya N. Bener N. sekali. Inisialnya Betul. N. Iya. Tapi ada juga yang Nah, itulah bukti ya. ada juga dari Ini loh. kota lain, Bang. Maaf Bang Zuma. Iya, silakan. Ya, inilah bukti ya kecintaan saya sama Bang Zuma sampai tahu hal-hal yang kecil itu gitu loh. Berarti kan penggemar setia gitu loh sejak di Yesus ini. Masya Allah. Oke lanjut Bang Zuma. Ini bukan hal kecil lagi, Pak. Bukan hal kecil lagi ini kalau masalah ini mah. Lanjut, Bang. Sampai teman kita ada teman kita yang benar-benar nyebrang gara-gara duit.
Gila benar. Sampai sampai saya ternangis-nangis 2 hari itu. Soalnya saya berjuang payah sama-sama. Tiba-tiba maafkan saya bang, saya kalah. Mau tidak mau saya harus lanjutkan hidup saya. Waduh. Oh yang anu itu, oh si itu dia tahu saya. Tapi memang anu itu akhi, karena memang gimana ya, belajarnya kurang kata Ustadz Lutfi Anwar juga, beliau berkata begini, orang dahulu juga dibimbing tuh susah, macam main-main nak nyangkut-nyangkut katanya, susah nyangkutnya katanya. Ini ada saya mau sampaikan sama Banyuma. Di sini ada sering masuk kemarin ketemu dengan saya. Ini anak namanya Angga Perdana. Dia itu praktisi gereja di Tanah Toraja. Anaknya open minded, kuliah. Terus dia sudah protes gereja. Pertama dia protes itu masalah liturginya, perpuluhannya, cara ibadahnya. Kok menuhankan Yesus begitu. Dia anak asli Tanah Toraja gitu. Bukan yang pernah temui saya bang? Bukan. Ini anak baru di sini. Besok-besok mau lagi gitu. Jadi anaknya sekarang dalam pencarian. Angga Perdana. Dalam pencarian. Angga ya bang. Angga. Iya. Angga kan Bang Andi? Betul, Angga Perdana. Dia ingin sekali diskusi bertanya ke Banjuma karena kemungkinan dekat budayanya ya Palopo dengan Tanah Toraja ya. Itu yang dia impi-impikan sih. Saya bilang insya Allah next ya, kalau mudah-mudahan Banjuma ada waktu lu ada di sini gitu. Mudah-mudahan ada nih, biasanya siang ada nih anaknya nih gitu. Dia Bang Zuma nggak kemana-mana aja, selalu kemari aja selalu. Ke Room Muslim kemari aja dia duduknya. Ke 2 hari, 3 hari, 4 hari ini ada juga yang ngejabri terus bang, mau sesuaikan jadwal. Ada 2 orang yang mau bersyahadat dari sana juga. Oh iya. Masya Allah. Dia kemarin yang dari dia Tanah Toraja itu, yang itu Banjuma, dia menikah dengan meninggal suaminya. Terus kemudian dia menikah lagi. Ya sekarang suami istri yang itu kan yang mau syahadat kan? Lain lagi bang. Lain lagi ya. Ini pemuda ini. Oh pemuda ya. Berdua. Tapi saya pas dia hubungi saya lagi tidak live. Gitu. Saya bilang saya lagi di gunung. Tinggal tunggu jadwal sih, gimana bisa ketemunya jadwalnya. Tapi dia sudah nyatakan ya Islam itu is the best. Dia sudah ikuti juga debat-debat kita gitu. Kalau yang dari Tator, ya kalau yang dari Tator, kalau yang dari Tator ini, itu dia orang Tator menikah, terus kemudian dia Kristen, terus kemudian meninggal suaminya, dia menikah sama orang Batak, masih Kristen, tapi dia mengikuti kita terus gitu. Dia ingin dia mau syahadat itu sekaligus sama suaminya, tapi dengan Banjuma yang mandu gitu loh. Oh iya Masya Allah. Tunggu akhi, antum jangan kisahkan dulu. Mana RD? Kau kan punya niatan untuk memurtadkan umat Islam nih. RD, sinilah kau. Jangan pula kami masuk ke romu kau blokir. Nah, sekarang sini kau. Kau punya niatan. Nah, berlomba-lomba lah dengan kami. Siapa lebih dulu? Ayo, sini. Malikil. Herdi biasa tuh. Manes. Ini bang, kalau kita cuma mau cari popularitas, ingin populer ya, ingin dikenal, ya tiap hari mungkin ada yang bersyahadat. Betul. Iya. Di live kan ya. Iya. Kalau kita cuma mau dibilang mayoritas, mungkin tiap hari atau kita ingin nyakitin hati orang ini dengan cara itu ya kita lakukan. Banyak kok yang minta disyahadatkan tapi saya arahkan ke masjid terdekat, banyak kali. Betul. Hampir tiap hari. Gitu loh bang. Cuman kan kita ini itu ya apa adanya. Kan gimana sebagian dari siar nggak apa-apa toh bang, cuma misalnya di live gitu ya, kalau mereka bersedia gitu loh. Tapi nggak begitu bang, kita harus benar-benar seleksi, berbeda. Jangan kayak Manu Bulu sama yang lain tiap hari ada yang murtad. Tapi masalahnya tiap hari ada yang murtad, populasi Kristen di dunia maya itu semakin bertambah, tapi di dunia nyata berkurang. Bagaimana ini kalau begini? Nah, bukan apa-apa Aki. Kalau semuanya Aki Zuma yang syahadatkan terus di live kan, takutnya nanti
Bang Juma dituangkan, Bang Juma dituangkan. Saya Nah, jadi sasaran ninja mereka. bukan begitu. Nanti takutnya Saifuddin Ibrahim CS mati karena serangan jantung. Terus RD mati karena serangan jantung pula. Terus Manu Bulu mati karena ya kena trauma tinggi. Terus yang lain-lain. Artinya takutnya Sofiatul juga nanti takutnya mereka pada bunuh diri gitu loh. Itu kalau Akizuma adalah semua dakwah ya kita. Iya, iya, iya. Iya, betul Jadi, Bang, betul. Lagi pula kalau Saya cuma Lagi menghindari ini Bang. Saya menghindari saya diberlakukan seperti guru kita Dr. Zakir Naik. Saya cuma takutnya digituin. Maksudnya dicegal kemana-mana gitu. Ya. Dan yang saya takutkan itu, saya kan orang yang terbuka. Takutnya pasukan ninja mereka itu loh. Abang kan tahu kisah kasus Ambon kemarin kan, wah parah mereka itu. Itu yang saya khawatirkan. Sampai anak saya juga sekarang itu yang pertama selalu monitor saya, Abah di mana, Abah di mana. Kalau lagi di gunung, dia selalu katakan, Abah jangan debat itu membelakangi pagar. Kenapa sayang? Ya takut aja dari belakang Abah dia papain sama orang. Jadi selalu siaga menghadap. Itu anak saya juga sudah mulai mengkhawatirkan saya gitu loh. Karena kita tahu lah pasukan ninja mereka itu, karena kita ngerti lah orang yang berkecimpung di dunia seperti ini, apalagi pernah terlibat waktu gerakan 98 kemarin kan saya termasuk aktivis juga, jadi saya tahu. Betul. Waspada tetap. Iya betul. Memang beresiko ya, seperti ini memang beresiko. Iya. Sama dengan saya Banyu, apalagi saya di Jakarta. Selalu saya itu kalau jalan sendiri itu saya Bang Andi, maaf Bang Andi, saya potong dulu. Iya. Mumpung ada yang typing di bawah, Sapam katanya takut. Jadi gini teman-teman, saya itu sekarang bergelar sensei ya. Murid saya itu bertebaran hampir seluruh Sapam. Saya ngajar bela diri gitu. Jadi kalau Anda menemukan saya bersama dengan Sapam, Anda katakan saya Sapam, ya nggak apa-apa. Yang saya khawatirkan kalau saya lagi ngajar TNI Angkatan Laut, nanti Anda sebut juga saya TNI. Itu mencederai negara itu. Janganlah kayak gitu ya. disangka marinir pula ya kan. Iya betul. Saya ngajar tiap hari Ahad bela diri militer. Waduh, nanti kalau misalnya kau temukan saya di sana ngajar, bahaya itu nanti, ya. Terus ngapain kau bawa atribut kayak gitu? Janganlah, kau mencederai uniform saudara-saudara kita. Jangan kayak gitu. itu pekerjaan. Suruh Pekerjaan Facebooknya, Bang. Security itu pekerjaan terhormat loh. Sini biar saya kasih tahu. Dan satu kalimat lagi Bang, satu kalimat. Yang membunuh Tuhan kamu itu Sapam Romawi loh. Hati-hati. Nah, fakta itu. Fakta. Hati-hati. Ya. Naik pangkat Bang, naik pangkat. Akizuma itu adalah seorang manajer perbankan. Jadi, semana ya Kristen ini, asal cuap mulut asal mangap gitu. Jadi satpam itu. jadi satpam yang membunuh Tuhan mereka ini mestinya dapat ini ya bintang jasa, terus Tuhannya ini anumerta ya. Iya betul. Iya. Paham. Anumerta 3 hari kan hidup lagi. Iya. Emang enak dibalikin kayak gitu. Zuma, ya. Misalkan Bang Zuma mau sombong gitu ya, mungkin waktu live misalnya pas bawa mobil dia live gitu loh. Kenapa Bang Zuma sampai sekarang itu nggak pernah open cam ya, karena itu kalau tahu Facebooknya Bang Zuma gitu kaget itu nonton itu. Bang Zuma itu punya mungkin apa ini Akhi. Mereka ini kan menuhankan satpam tuh si Udin kan satpam itu dituhankan oleh mereka. Nah makanya dia terobsesi gitu. Oke monggo. Ya kalau Bang Zuma lanjut. loh ya, tanpa kerja mainan TikTok aja sudah kaya raya itu Bang Zuma itu kalau saya hitung. Iya itu. Tapi ceritanya apa? Dibagi-bagikan. Allahu Akbar. Kan kita bukan Bang Zuma, teman yang lain. Iya.
Banyak Mak. Sore ini dia Dokter Rusema ada di Jakarta sama KSSS. Saya mau ketemu nanti sore. Oh iya iya. Lanjut Bang, lanjut. Salam sama teman-teman kita. Iya. Jadi teman-teman Kristen di bawah tolong ya jangan jangan hujat profesi nggak bagus ya. Betul. Kalau kamu hujat pribadi saya silakan. Saya senang kalau perlu saya kasih duit. Tapi pribadi saya loh ya. Jangan profesi nggak bagus. Kenapa? Ya hargai teman-teman kita karena banyak juga dari kalian itu murid saya loh. Murid saya banyak yang Kristen dan profesinya gitu. Ya. Jadi tolong jangan ini, tidak bagus. Apalagi murid saya dia semuanya dari sono. Apa perlu saya saya rekami semua ngobrol semua anak-anak itu gitu. Apa sih orang-orang kayak gini semua nggak ngerti. Kalau kita tuh sebagai Muslim tuh nggak ada kebencian loh ya, nggak ada kebencian. Tapi Anda yang merasa tergores, kenapa memang kalau sudah benar terus Anda anggap salah ya memang nggak sakit gitu. Maunya mereka itu jangan lo menyentuh keimanan kami, tapi biarkan kami yang memframing Anda kan maunya kan gitu ya Bang Juma ya. Iya. Ini makanya sedikit lagi saya mau Iya. izin teman-teman, saya mau klarifikasi. Tadi saya itu dihujat habis-habisan sama Mikana, kebetulan saya dikasih ruang untuk sama si Ica untuk klarifikasi meluruskan semua fitnahan beliau terhadap kita umat Islam yang suka menghujat agama Kristen Bang. Termasuk Bang Handi, terus kemudian siapa tadi disebut namanya Jonathan Nandar. Semua kita apologet ini yang sering vokal dibilang penghujat. Ya. Itu nanti saya mau klarifikasi Bang di sebelah. Bentar lagi jam berapa? Ya kalau sudah diizinkan nyebrang saya nyebrang. Oke, kita nyebrang bareng ke sana ke Ica ya. Iya, tapi Oke. tamu kita di sini, teman kita di sini Kan udah selesai masih cium-ciuman. Kan udah Apa-apa, selesai lihat cium-ciuman. Udah cium-ciuman tadi kok. iya. Lihat Iya. ke sana aja. Ya udah kalau gitu kita nyebrang aja dulu sebentar ya Bang ya. Oke. Tapi Oke. belum live itu kayaknya Bang. Bukan masalah Udah lainnya. live ya. Iya, ada di sana dia nunggu. Udah. Coba Oke, saya lihat dulu apakah dia live atau tidak. Oke Bang. Live nggak dia? Live dia. Ica ya. Oh iya masih live. Masih live. Ya kita nyebrang dulu ya. Akhirnya semua. Iya Bang. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Saya kita kosongkan room ini. Saya juga jangan. Kasihan kejam betul. Oke, alhamdulillah saya udah bisa meminta Bang Juma ke sini supaya follower Bang Juma juga bisa memfollow Raja Dolar kan gitu ya. Wow, Gitu. Jadi saya terima juga mau kasih nyebrang banyak, nih. Bang Andi. Saya mau nyebrang nih ke sana ya. Oke Bang Andi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Maksudnya Bang wabarakatuh. Handi, Bang Zuma, langsung penontonnya 600 lebih. Subhanallah. Itu begitu santunnya beliau. Ya, begitu santunnya beliau itu. Iya. Beda sama Oten. Kalau Oten menganggap kita ini musuh. Musuh bebuyutan. Kalau kita tidak, kita hanya bermaksud untuk menyadarkan dia, bukan kita anggap musuh kalian-kalian yang Kristen ini, enggak. Bukan musuh kalian. Bagi yang awam, kecuali penghulu. Ya, mereka telah mengutip ayat yang di Alkitab dengan semena-mena, dengan pemahamannya sendiri. Nah, kalau pemahaman mereka itu terutarakan dan didengar oleh umat kami, ya, umat Kristen yang pemahamannya minim, maka itu sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Sebagai contoh, ya, Saudara Ica, sebagai contoh nih ya. Paulus mengatakan dengan jalan menjadi kutuk karena dosa-dosa kita. Nah, itu oleh mereka diselewengkan, ya, bahwa Yesus mati terkutuk. Mereka tidak memahami dengan jalan itu berbeda dengan menjadi kutuk. Paulus tidak mengatakan dengan menjadi kutuk karena kita.
tapi dengan jalan, dengan cara. Mereka tidak memahami itu. Ya, itu satu. Yang kedua, ayat-ayat yang mereka kutip sehingga untuk menyudutkan umat Kristen begini loh. Paulus mengatakan batal hukum Taurat dengan ketentuannya dan segala peraturannya. Ya. Tapi dia tidak membaca Roma 3 ayat 31. Ya. Roma 3 ayat 31. Paulus meneguhkan isi hukum Taurat. Ya. Nah, ini dipelintir Saudara Ica oleh mereka. Nah, pelintiran-pelintiran mereka ini kalau didengar oleh umat Kristen yang pemahamannya masih minim, ini sangat-sangat berbahaya. Jadi kita harus memilah-milah, ya, siapa yang layak menghadapi dalam perdebatan, ya, siapa yang layak dinaikkan. Sebelum saya keluar, boleh saya kasih ucapan sedikit? Boleh. Ya, saya senang dengan room ini, tapi mungkin harus ada pembatasan dan tanggung jawab moral juga bagi Bang Yonatan atau Bang Juma itu. Kalaupun mereka nggak ngerti yang namanya penghujatan Roh Kudus itu adalah sesuatu dosa yang tidak ampuni, tapi kita sebagai orang Kristen tanggung jawab bahwa mereka itu jangan sampai jatuh dalam kutuk seperti itu, gitu loh. Ya, jadi terlepas mereka itu bukan bagian dari agama kita tanggung jawab moral sama mereka, gitu. Mereka itu bebas-bebas saja karena nggak ngerti, gitu, dan nggak. Nah, tahu nggak? Kalau yang namanya Alkitab itu saya pernah sharing sama pendeta, bagaimana sih cara membaca Alkitab gitu? Karena saya baca kayak saya kapasitasnya nggak begitu pintar. Ya kamu itu baca, tapi sebelum baca kamu harus minta kehadiran Tuhan supaya kamu diberi pengertian. Mereka itu tidak baca karena makanya nggak ada pengertian dari Roh Kudus. Jadi kalau comot-comot seperti itu, walaupun dia ada referensi lain dari yang adalah penghujatan terus. Jadi kasihan mereka kena kutuk dari Roh Kudus. Itu tanggung jawab moralnya Mbak Ica, gitu ya. Jadi bukan saya tidak suka dengan room ini. Ayolah, mungkin ini saatnya untuk memperbaiki room ini. Taruhlah ini buat ajang untuk saling ngasih pendapat. Tapi tunjukkan bahwa kamu itu adalah orang-orang yang paham dengan agama, tapi tunjukkan dari perkataanmu, sikapmu, ya, ke orang lain bahwa kamu adalah jalan yang benar. Seperti itu. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih. Sebelum ke Guru dan Juma, boleh nggak saya mengatakan sesuatu? Untuk Ica, saran saya untuk Ica, ya, saya mohon. Dan bukan untuk Ica saja, tapi untuk forum-forum lainnya, sebelum menaikkan siapa yang akan menjadi berdebat di sana, luangkanlah waktu seminggu atau 2 minggu, dengarkan berita, dengarkan pernyataan-pernyataan, ya, pernyataan-pernyataan siapa? Pernyataan-pernyataan Jonathan, pernyataan-pernyataan Bang Juma yang telah tersiar di channel-channel mereka. Bukalah channel Juma, bukalah channel Jonathan, bukalah channel Riva, dengarkanlah perkataan mereka seperti apa. Siap. Baik, Pak Jaya Setia, boleh nggak saya bicara, Pak? Silakan. Sedikit aja, gini ya. Saya sempat beberapa kali masuk room Kristen, ya. Mereka ngajak debat saya. Ketika saya masuk, direcoki, ya. Saya bilang, ayo kalau mau berdiskusi 1 lawan 1. Direcoki, nggak bisa dia. Wah, ngomong lantur kemana-mana. Mereka tanya, saya jawab, direcoki. Bahkan kemarin, 4 akun saya diblokir oleh Torosoki. Bilangnya apa coba? Wah, Nandar kabur, padahal saya diblokir.
Begitupun Mikana, saya masuk gak pernah dinaikin. Tetapi mereka memasukkan orang-orang yang kemudian tidak paham kristologi, tidak paham dan mungkin tidak berpengalaman debat lintas agama. Yang terjadi apa? Pihak Muslim dibalbali, wah seolah-olah dihujat segala macam. Tapi tidak ada pihak Kristen satupun yang menasehati mereka, tidak ada. Saya bingung ketika ada Kak Ica hadir sebagai promotor keadilan sosial bagi para pendebat, itu justru dinasehatin ini, dinasehatin itu. Betul kata Kak Ica bahwa pro kontra itu selalu ada. Tapi kalau Kak Ica ingin kenal saya, jangan dengar kata orang lain. Ya makanya hadirnya saya ke sini ingin mengenalkan saya kepada orang-orang Kristen. Gini loh caranya berdiskusi. Apakah saya menghujat? Nah, bagaimana mungkin saya menghujat Yesus sementara Yesus adalah nabi saya? Tidak beriman, tidak Islam seseorang kalau menghujat Yesus Kristus. Bahkan di dalam Islam itu Yesus Kristus itu adalah rasulan ila bani Israel, wajihan fid dunya wal akhirah. Ada ayatnya. Yesus Kristus terkemuka di dunia dan akhirat. Tapi kalau kemudian menyampaikan ayat ini sebagai ketuhanan, nanti dulu, mari kita berdiskusi. Nah, kalau Pak Jaya, Kak Ica mau mengenali Gurunda Juma, mau mengenali saya, ini momen yang tepat ya. Dari kemarin mungkin Kak Ica sudah menyaksikan Gurunda Juma, sudah menyaksikan saya. Mungkin Kak Ica juga bisa menilai, coba di room yang lain. Ngejek-ngejek saya, bibir monyong lah, ngejek-ngejek saya ini dan itu. Tapi tidak ada ya room yang menasehati sebagaimana Kak Ica sekarang dinasehati oleh teman-teman Kristen. Mohon maaf, saya tidak mendiskreditkan teman-teman yang memiliki itikat dan niat baik untuk saling menasehati sesama saudara seiman. Tapi harusnya berlaku adil juga. Kenapa room-room Kristen yang lain yang melakukan provokasi, kenapa tidak dinasehati? Sebetulnya gampang saja saudara-saudari yang terkasih, kalau tidak suka dengan roomnya Kak Ica, di skip aja. Masih misalnya, wah saya sukanya room Mikana, ya udah tonton aja Mikana. Oh saya sukanya room Torosoki, ya sudah tonton saja roomnya Torosoki. Tinggal ini pilihan kok, ini adalah the choice, pilihan hidup saudara-saudari yang terkasih. Kalau tidak suka dengan room ini karena roomnya adil, makmur dan sejahtera, ya tinggalkan, pilih yang lain. Sesimpel itu kok. Jadi memang bagi teman-teman yang tidak familiar dengan dunia debat mungkin akan tercengang. Ya, begitupun yang Muslim, baik Muslim maupun Kristen yang tidak terbiasa dengan room debat akan tercengang. Tetapi pilihannya ada di tangan saudara. Saudara tidak suka, skip. Jangan tidak suka, dipantengin terus. Lah itu kan pilihan Anda. Itu saja karena di sini ada Gurunda Juma. Mungkin dari pihak Kristen tadi sudah panjang lebar. Mungkin boleh kiranya Gurunda Juma mengklarifikasi. Karena tadi kan dibahas tuh. Gurunda Juma menghujat dan lain sebagainya. Tafadhol Ustazi. Oke, baik. Pertama-tama saya minta maaf dulu ya terhadap ketidaknyamanan yang terjadi terhadap Mbak Ica belakangan ini. Dikarenakan saya secara pribadi biasa masuk di komal saudari saya ini ya, di mana saya dikenal oleh teman-teman Kristen sebagai penghujat. Jadi saya itu menghujat Yesus menurut tuduhan, menghujat Bible, dan menghujat semua yang teman-teman tidak imani dan bersenggolan dengan apa yang saya nyatakan dengan iman teman-teman kita Kristen. Izinkan saya kemudian untuk berbicara sejenak untuk meluruskan semua fitnahan dan hujatan termasuk yang disampaikan oleh Saudara Jaya Setia barusan. Jadi gini, kitab suci saya mengajarkan gini Bang. Al-Quranul Karim itu menyatakan dengan jelas, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kau berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik. Itu perintah dari kitab suci saya. Illa ladzina zalamu minhum. Kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Bapak boleh tunjukkan saya menghujat dengan teman-teman Kristen yang tidak zalim terhadap agama saya. Tunjukkan. Dengan pendeta siapapun yang tidak zalim dengan agama saya, dengan nabi saya, dengan Tuhan saya tidak pernah zalim terhadap mereka. Saya tidak ada pernah menghujat. Lalu kemudian Al-Quran menerangkan
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu perintah. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Berdebatlah dengan mereka dengan cara-cara yang baik. Itu kaidah Bang di dalam agama saya. Nah, saya dikatakan menghujat oleh karena saya memaparkan isi Bible untuk menangkis hujatan terhadap agama saya. Dan itu tidak bisa kita menutup mata. Bagaimana kemudian saudara-saudara kita yang Kristen, tidak semua ya, itu menghujat Rasulullah, menghujat Nabiullah, menghujat Allah, menghujat agama kami. Kami datang kemudian. Kenapa kami datang? Karena di situ ada kaidah illal ladzina zalamu minhum. Kami harus menghentikan hujatan mereka dengan cara tegas. Sama seperti tadi, ada pernyataan saya mengatakan, Saudara Mikana, kenapa Anda berhijab? Sementara Anda harus diperintahkan mengikuti Tuhan Anda, mengikuti Yesus. Yesus dalam kitab Anda disebut telanjang. Nah, itu dibilang saya menghujat. Padahal saya cuma menyadarkan. Gitu loh. Saya cuma menyadarkan. Artinya bahwa mau keluar dulu Mbak Mikana. Yang penting jangan firman Tuhan dicemplungkan ke kotoran. Gitu aja pesan saya. Nah tuh, ini juga menghujat ini. Ini juga menghujat ini. Padahal perintahnya di dalam kitab saudara Bang. Perintahnya di dalam Matius 10 nomor 16. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Perintah Bible. Kalian harus cerdik seperti ular. Ular itu identik dengan iblis. Itu satu. Kedua, di dalam pengajaran Paulus, Filipi 1 nomor 18. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan dengan maksud yang palsu maupun dengan jujur, tentang hal itu aku tetap bersuka cita. Jadi lucu kiranya kalau misalnya sekarang gini kita diidentikan dengan babi. Jangan kau membuang firman Tuhan. Loh, kalau demikian adanya, saudara-saudara Kristen saya, tolonglah kita jujur, kita fair di sini. Dudukkan perkara firman Tuhan yang Anda yang Anda sembah dalam koridor yang sebenarnya. Jangan ke Islam-Islaman. Ya kan? Coba bayangkan akun teman Kristen ada yang bernama anak Allah. Meski dibaca anak Allah. Tapi Allah itu identik dengan Tuhannya umat Islam. Di mana teman Kristen sudah tahu Tuhannya umat Islam itu tidak punya anak. Tapi dengan PD-nya nama akunnya anak Allah. Itu kan menghujat kami tuh. Itu menghujat kami. Paulus disebut rasul. Itu menghujat kami. Tapi saudara-saudara Kristen tidak mau mengerti tentang itu. Biblos, di sampulnya tertulis Alkitab. Itu kan menghujat kami. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Nah itu yang perlu dipahami hal-hal kayak begini. Kalau kita itu mau duduk bersanding, tidak ada dialog, tidak ada debat. Ayo teman-teman Kristen, usung kemudian bersatulah untuk kemudian menyampaikan ke lembaga kitab Indonesia. Mari tanggalkan semua istilah-istilah Islam di dalam Bible. Maka dialog itu tidak akan mungkin pernah terjadi. Kami tidak pernah akan sibuk dengan teos, dengan kurios, dengan apostolos. Kami gak akan pernah sibuk dengan itu. Sebagaimana kami tidak sibuk dengan Hindu, Buddha dan yang lain. Tapi selama Kristen masih juga menyeret-nyeret ajaran Islam ke dalam kitabnya, selama itu juga kita akan selalu berdebat. Jadi saya pribadi saya bukan penghujat. Cuman saya dalam menyampaikan argumentasi saya tegas. Saya keras. Kenapa? Karena nabi yang kalian tuhankan, yang disebut dalam kitab saudara-saudara Kristen itu Yesus, itu Nabi Yesus, itu di dalam agama kami sebagai seorang rasul yang harus kami muliakan, bukan malah sebaliknya. Kami tidak menghujatnya. Nah, dialog ini terjadi kemudian oleh karena teman-teman Kristen mengambil data-data ya yang mana di dalam Islam itu adalah sesuatu yang sangat prinsip. Coba teman-teman Kristen sadari bahwa agama Anda itu dari barat. Kitab tertua Anda adalah bahasa Yunani. Kenapa enggak dudukkan itu saja di dalam terjemahan? Misalnya Allah dikembalikan kepada original teksnya, Theos. Theos di Indonesia kan apa? Tuhan. Kan aman toh? Jadi tidak perlu lagi nyebut-nyebut Allah. Tidak perlu nyebut-nyebut Allah. Kenapa? Kalau kita secara kritik masuk ke kata Allah, kalau dia bahasa Arab berarti larinya ke Allah.
Tuhan yang diimani oleh umat Islam. Nah, ada alasan kami lebih duluan menggunakan kata Allah. Itu di mana? Di Arab. Di Arab itu hanya menggunakan terjemahan. Arab menerjemahkan Tuhannya mereka ke dalam bahasa Arab dengan kata Allah. Dan itu di Arab. Sekarang kita di Indonesia. Bukankah kitab Anda dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia? Kenapa nggak bahasa Indonesia aja? Kenapa harus ke Arab-Araban? Nah, inilah yang kemudian memicu dialog itu terjadi. Jadi saya boleh kalau saudara tadi saudara Jaya, silakan nonton di YouTube, silakan Anda buka YouTube saya. Dan saya sanksi, Anda tidak akan bisa menemukan hujatan saya kecuali saya mengkanter. Kalau saya mengkanter, yes, betul. Kalau saya mengkanter, yes, betul. Kenapa? Karena saya mewanti-wanti ini. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu. Palsu itu bohong ya. Baik maksud palsu, bohong, maupun dengan jujur, tentang hal itu aku bersuka cita. Ini yang saya waspadai. Jangan sampai generasi Islam itu diajarkan yang palsu-palsu, Bang. Itu yang saya hindari. Kedua, di dalam Matius 10 nomor 16, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Ular ini iblis, kalau di dalam pemahaman Bible. Jadi, dia harus cerdik seperti iblis. Saya menghindari generasi Islam itu, jangan sampai mereka tertipu dengan konsep-konsep seperti itu. Gitu loh, Bang. Jadi, saya bukan penghujat. Anda boleh lihat di sel-sel penjara yang ada di Indonesia. Sudah berapa banyak penghujat Kristen yang masuk penjara? Begitu juga sebaliknya. Lihat penghujat Islam. Sudah berapa banyak yang masuk di penjara. Andai mereka tidak kabur ke luar negeri, mereka sudah bersusun lusinan di dalam penjara. Jadi jangan katakan karena Bang Suma itu menyampaikan berita benar, lantas saya dicap sebagai penghujat. Saya bukan penghujat. Tunjukkan penghujatan saya di mana. Kalau saya mengatakan Yesus itu netek, itu kitab Anda yang mengatakan. Lukas 27 nomor 11 yang mengatakan itu. Yesus itu mati. Kitab Anda yang mengatakan Yesus itu mayat. Bukan saya. Please, berhenti mengatakan saya hujat. Banyak, Bang Juma, Gitu. yang mau dibicarakan. Sudah, Banyak. ya, kita mulai ini Bicarakan, aja Bang ya. Juma. Ya, jadi kita dialog aja, jangan saling nuduh hujat, gak perlu. Coba Anda lihat bagaimana Supiatul, bagaimana Saipudin Ibrahim, bagaimana Paul Zong, bagaimana kemudian Kiamat, bagaimana Herdi, lihat itu. Oke, Saya kita nggak pernah bawa Bible terjemahan 1928 loh. Bahaya kalau saya bawa itu. Dan akan saya minta kepada saudara mana yang benar terjemahannya, 1928 atau yang sekarang. Mana original teksnya? Bahaya kalau saya sudah turun tangan untuk membawa data-data itu. Bisa hancur kita ini semua. Jangan. Jadi tolong kita jangan saling mengatakan kita penghujat. Jangan. Kita dialog aja, dialog. Panas boleh tapi di room. Lempar kursi boleh tapi di room. Di luar kita adalah saudara. Seperti itu. Makasih. Kita dialog nih ya. Kita dialog nih. Ini ada Bang Amin, ada Bang Nandar, ada Bang Juma, dan Bang Vivo. Ini ada pernyataan umum nih. Ya, ada pernyataan umum. Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Saya ulangin ya. Pernyataan umum nih. Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Kalau pernyataan ini menjadi sebuah kutipan seseorang, misalkan kutipannya Bang Juma, maka akan saya berkata, "Qala Bang Juma, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki." Atau kutipan ini sebagai kutipan Jibril, maka akan tertulis Jibril berkata, atau Qala Jibril, demikianlah Allah menciptakan apa yang kehendaki. Betul nggak? Maksudnya gimana Bang? Maksudnya gimana? Ada pernyataan, begini Bang Juma. Pernyataannya menggunakan kata Allah atau menggunakan kata Tuhan. Ya. Bunyinya begini. Demikianlah Allah menciptakan apa yang ku kehendaki. Kalau ini menjadi sebuah kutipan seseorang atau kutipan malaikat,
misalkan sebagai kutipannya Jibril, maka akan tertulis Jibril berkata, demikianlah Allah menciptakan apa yang kundang. Kalau Juma pernah mengatakan ini, kemudian saya katakan lagi kepada orang lain, maka saya akan berkata, Juma berkata, demikianlah Allah menciptakan apa yang kuhendaki. Betul nggak? Tergantung Bang, kalau itu wahyu Allah, itu dinisbahkan kepada sumber. Tapi kalau itu surat kabar atau berita atau dongeng, ya bisa Anda katakan bahwa itu adalah berita dari saya. Boleh ya. Iya. Artinya kalau itu menjadi sebuah kutipan, maka harus diawali, kalau itu adalah kutipan Jibril, maka terawali dengan qala Jibril. Betul begitu? Oh, nggak bisa. Kalau itu ternyatakan oleh Jibril, ya, kemudian ditulis oleh nabinya atau oleh rasulnya, maka rasulnya menulis Jibril berkata, demikianlah Allah menciptakan apa yang kehendaki. Betul nggak? Enggak. Bukan, karena Jibril itu datang kepada Rasul Muhammad SAW itu untuk menyampaikan firman, bukan untuk mengatakan perkataannya. Makanya kalau Anda mencari di dalam literasi Islam, tidak pernah Jibril itu memperkenalkan diri kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia tugasnya hanya menyampaikan firman, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Jadi begini, Saudara Juma. Iya, silakan. Begini, Jibril datang kepada Maryam, ya. Dia menyampaikan firman-Nya. Maka dia berkata, qala rabbuki. Qala rabbuki. Tuhan berfirman. Singkatnya adalah Isa sebagai tanda dan rahmat. Ya, itu jawaban Jibril karena keluhan Maryam. Bagaimana saya mengandung? Saya belum bersuami. Saya belum begini begitu. Tuhan berfirman, yang akan Anda kandung itu adalah rahmat dan tanda. Dan Jibril mengawalinya dengan qala rabbuka atau qala Allah. Tapi di sana tertulis qala rabbuka. Dan ini adalah sebuah kutipan yang sangat-sangat indah. Tidak terbantahkan. Tapi setelah saya baca, ya, Isa menjadi ciptaan, ya. Isa menjadi ciptaan dengan keluhan yang sama. Maryam mengeluh dan dijawab oleh Jibril, Isa adalah ciptaan. Kalimatnya adalah demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki. Tapi di sana diawali dengan hanya qala rabbuka, tidak tertulis qala Allah. Ini yang saya jadi bingung, ya. Saya jadi bingung. Apa? Karena Alkitab menulis, ya, Yesus adalah dari Roh. Yesus adalah dari firman. Tapi di sana tertulis sebuah kalimat umum, ya, untuk menyatakan bahwa Isa adalah ciptaan. Bagaimana Bang Juma? Oke, baik. Saya ngerti Pak, saya ngerti. Nah, inilah yang saya katakan. Terima kasih banyak ya Pak Jaya. Jadi gini Pak, memahami Islam itu tidak sesimpel Anda memahami Bible. Ya mohon maaf sebelumnya sekali lagi. Al-Quran itu jelas sekali dipahami oleh umat Islam terkait itu yang Bapak tanyakan tadi. Malaikat Jibril itu datang. Qala innama ana rasulu rabbiki. Qala berkata. Siapa yang berkata di sini? Jibril. Innama sesungguhnya ana saya rasul utusan Rabbi Tuhan kimu. Karena dia perempuan. Kalau dia laki-laki ka. Gitu Pak. Dipelajari Quran itu begitu. Qala innama ana rasulu rabbiki. Bang Juma. Iya, Jibril berkata kepada Maryam. Di 47-nya tidak tertulis qala Jibril.
Ya Allah, ya Rabbi. Pak, di ayat 19-nya Jibril berkata kepada Maryam, sesungguhnya aku ini utusan Tuhanmu kepadamu. Li'ahabalaki gulaman zakiyya, untuk menyampaikan anugerah kepadamu seseorang anak laki-laki yang suci. Itu satu. Kedua, ketika Anda membawa Yesus kemudian, bahwa Yesus Isa itu bukan ciptaan. Di Al-Quran jelas kok. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa bagi Allah seperti Adam. Khalaqahu, Allah menciptakan dia min turab, dari tanah. Jadi Isa ciptaan, Pak. Kalau Anda kemudian mengatakan Yesus itu roh, Pak, ingat Zakaria 12:1, semua manusia itu tercipta dari roh Allah. Kalau Anda mengatakan Yesus itu berasal dari firman, ingat pernyataan Yesus, Pak. Matius 4 nomor 4, semua manusia berasal dari firman Allah. Jadi tidak ada unsur yang bisa Anda jadikan dasar untuk mengatakan Yesus itu Tuhan. Nah, kalau saya menjelaskan beginilah yang dikatakan Mbak Ica, saya menghujat. Karena saya memaparkan kebenaran. Yesus roh, manusia lain juga roh. Yesus firman, manusia lain juga firman. Jadi tidak ada dasar pijakan Yesus dituhankan, dan itu menyakiti teman Kristen. Makanya saya dibilang penghujat. Gitu loh. Silakan. Baik, boleh ini kita sapa dulu ya. Kita atur aja Kak Ica biar teratur. Mohon maaf Kak Ica. Biar teratur, dibuat aja diskusi. Ini kan ada Pak Amin, pihak muslimnya ada saya, ada Ustazi Juma, ya ada abang saya. Nah, diatur aja diskusinya. Baik. Apakah Yesus dan Isa itu sosok yang berbeda, atau juga boleh bahas apakah betul Yesus itu ciptaan atau Tuhan. Nah, biar enak. Nah, ya. Baik. Oke. Di sini tujuan kita tuh tujuan baik ya. Saya mohon, saya minta, berharap sama Bang Yonatan, Bang Amin, Bang Juma, Bang Viko, dan Bang Jaya gitu untuk memberikan suatu motivasi ya, edukasi ya untuk yang mendengarkan gitu. Di sini tadi ada maaf saya jadi gagap. Ada topik ya, apakah Tuhan yang disembah Musa sama dengan Tuhan yang disembah Muhammad? Itu sih topiknya. Karena kan kalau boleh, sangat bersedia, boleh. Iya, karena kalau misalkan nanti kita tanya tentang kekristenan, nanti takutnya ada perdebatan yang tidak menyenangkan. Nah, kadang kan nanti akan timbul ini begini gitu. Nah, kita ambil di tengahnya, apakah Tuhan yang disembah Musa sama dengan Tuhan yang disembah Muhammad? Nah, di sini kan kita Dinda Ica, instruksi sedikit supaya adil. Kita ambil dua jalur. Apakah Tuhan yang disembah oleh Musa adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh Islam dan juga Kristen? Kan gitu. Supaya adil. Baik. Ya gitu, adil. Supaya tidak ada kelihatan diskriminasi gitu. Baik. Terima kasih Bang ininya ya. Bisa di ini Bang Amin, Bang Vivo. Tadi soalnya ini juga dari kita Kristen sih yang memberikan saran gitu. Tadi pagi naik. Gimana Bang Amin, Bang Vivo, atau bersediakah? Bang Amin, Bang Vivo. Ya. Pak Vivo aja dulu. Terserah Pak Vivo. Oke, baik. Teman-teman. Bang Vivo. Saya mundur dulu ya. Saya minta maaf nggak bisa standby di sini. Baik, Bang Jaya. Ya, Pak Jaya, tolong jangan katakan kami penghujat, Pak ya. Saya tidak mengatakan Bang Juma penghujat, tidak. Oke, makasih. Teman-teman, tengoklah baik pendebat Kristen, baik pendebat Muslim yang untuk dinaikkan di berdebat. Saya juga nggak setuju kalau ya orang teman saya ya, itu bicara dengan semena-mena ya. Saya paling tidak setuju. Oke. Terima kasih ya Bang Jaya ya, sudah menginspirasi ya, sudah memberikan tanggapannya
untuk Kalau semua. Shalom, selamat siang Bang Jaya. Nah sekarang saya mau bertanya ke Bang Amin ya sama Bang Vivo ya. Bang Amin, Bang Vivo, selamat siang. Apakah bisa kita mulai diskusi ya? Jangan perdebatan ya. Kalau perdebatan gak enak banget ya didengar ya. Diskusi ya, supaya ada manfaatnya didengar sama saudara-saudari kita yang mendengarkan gitu. Gimana Bang Vivo, Bang Amin? Apa sekarang? Apa ya baru sampai saya di sini. Apa kira-kira Ica? Apa? Iya Bro Amin, salam. Shalom. Iya Salam, Bang Amin. Vivo. Bang, iya. Maaf Bang Juma, tadi saya catatnya kurang ini. Gimana tadi Bang Juma? Apakah Tuhan disembah? yang Nabi Musa itu sama dengan Tuhan yang disembah Islam dan Tuhan yang disembah Kristen? Melalui persiapa itu Anda buat? Melalui persiapa maksudnya? Anda kalau berbicara aja nanti dari Quran dan didiskusikan, hadis, ya? Pak Pipo, Kalau- didiskusikan nanti. Enggak, sebelum kita ke sana, Atau Kak Anda Ica, berbicara kalau dari memang Quran dan Pak hadis. Pipo belum kompak. Ya. Bukan begitu Bro Bagaimana? Nandar. Ya, Anda sebentar, berbicara Pak. nanti dari hadis dan Kalau- Quran kalau Anda. Pak Pipo Kami akan tidak berbicara kompeten, dari Bibel kami. Yang lain aja Mana? Kak Ica. Kalau bisa Pak Bukan, Pipo jangan Anda timer begitu, aja. Jangan Anda begitu. Bro, jangan kayak gitu Anda. Kalau Anda bisa mampu, nggak mampu, udah keluar Anda. Pak Pipo timer Anda kiamat naik berbicara dari kiamat. Quran dan Pak hadis Pipo timer Anda. kiamat naik. Kami akan berbicara dengan Bro Amin dari Bibel kami. Bisa? Bisa enggak? Oh, debat diatur-atur Pak. Udah gini Bukan, aja, Anda yang Pak mengatur Pipo aku dari jadi silent timer mah. kiamat atau yang lain naik, ya. Itu aja Bukan kok naik atau nggak repot. naik. Kalau Anda berbicara berani dari Quran Anda, yang menyembah siapa Allah itu di dalam Anda, di dalam kehadiran, kami berbicara dari Bibel kami. Harus ada cara garis apa ada garis tengahnya. Jangan kamu datang-datang nanti ke Iya, Bibel. boleh. Tapi Anda menggunakan perjanjian baru aja ya. Jangan gunakan kitabnya agama Yahudi. Bisa? Siapa kamu katakan itu kok juga ada Ya. di Bibel kami kan perjanjian baru, perjanjian Oh, siapa lama. bilang? Nah, itu kan kena dia kan. Pak Pipo, Kami yang ada, Pak apa Pipo yang kena? enggak. Pak Pipo, kalau Pak Pipo Ya. tidak berkenan, mundur aja. Ya kiamat atau Kau yang mundur, bencana. kamu nggak bisa, Wijaya kau naik. mundur. Loh, Enggak, Pak saya mah Pipo berani kita siapapun dari Kristen hadapi, saya hadapi. perjanjian baru Nah, versus Bapak- Al-Qur'an. Nandar, saya Pak Pipo di sini menghadapi Anda. Gini Pak Pipo, perjanjian Kamu baru bicara kitabnya dari Quran dan Kristen. hadis apapun itu. Ya, Anda berbicara perjanjian dari baru. Bro Amin dari Bibel kami. Anda perjanjian baru, kitabnya Kristen, jangan gunakan kitabnya Yahudi. Siapa yang kau katakan dari perjanjian baru orang Bibel kami? Loh, kitabnya Anda itu perjanjian baru, Siapa Pak. kau? Apa kau nggak bisa hidup tanpa Bibel? Kau nggak bisa hidup tanpa Bibel. Pertanyaan yang sama. Apakah Bapak nggak bisa tanpa perjanjian baru kitabnya Yahudi? Perjanjian lama. Perjanjian baru dan perjanjian lama kitab orang Kristen otentik itu nggak bisa siapa mungkin. Di mana? Di mana perjanjian lama itu? Kamu datang dari mana kamu datang? Perjanjian lama itu diwahyukan Dari untuk mana kamu datang mengatakan itu? Pak, tolong tunjukkan di perjanjian lama bahwa perjanjian lama itu difirmankan dari untuk Quran dan seluruh hadismu. manusia. Kami berbicara dari Bibel Kak kami. Ica, turunkan saja Pak Pipo, Kak Ica cari teman Kristen yang berani gitu ya. Daripada yang nanti turun, kalau kau Kak nggak Ica sanggup akunya di kau banned. udah out. Loh, Pak Amin aja Pak Pipo, santun kok. Pak Amin Pak saja Pipo, santun, Pak Pipo perjanjian kok lama begitu, itu bro. kitabnya orang Yahudi, Pak. Kamu katakan sebenarnya siapa kamu mengatakan menentukan itu? debat. Siapa kau? Pak, debat saja belum dimulai loh, sudah panas Pak Pipo. Padahal debat baru Bukan dimulai, panas, baru kamu mau. yang panas. Kamu seolah-olah tanpa bibir, tanpa enggak hidup kau. Nggak hidup. Oh, belum apa-apa. Pak Lalu Pipo sudah kamu emosi. dengarkan Bapak Nandar. Kamu berada di pihak kamu yang kamu imani, yang dipatri dalam hidup Anda, Quran dan hadis. Kamu datang dari situ supaya tahu nanti kami di mana titik terangnya pada akhirnya. Kalau dalam Al-Quran dan hadis jelas apa yang disembah Musa, apa yang disembah oleh Yesus adalah Itu apa kau yang disembah terangkan, umat itu Islam. kau terangkan, itu Oh, kau iya paparkan nanti di dalam perdiskusian ini kita terangkan secara gamblang baik di dalam perspektif Torah maupun di dalam perspektif Al-Quran dan hadis apakah betul ya. Kalau kamu Apa katakan yang Torah, nol kau di Torah, nggak ngerti apa-apa kau di Torah, bro. Nggak ngerti kau Ya, Torah. Pak Pipo berani atau tidak? Kalau Pak Pipo tidak berani Nol mundur kau di atau jadi Torah, timer. nol besar kau
di Torah, jangan kau masuk Torah. Ya udah, tunjukkan saja. Kalau memang saya nol, tunjukkan saja. Boleh saya bicara? Iya, kau Torah nol. Boleh saya bicara sebentar? Silakan. Iya. Tadi kan kita ada naikin, kita kan tadi kan ada apa ya namanya tuh, apa, memberikan masukan gitu, memberikan masukan ke saya dari Kita Kristen gitu, Bapak Vivo. Nah, dia bilang gini sama saya, Kak, mendingan kita itu jangan bernarasi ke agama yang lain, tetapi kita memperkenalkan agama kita masing-masing, kata gitu. Nah, jadi ada apa namanya, topik yang disarankan ke saya supaya maksudnya di sini tujuannya itu mengenalkan kitab masing-masing. Misalkan kita mengenalkan Alkitab kita. Nah, Bang Juma sama Bang Yonandar mengenalkan Al-Quran mereka supaya yang mendengarkan di sini itu mereka paham gitu, ngerti nih gitu. Nah, oh ternyata begini ya kitab aku. Oh ternyata begini ya Alkitab aku. Oh ternyata begini ya Al-Quran aku. Nah, tujuannya itu menguatkan iman yang mendengarkan supaya tidak ada perselisih pahaman antar umat beragama. Kalau kita nanti mencari kejelekan dari Al-Quran atau mencari kejelekan dari Alkitab, itu tidak akan ada habisnya. Nah, di sini kita memperkenalkan diri nih. Oh, Alkitab aku nih begini loh, gitu. Nah, Al-Quran juga sama. Oh, ini Al-Quran aku begini loh. Karena kan yang naik di atas ini pasti mereka yang mengenal tentang agama, gitu. Dan saya yakin yang naik ke sini itu mereka yang paham dan mengerti tentang agama agar tidak ada perpecahan, gitu. Tidak ada kericuhan, gitu. Nah, di sini saya bertanya ke Pak Pivo sama Bang Amin, apakah setuju dengan judul kita, topik kita di siang hari ini dengan tema apakah Tuhan yang disembah Nabi Musa sama dengan disembah Nabi Musa sama dengan disembah Nabi Musa disembah Islam sama Kristen ya gitu. Ya gini saya ulangi temanya ya. Apa ini Kak Ica, saya ulangi temanya. Tadi Ustaz Juma mengatakan begini temanya. Apakah betul apa yang disembah oleh Musa adalah apa yang disembah oleh Kristen atau apa yang disembah oleh Islam? Jadi buktikan nih di dalam perspektif kitab suci manapun ya, terutama Torah dan Al-Qur'an, betul enggak yang disembah oleh Kristen adalah apa yang disembah oleh Musa? Begitupun apakah betul apa yang disembah oleh umat Islam itu adalah Tuhan yang disembah oleh Musa? Nanti kita buktikan datanya, original teks, Ibrani, Yunani, Arabik, Al-Quran, hadis. Begitu Kak Ica, itu mengedukasi loh. Iya, jadi biar supaya yang dengerin, kan kita di sini kan banyak yang dengerin, biar mereka paham gitu. Kita cari yang positifnya di sini gitu, supaya tidak ada hujat menghujat gitu. Jangan sampai ada hujat menghujat seperti yang nggak tahu lah. Saya jujur saya tidak mau dengarkan omongan di room luar gitu. Saya mau di room ini. Saya berhak ya Bang Yonandar sama Bang Juma selama ini begini Cak. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya mohon kepada ini Nandar dan siapa namanya ini si Juma, kamu bicara dulu dari Quran dan hadismu. Jangan kamu datang ke Bibel, ke Alkitab dulu. Paparkan dulu itu yang sesembahan di dalam Quran dan hadismu. Kami akan memaparkan di dalam Bibel kami siapa yang disembah. Baik. Kalau nanti pada akhir sesi berikutnya baru kita buat benang merahnya, bisa bertanya antara satu sama lain. Jangan kamu masuk Nandar ke Bibel, jangan kamu masuk Juma ke Bibel. Kami nggak masuk ke Quran. Mau seperti itu? Iya, saya setuju seperti itu Bang Juma, Bang Yonandar. Biar kita paparkan dulu. Iya. Betul kata Bang. Ya, saya nggak apa-apa. Cuman di sini seakan-akan kami ini mau dibodoh-bodohi bahwa umat Islam harus percaya Tuhannya Yahudi itu sama dengan Tuhannya Kristen, padahal tidak sama. Kan begitu. Nah, makanya kita ambil dua arah nih. Apakah Tuhannya Musa itu adalah Tuhannya Kristen dan Tuhannya Musa adalah Tuhannya umat Islam? Supaya adil.
gitu loh. Tapi kalau Pak Pipo tidak mau, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Bersih dari mana kamu datang? Pak Pipo izin bentar. Bang Suma, Boleh. Anda jangan framing. Dari tadi juga diomongannya dua arah. Host juga bilang dari kitab masing-masing. Si Pak Pipo juga bilang dari kitab masing-masing. Artinya Pak Pipo menuruti dengan kata host. Yang memframing, yang tidak setuju, itu Anda. Terus kenapa ngambil kitabnya agama Yahudi, Pak? Perjanjian lama, tapi Kenapa ngambil kitabnya agama saya lagi lain? berbicara, Anda potong. Tadi lagi Anda berbicara, saya diam saja. Ya saya luruskan Pak Amin. Sedikit saya lagi berbicara, jangan dipotong. Ketika Anda berbicara, saya tidak potong. Anda punya adab gak? Kok jadi kayak Beradablah gitu? sedikit Suma. Jangan sensitif lah Pak Amin. Bapak sudah tua loh. Biasa aja. Anda juga sudah tua Suma, tahu umur. Anda ustadz, Anda tahu sopan santun, Anda tahu adab. Pak Amin. Alah. Anak Tuhan kok gitu. Gimana Pak Amin? Berani apa bicaranya. tidak? Langsung aja Pak Ustaz. Ajaran kasih, jangan nyerang-nyerang pribadi Pak. Ajaran Boleh kasih. nggak? Bisa minta tolong nggak? Ini petir lagi gede lagi. Bisa minta tolong nggak? Pak Amin, Ini Pak Amin. satu-satu ngomongnya gitu, biar supaya bisa kedengaran. Kalau misalnya banyak-banyak begini, di sini hujan, petir, saya nggak denger nih. Musa Boleh enggak? Iya. Oke, silakan Dek. Atur aja yuk. Oke. Iya. Ya, Bang Amin, boleh ngomong Bang Amin. Iya gitu. Tadi Suma ngomong saya diam. Begitu saya ngomong dipotong-potong. Iya saya ngegas pasti. Kak Ica tadi mengatakan dari kitab masing-masing. Dipertegas juga oleh Pak Vivo dari kitabnya masing-masing. Tetapi yang tidak setuju, semua penonton dengan host sendiri, bahwa Bang Suma tidak setuju. Kalau gitu ambil aja dari perjanjian lama baru. Tidak usah pakai perjanjian lama karena itu kitab orang Yahudi. Sedangkan Alkitab yaitu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Orang Yahudi pun tidak pernah protes. Kitabnya ada dipakai oleh Kristen, tidak pernah ada protes. Kenapa Anda umat Islam Suma Anda sampai protes? Ini kan sangat membanggongkan. Yahudi yang punya kitabnya tidak pernah protes. Tidak ada pernah komplain dari orang Yahudi sampai sekarang. Dari bangsa Israel tidak pernah. Gitu. Oke, giliran Kenapa saya Anda boleh. mau pakai hanya perjanjian baru? Sedangkan perjanjian baru jelas-jelas kita berbicara Musa harus perjanjian lama. Bukan perjanjian baru. Ini kan membanggongkan. Betul gak Kak Ica? Bukan saya mau membela Pak Vivo. Dari tadi saya juga diam gitu. Takut sih bahas kayak gini aja, heran deh. Oke, giliran saya ngomong. Boleh. 1 menit. Jadi gini Pak Amin, orang Yahudi juga tidak pernah marah kalau saya gunakan perjanjian lama. Ada nggak orang Yahudi protes? Lantas kenapa kalian yang bukan punya kitab marah? Kenapa Pak Pipo yang sensitif sementara itu bukan kitabnya? Bukan Ayo, jawab. sensitif. Itu Jawab di saya. perjanjian lama bukan Anda imani. Di Quran nggak ada perjanjian lama seperti itu, bro. Kalau Anda ada di Quran, mengimani, terangkan itu nanti. kalau Anda ada nanti di Quran di hadismu itu Musa, terangkan itu. Kalau Anda mengimani perjanjian lama, tidak mungkin Anda menggantikan Tuhannya perjanjian lama menjadi Yesus. Jangan kamu ke Tuhan dulu, bro. Ngomong itu jangan ke Tuhan kamu katakan. Oke, lanjut. Silakan Anda. Oke, silakan Anda gunakan. Ada di hadismu tentang Musa. Jelaskan itu dari hadis dari Quranmu tentang Musa. Silakan Anda gunakan kitabnya orang Yahudi. sana. Oke, silakan. Berarti Oke, lanjut. kita ngambil topik dari ini masing-masing ya. Dari Iya. kita masing-masing ya. Boleh. Oke ya. Oke. Saya minta satu untuk timer yang Kita adil ya. masing-masing. Iya. Iya dong. Dari maksudnya dari Al-Qur'an dan dari Alkitab. Jadi memperjelas dari Alkitab saya pengajarannya begini, dari Al-Quran juga pengajarannya begini gitu. Ambil tengah ya, biar supaya ini ya. Nah, minta ada yang bisa timer. Oke, Kiamat ada di sini. Bisa minta bikin timer nggak? Sudah ini. Ganti aja tuh Pak Pipo sama Kiamat. Ganti aja Pak Pipo sama Kiamat. Gitu. Kalau Pak Pipo Enggak begini Nandar, sedikit dulu Nandar. Kenapa kamu mau maaf? Kenapa kamu saya katakan dari tadi Anda katakan gantikan Pak Pipo. Kenapa? Iya. Kenapa kau? Takut. Kenapa bikin kau? malu teman-teman Kristen. Oke, betul. Bikin Izin, malu Pak Pivo, izin. Ada Kiamat di sini ya.
Karena daripada Pak Vivo disuruh ganti oleh Nandar, Pak Vivo langsung meledak-meledak, saya turun gantikan dengan Kiamat. Oke? Enggak gini aja Bro Amin. Daripada Pak Vivo meledak-meledak, saya turun gitu. Enggak Bro Amin, bukan saya meledak. Enggak, dengar dulu Bro Amin, Bro saudaraku. Enggak, begini. Saya enggak elak, saya turun aja lah begitu Bro Amin, kurang enak bagi saya. Sekarang Kiamat sama Pak Pipo, enggak apa-apa. Kiamat sama Pak Pipo, bolehlah kita tunjukkan saudara-saudari yang terkasih. Bro Amin ada naikkan dulu, Bro Amin. Nggak enak sama saya di nanti akhirnya nggak enak. Biar saya turun, ya Bro Amin. Loh, kenapa turun juga Pak Pipo? Tadi katanya ini. Jangan-jangan Pak Pipo kayak Kiamat cuma bisa Shalom. Satu kata aja dia tahu. Bahasa Ibrani cuma Shalom. Iya, lanjut Pak Pipo, silakan. Dengar dulu Bro. Enggak bicara begini karena Bro Amin tadi udah masuk. Karena meledak-meledak kata-kata itu pun bagi saya kurangnya. Memang karakter saya dari mulu, walaupun di YouTube dulu saya seperti itu, karena saya tinggal di gunung. Dan orang Batak khususnya, itu akan bicara akan besar, apalagi di gunung. Untuk memanggil siapapun begitu karakter itu saya bawakan. Lalu Bu Rami katakan tadi, daripada meledak-meledak, bukan itu tujuan saya. Mbak Ica Batak juga tapi lembut dia. Saya akan turun dulu. Nah, jangan ketawa kamu dalam penderitaanmu Bro. Pak Pipo nggak usah turun. Kan Pak Aminnya sudah pergi, udah kabur. Bapak aja di sini, gimana sih Bapak? Sinilah Pak Pipo, duduk aja tenang situ. Kita bahas Tuhannya Musa itu apakah sama dengan Tuhannya Islam atau sama Tuhannya Kristen? Enggak begini aja, kok enggak begini aja Bro, cuma ada dengan saya. Kalau kamu tahan 30 menit ini dari tadi enggak kelar-kelar debatnya. Mau debat aja susah Pak Pipo ini dari tadi prolog aja. Langsung aja timer. Jangan kau framing sesuatu. Pak Pipo timer bilang Pak. Saya kurang enak kalau dia turun tadi karena Kiamat datang kan udah. Udah itu nanti belakang Pak Pipo. Saya akan hargai DM aja kepada Pak Amin Saya akan hargai orang Kristen siapapun dia. Karena awalnya tadi kan Bro Amin. Jadi saya udah Pak Pipo daripada meledak katanya, berarti seolah-olah saya kan tidak kurang enak perkataan dia tadi bagi saya. Maafkan Bro Amin. Karakter saya seperti itu. Udah saya turun, naikkan dia Bro Amin. Nanti kalau waktu, tolong jumpakan saya one by one sama si Bro ini nanti. Udah siap ini. Ada sama si Nandar, sama siapapun. Di room siapapun. Saya lah satu-satunya Pak Pipo yang pernah masuk ke komal-komal muslim. Semua saya jelajahi. Jangan pernah saya takut. Di dalam Bible saya, di dalam Tuhan saya. Itu otentik. Aja, timer. Langsung aja timer. Jangan banyak. Ini nanti... turun ya udah kabur aja kalian. Saya akan masuk nanti ke komal Anda. Saya hadapi Anda. Kita diskusi. Oke, boleh. Naikkan aja Amin ya. Saya turun dulu. Naikkan aja Bro Amin. Saya nggak enak sama dia nanti. Dari tadi saya Pak. Mohon maaf saya nggak mampu, saya turun gitu. Biar yang mampu saja yang diskusi. Dari tadi Pak Pipo ini banyak. Saya udah ngerti sebelum kau bicara sudah tahu saya paham Anda. Nggak ada apa-apa kau sama Pak Pipo. Saya turun. Naikkan aja dia. Bro Amin. Baik. Pak Pipo. Allahu Akbar. Ini saudara Kiamat ini taunya cuman kata Shalom ya, saudara Kiamat. Atau memang bisa bahasa Ibrani? Iya, dia jangan cuman Shalom saja. Coba Pak. Nggak boleh dibangun. Iya, Shalom. Udah diomong juga. Enggak, Dek. Masalahnya dia kan ahli kitab. Iya, udah. Biar supaya enak. Ya udah, itu Mbak Amat. Itu bukan Kiamat, itu Mbak Amat. Ya udah Kak Ica langsung saja, ini yang saya nggak mungkin keroyokan ya. Saya nunggu orang Kristen yang mau. Jadi kalau misalnya nggak ada pihak Kristen yang berani, soalnya di YouTube di mana Nandar debat sama saya, giliran saya masuk room Kristen nggak ada yang berani. Kemarin aja 9 orang kalah telak. Mana sekarang yang berani masuk? Dinda Nandar, saya stay, silakan. Oke, di sini kita memulai ya, Bang Yonandar mau nanti turun, nanti saya minta buat makan bakso. Bentar dulu Kak Ica, saya jangan diturunkan dulu. Jadi undang teman Kristen yang berani gitu loh. Jangan saya diturunkan. Teman Kristen yang berani masuk. Saya yang standby, Dek. Jonathan Nandar yang hadapi Kiamat. Iya sayang. Sama-sama bisa bahasa Ibrani kan mereka ini. Jadi saya diam aja gitu. Ketika naik nanti Pak Amin atau siapa gitu baru saya ikut.
Di sini ada yang minta ini ya. Ica. Saya mau Adin cari. 22. Iya, saya lagi cari. Ya, ini, cari Kak. dulu 5 menit. Tolong pihak Kristen yang jago, Bambang Nursena, Ibu Rita Wahyu, turun tangan dong. Ada Kasihan nggak yang teman-teman bisa Kristen naik untuk ya? menghadapi evangelis dan Bang Juma saja nggak ada yang berani. Bang Juma cuma stay, ilmunya luar biasa. Halo Bang Neraka ya. Cari nama yang bagus kek. Masa namanya begini? Kiamat, neraka. Ya, astagfirullahaladzim. Ya Amat. Ini Mbak Amat ini dari Malang, saya sudah saya detek dia di Malang dia. Ini pasti anak buahnya yang di penjara itu, Gracia Velo. Gracia Velo aja gurunya ngacir hadapi saya. Oke, di sini ada cewek ya, biar enak cewek 2 ya. Ini kita sapa dulu. Halo Kak si Imut. Halo, selamat siang Kak. Siang, Kakak Imut. Ya, selamat siang. Salam. Iya. Dan berkati ya. Shalom. Iya Kakak, boleh bantu aku timer Kakak? Atau ikut berdiskusi Kakak? Nggak deh saya. Mana ya? Aku tadi maaf sebelumnya sama Bang Ajang Juma. nasihat lagi Kak, mau debat ini. Enggak, Ini Kak Mbak Imut. Lia, Mohon maaf, ini siapa ini? lagi. Hah? Si Imut. Si Imut. Enggak, Kak. Iya, si Imut ini bukan ajang nasihat lagi, langsung aja Anda datang ke Iya, sini untuk ini berdebat atau jadi timer. aja, Nanti kalau prolog lagi lama lagi, nggak debat-debat, keburu maghrib. Enggak, saya Si Imut ini bukan teman saya. Yang mana? Oh, bukan Ini ya. siapa yang ngomong? Iya, lanjut. Iya. Silakan. Gimana Kakak bisa ini jadi timer atau mau diskusi Kakak? Saya mendengar dulu. Tadi di Ya. bawah itu, ya aku bukan Lanjut berdebat aja, ya. cari Saya yang juga nggak mau. debat. Karena saya baik, juga nggak mau kita berdebat karena Ya udah, firman Kak Ica. Tuhan berkata. Kalau mau ceramah turunkan aja. Enggak, Kalau mau ceramah, kalau mau kita nasihat bukan- menasehati saya sudah bukan selesai sesinya. ceramah Bang Natar apa Bang Jonata. Saya menghormati Oke, yang silakan. agama Satu Muslim, data silakan. ya. Biar deh. Saran saya gini sama Mbak Ica. Kalau Mbak Ica buka room kita sebagai orang Kristen, Mbak Ica itu harus bisa meluruskan apa isi Alkitab. Seperti Bang Juma ya, saya bilang nih Bang Juma tadi saya dibawa menyimak. Kita Kayaknya ini dari tadi nasihatin mulu. dengar dulu Bang Jonata. Dengar dulu. Saya sakit. Kalau memang kita membahas firman Tuhan, Bang Juma harus bisa menerima itu karena firman Tuhan itu kita di perjanjian lama sama perjanjian baru itu harus kita bahas. Jadi itu menyatu. Nggak boleh kita membahas kita itu cuman hanya perjanjian lama. Karena awalnya itu kita di perjanjian baru. Ya Bang Juma ya. Nah, jadi Bang Juma harus menerima, jangan hanya aja gitu. Ya. Dan juga sama Mbak Ica, dan juga sama Mbak Ica, kita sama orang Kristen, kalau memang Mbak Ica membuka room seperti ini, Mbak Ica harus bisa mengartikan apa isi dalam Alkitab. Baik. Seperti Bang Juma tadi, dia tahu isi Alkitabnya, Alkitab Kristen, tapi dia nggak tahu mengartikan apa isi Alkitab itu. Dia bisa hanya membaca doang. Karena kan di Alkitab itu semua itu hanya bukan ajang perumpamaan. nasihati lagi nih. Kakak Selimut. Ini kok debatnya kapan gitu loh? Tunggu Ya Kakak udah, Selimut. kalau mau berdebat silakan. Oke. Iya. Karena Kasihan gini, Kak kalau Ica berdebat, dinasehatin terus, sementara rumah lain ya. nggak ada yang dinasehatin. Maaf. Karena di dalam firman Tuhan, saya nggak mau berdebat. Karena di dalam firman Tuhan tidak boleh diperdebatkan. Itu bagi orang Kristen, ya. Karena bagi orang Kristen, kalau kita dengar dulu, Bang Jonathan, maaf sebelumnya, dengar dulu ya. Yang mana Dengar yang dulu. firman Tuhan ya? Karena firman Tuhan tidak boleh diperdebatkan, ya.
Karena Terjemahan kalau firman kita Tuhan dengar kali, dulu, Mbak. dengar Mbak, dulu, karena terjemahan dengar dulu, firman Tuhan, bukan firman Tuhan. Bang Juma dengar dulu ya. Firman Tuhan Dengar. aja Mbak nggak ngerti. Bang Mana Juma sih, Mbak? dengar. Bang Juma jangan hanya ke Ini saya dengar dulu. Kak Imut, ini mohon maaf Kak Ica harus tegas dong. Ini bukan Itu ajang siapa ya? menasehati. Bang Yonatan sebentar aja dulu. Saya mau ini kan kita mau mulai nih. Nah, nanti setelah ini nanti Kakak bisa kasih tahu saya ya, Kak ya. Nah, itu ada Bang Billy di bawah. Nanti saya mau naikin Bang Billy dulu ya. Oke ya, Kak ya. Kalau mau Willy Untuk Mbak si Imut, bedakan terjemahan dengan firman Tuhan ya. Belajar lagi. Ya, Kak, ya. Nanti kita lihat. Ya, turun aja dulu. Nanti nanti boleh pas udah terakhir, udah kelar, boleh nanti Kakak saya naikin lagi Kakakku ya. Ya sayangnya Kakak ya. Oke. Ya, terima kasih banyak ya Kakak untuk pengertiannya Kakak ya. Karena kan kita ngelihat waktu juga gitu ya Kak ya. Asar mau maghrib. Nanti pasti ini lama lagi nih. Terima kasih Bang Bisa Juma. pakai jam. Pesan aku satu sama Bang Juma. Apa Ya, tuh? ini pesan aku lagi satu udah ya. turun aja dulu. Dengar Aduh, dulu. Lama ini. Pesan saya tadi Ya diingat Allah, juga ya. ya Terjemahan Allah, ya itu Allah. bukan firman Tuhan ya. Ingat ya, pesan saya juga itu diingat. Ya, gimana pesannya si Imut? Dari tadi. Iya deh, heran deh. Makanya suruh aja Bambang Nursena dan Burita Wahyu berdebat. Gak ada yang berani bahas ini. Heran deh. Oke, bisa ya Kak Imut ya. Nanti saya ini ya Kak Imut. Maafin aku ya Kak Imut. Maafin aku ya Kak. Ya. Oke, nggak masalah Kak. Terima kasih. Iya, dimaafin. Oke, nggak masalah. Turunin aku aja, nggak apa-apa. Iya. Nama aku Mbak Amat. Perempuan masa digituin iya, Bang Jonathan. Nggak apa-apa, kan nggak apa-apa. Ya udah langsung aja turun. Enggak, turun. Sorry aku turunin ya. Di sini ada Bang Billy. Sudah. Ya, turunin. Udah. Aku minta maaf untuk aku turunin, bukan aku mau kick, tapi waktu Ini si Billy mau ngapain di sini? Enggak. Jadi begini. Enggak boleh gitu. Jadi begini. Sore. Tengok aja Mbak Ica, tengok aja. Selamat sore teman-teman. Tadi Kak Ica, maaf Kak Ica, memang orang Muslim tidak pernah menghargai perempuan. Yang pertama, bagi mereka perempuan itu hanya berakal setengah. Di dalam Al-Quran pun tidak dicatat nama perempuan, hanya satu saja. Itu benar. Tenang kau Nandar. Ya, oke. Kiamat, selamat siang Kiamat, Bro Kiamat. Mbak Ica salah naikin. Oke. Mbak Ica, Shalom. Bang Billy ini Bro udah Kiamat, gila ngapain dinaikin? Bisa nggak kamu bukain tes Arab? Kamu suruh baca sama si. Ini Bang Billy, kamu mau debat apa mau ceramah lagi? Heran deh. Suruh Bambang Nursena dan Burita Wahyu saja naik turun tangan. Disuruh debat malah. Nandar, kalau cuma kamu jangankan kamu, ya, John, sama si Jibril pun saya nggak gentar sama Jibril. Buktikan iya, saja bro, tenang kau. Cakap kau. Sabar, jangan ribut. Kami berdiskusi. Oke, yang kedua. Betul. Diskusi. Ayo. Kiamat. Coba kau buka teks Arab. Ini Mbak Ica, Bang Billy ini roda gila, ngapain dinaikin? Tadi udah bagus, kita mau dialog. Ini roda gila ini. Itu sudah lama kita neraka. Mau jadi ini enggak? Jadi timer. Iya, aku timer ya, kasih dia. Oh, bentar. Kak Ica, itu apa Malik mau naik. Kak Ica, Malik mau naik. Malik ya. Kayak Malik ya. Satu ya. Oke, maaf saya turunin ya Bang Billy supaya enak ya. Jangan nangis. Oh, nangis siapa yang nangis? Kamu pendeta Targum Dinda Nathan, kita sudah terlanjur dalam medan perang. Jangan mundur. Siapkan dulu, jangan panik dulu. Dia setan bertanduk berapapun hadapi. Udah terlanjur kita di sini. Siap. Oke. Setan seperti apapun yang datang hadapi. Coba perhatikan. Iya, coba Kak Ica perhatikan ucapan Islam jangan panik dulu ya, bentar. Ya nggak panik, panik. Ya bukan pendebat kok. Coba lihat ya. Assalamualaikum. Minum dulu. Kita sudah terlanjur Dinda Nandar, nggak bisa mundur kita. Kita ada di kalangan kita habiskan hari ini. Oke, ya. Tadi kan udah dibilang habiskan. Kak Ica, dua perempuan ini mau berdialog kah?
Tuh kan. Waduh, Ya udah langsung pikir aja. Herdi. Ini Iya. Udahlah. makanya nggak ada Iya. sesi Oke. perguna, Oke, nggak ada mudah-mudahan dia kualitas. bisa. Mudah-mudahan bisa. Iya. Coba Kak Ica perhatikan loh, yang memiliki buah. Maaf, saya mute. Kenapa Nandar berisik banget ya? Udah Coba. saya mute juga. Bentar dulu saya mute juga. Dia dulu biar Kapan mulainya ini? Ya udah, ayo kita mulai. Oke ya guys, ini 1.800 menonton nih, pusing kepala gue, maafin aku ya kalau misalnya ini ya. Kita mau mulai diskusi ya, ini diskusi, bukan perdebatan. Saya minta jangan ada keributan, jangan sampai ada kasihan yang mendengarkan gitu. Jadi jatuhnya Bang Juma katanya ini jangan bikin aku ini nanti aku kena ini lagi. Bang Yonatan juga Ica. ya. Langsung ya Kak Ica. Ingat Kak Ica ya, Iya. tidak boleh Jangan ada yang menghujat. Ingat, kalau ada yang menghujat Kak Ica juga harus tegas ya. Iya biar betul. Kalau ada yang menghujat, lari dari Silakan topik. Mas, langsung dimulai. Ayo Nandar diam dulu ya, Iya. nggak kelar-kelar nanti. Oke. Yo. Ini ada siapa ya yang buat ini siapa ya buat apa timer ya timer. Boleh. Timer. Oke. Timer siapa di sini yang bisa timer yang benar-benar ini nih? Timer. Oke, di sini. Alhamdulillah saya naik, 2 perempuan ini langsung diem. Ayo, jangan gitu. Udah minta tolong loh. Cuma bercanda kok, saya. bercanda. Si Nandar dan Iya, Zulkifli ini kenalan lama saya, jadi wajarlah kami bercanda. Ya kan, Zulkifli, Nandar? Enggak kenal dulu. Nanti Yaudah langsung aja. di Bang Malik aja. Ya langsung aja Bang Kak Ica. Bikin timer Awino ya, Malik. timer ya Bang Manik Timer ya. Iya. Oke, kita mulai ya. Ini di sini Oke. Sebentar, temanya yang apa? benar ya, Bang. Temanya apa? Temanya adalah apakah yang Bang Nandar, disembah oleh bentar. Musa? Halo. Temanya Wait. Bentar. Biarkan saya dan Kak Ica yang memimpin. Jadi temanya Enggak, teman-teman. dia kan tanya. Kayak sebentar Awino Malik, dia kan tanya bukan temanya kamu, Nandar. apa? Nandar diam dulu, yang Iya, jawab iya. biarkan Biar- Kak Ica biar dan kita yang timer. jawab ya, Bang Sudah kamu Nandar. diam dulu, Nandar. Baik. Temanya itu adalah pembuktian apakah Tuhannya Musa itu sama dengan Tuhan yang diperkenalkan baginda Muhammad dan Tuhan yang di dalam iman Kristen. Korek? Malah jelas gak sama. Bukan Tuhannya Muhammad itu. Iya, nanti monggo Bang, kalau memang tidak sama dibawakan data-datanya. Jika memang Tuhan di dalam Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhan Kristen sama, monggo dibawa datanya. Nah, jika memang tidak, nggak apa-apa. Baik dengan Bang Nandar sama Bang Juma juga, begitu Bang kira-kira. Ya, lanjut. Oke. Boleh ya. Kita mulai ya. saja. Yo, Oke, gaskan saya saudara. dulu. Baik, ini Jangan kita gitu. Intinya untuk yang pertama kali berapa menit dari kedua belah pihak? 3 menit 5 menit cukupkah ya, kira-kira? 5 menit ya. 5 menit aja, 5. Jangan 3 menit Kiamat terlalu gimana singkat. Bang Kiamat? Bang Kiamat berapa menit? Cocoknya kita berapa menit? 5 menit aja. Udah 5 menit aja. Nandar diam dulu. Iya, 5 menit berarti 2,5 ya. Oh siap. Iya. Iya, 5 menit bagi 2 gitu ya. Oke. Korek? Boleh Bang, boleh. Iya. 5 menit bagi 2. Boleh. Jangan loh. Iya. Satu orang lah. Kalau bagi 2 Satu orang sedikit coy. aja, satu orang satu biar Oke, 3 menit aja, 3 menit per orang. Gimana? Oke, baik. Ya, Iya, baik, udah, kita mulai. Oke. Aja biar gak usah panjang-panjang. 5 menit. Iya. Yang penting poinnya 5. Itu Bang, kok 6 itu menit kok- itu. 5. Itu kok miring ya? Tulisannya Iya, miring. Tengahin pusing Bang kepala. Manik, Bang Manik ditengahi Bang Manik. Oke, Pusing siap. kepala. Ya, nah. Oke. Nah, begitu. Jadi baik. Mantap. Kita mulai ya teman-teman ya. Teman-teman untuk yang di atas sama yang di bawah tolong dijaga dalam pemilihan diksi-diksinya karena yang punya room nanti yang kena imbasnya. Terima kasih. Baik, kita mulai kepada tamu untuk Bang Juma dan Bang Nandar untuk memaparkan dari tema yang kita bawakan siang ini. Silakan Bang. Fazal Gurunda Juma. Silakan. Yang berilmu baik. dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, hari ini kita akan membahas tema tentang Tuhan, dimana pertanyaan dari tema ini adalah
Tuhan Nabi Musa apakah Tuhan yang disembah oleh umat Islam atau Tuhan yang disembah oleh teman-teman Kristen? Ya, di mana kita mengetahui bahwa Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu adalah gaib, laisa kamislihi syai', tidak terlihat dan juga suaranya itu tidak pernah terlihat secara langsung oleh manusia biasa kecuali mereka yang kemudian dinyatakan sebagai nabi dan rasul. Al-Quran menerangkan di dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tertidur. La ta'khudhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lalu dikatakan, man zalladzi yasfa'u indahu illa bi'ithni. Ya, tidak ada yang memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan manusia dan apa yang di belakang manusia, dan mereka tidak mengetahui sesuatu ataupun tentang ilmunya melainkan apa yang Allah kehendaki. Tahtanya meliputi langit dan bumi dan tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Jadi Tuhannya Musa juga seperti ini adanya. Nabi Musa alaihi salam menyembah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan, walamma jaa Musa limaqatina wa kallama rabbuhu qala rabbi arini unzur ilai qala lan tarani walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makan fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Jadi Al-Quran mengatakan ketika Nabi Musa alaihissalam datang untuk bermunajat pada waktu yang telah kami tentukan, kata Allah, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Allah pun kemudian berkata kepada Musa, ya, di dalam Al-Quran ini sangat jelas, Musa berkata kepada Allah, ya Rabb, aku ingin melihatmu, aku percaya engkau itu ada. Aku yakin engkau itu ada. Tapi ya Rabb, aku ingin melihatmu. Aku percaya kamu ada, tapi aku ingin melihatmu. Apa kata Allah? Lantarani, wahai Musa, kamu tidak akan sanggup melihatku. Jadi Al-Quranul Karim menerangkan bahwa yang datang kepada Nabi Musa itu adalah Tuhannya umat Islam. Tuhan yang disembah, yang tidak pernah menjadi makhluk, tidak pernah menjadi burung, tidak pernah menjadi manusia, gak pernah menjadi apapun. Ini Tuhan yang kami sembah. Ketika kemudian dikatakan dalam Al-Quran, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya minta nanti teman-teman Kristen kalau membahas kitabnya Yahudi tolong gunakan original teks untuk membacanya supaya kita bisa percaya bahwa Anda itu ahli kitab, bukan ahli terjemah. Jadi Al-Quran mengatakan fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub nabi kami berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk ajaran agama Islam. Ini ajaran kami. Nabi Ibrahim yang kami jadikan sebagai nabi dalam iman kami. Nabi Yakub yang adalah nabi kami dalam iman kami, mengajarkan anak keturunannya untuk hanya menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada tagut, baik itu berupa burung merpati maupun yang berupa manusia. Tidak dibenarkan di dalam ajaran nabi-nabi kami. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi dan Nasara, niscaya kamu mendapat petunjuk. Qul, katakan kepada mereka, tidak, melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan bukan dia Ibrahim dari golongan yang musyrik, menyekutukan Tuhan dengan manusia atau dengan burung merpati. Ini Al-Quran yang menjelaskan. Jadi Tuhan kami adalah Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhan kami adalah Tuhannya Nabi Yakub, bukan Tuhannya orang Romawi yang adalah manusia. Demikian, makasih.
Oke, dilanjut untuk Bang Kiamat sama Bang Khalifah. Bang Kiamat, siapa dulu? Bang Kiamat dulu atau saya? Silakan. Bukannya 5 menit satu orang. Oh, sejak kapan begitu konsepnya? Enggak Bang Juma, 5 menit dibagi 2 Bang Juma, 5 menit dibagi 2. Karena tadi kan cuma pembukaan aja Bang. Semua waktunya Zulkifli. Bukan 5 menit dibagi 2, 5 menit satu orang nih, gini nih. Iya, kita mau mengedukasi nih. Sudah disetujui oleh Mbak Kita Ica. bukan hujan-hujan, kita mau mengedukasi. Dan saya minta Mbak Ica. Wait, sebentar Mbak Ica. Sebentar, Nanda. 5 menit satu orang. Sebentar. Tuh, jadi karena ini Saya lagi iya, 5 menit sebentar. satu orang. 5 menit. Sebentar ya. Saya sekarang giliran saya, saudara-saudara yang terkasih, kiranya saudara dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilihkan. Ya, itu waktunya dijalankan, Bos. Oke, siap. Oke. Kak Ica, layar saya dibesarin, tolong jangan dimulai dulu ya. Layar saya dibesarin, saya pakai original text soalnya, bukan pakai terjemahan ya. Kak Ica. Nah, saudara-saudari yang terkasih. Saudara-saudari yang terkasih, apabila assalamualaikum dulu. Shalom aleichem, shalom alaikum, shalom hafirim ya karim lekulam. Shalom hafirim ya karim. Saudara-saudari yang terkasih, apabila kita membaca Sefer Shemot Ferek Esrim, Mispar Setayim, Anohi Adonai Eloheha, Asher Hosyatiha, Me'eret Mishrayim, Mebait Abadim. Kita lihat di dalam tafsir Rasyag, saudara. Ya, betul nggak apa yang disembah oleh umat Islam adalah apa yang disembah oleh Musa? Saudara-saudari yang terkasih, ini adalah Yudeo-Arabik. Ya, Benehat Targum tidak akan mampu untuk membaca ini, saudara-saudari yang terkasih. Ya, tafsir Rasyag, Rabi Sa'dia Gaon adalah rabi yang otoritatif di kalangan Yahudi. Apa kata Rabi Yahudi terkait pandangannya terkait Sefer Shemot Ferek Esri Mispar Setayim, Anohi Adonai Eloheha, aku ini adalah Allah Tuhan kalian. Nah, ternyata Rabi Sa'dia Gaon menjabarkan bahwa innallaha rabbuka alladzi akhrajtaha min balad Mesir min bait al-ubudiyah. Ini tulisannya Ibrani tetapi pembacaannya adalah Arabik, saudara. Dan ini tidak ada nikutnya. Ini dalam Islam itu Arab gundul. Kalau ini Ibrani gundul, saudara. Di dalam tafsir Rasyag dijelaskan sesungguhnya Allah Tuhanmu. Jelas, saudara. Ya, kenapa orang Yahudi tidak menuhankan manusia? Karena memang Tuhan yang benar itu bukanlah manusia, saudara. Sedangkan Yesus Kristus adalah ciptaan, saudara. Di dalam Wahyu 3 ayat ke-14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi konsensus orang Kristen bahwa Amin di sini adalah mengacu kepada Yesus Kristus, saudara. Ternyata Yesus Kristus adalah ciptaan Allah. Karena di sini saya tidak mau asumsi, kita lihat original teksnya ya. Nah, original teksnya kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat 14. Saya bacakan ya. Kaito angelo tes en Laodikia ekklesias grafon tade legei ho amin, ho martus, ho pistos, kai aletinos he arketes ketisios tauteo. Ternyata Yesus adalah makhluk ciptaan Tuhan, saudara. Kalau kita mau selamat, saudara, maka sembahlah Allahnya. Ya, jangan menyembah makhluk, ini ciptaan Allah. Dan di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat ke-13 di sini sangat jelas, saudara. Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Jadi Yesus itu seorang hamba, seorang budak dari Allah, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah seorang budak Allah, hamba Allah. Jadi yang sembah itu harusnya Allah, bukan Yesus, saudara. Kemudian, saudara, kalau kita berpandangan Yahudi itu, sembahannya Yahudi itu adalah benar enggak seperti yang disembah Kristen? Kita lihat, saudara. Nah, kalau kita cari Yahudi sholat di masjid, itu mereka pria Yahudi nekat masuk ke masjid untuk sebentar, saya belum selesai. Kak Ica, di mute Kak Ica. Nah, di dalam berita ya, saudara, pria Yahudi nekat masuk masjid untuk beribadah. Kenapa? Karena Tuhannya sama, saudara. Saat orang Yahudi ditanya, pilih masuk masjid atau gereja, maka orang Yahudi akan memilih masjid karena Tuhannya sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang Yahudi tidak pernah, saudara, menuhankan manusia, apalagi manusia yang menikah.
dan manusia yang didoakan, ya, sebagaimana Yesus didoakan, saudara, biar selamat. Ya, saya tunjukkan di dalam bahasa Ibraninya, di dalam Sefer Markon, Perek, Shrim, Ve'ehat, Misfar, Tesha, Fahamon Ha'am Shelah, Shehalhu, Levana, Ve'aharab, Kar'u, Hoshana, Leben David. Semoga kiranya kesehatan diberikan kepada anak Daud. Ini juga salah cerita, saudara. Sejak kapan Daud punya anak Yesus? Ini juga salah. Tetapi yang kita entry point di sini adalah Yesus adalah ciptaan makhluk ciptaan yang didoakan supaya selamat. Hoshana leben David. Dor, terimalah kebenaran. Firman Tuhan berdasarkan original teks Ibrani, Yunani, Arabik. Terima kasih. Masih ada waktunya. Masih ada. Jadi kalau Anda berbicara tentang Torah, bagaimana Yahudi memandang sembahan Kristen? Kalau saya mau tunjukkan, saudara, Kristen dipandang oleh orang Yahudi adalah apodajarah, penyembah berhala. Kenapa? Karena di dalam Torah tidak pernah Musa menyembah Roh Kudus, saudara. Tertulis Roh Kudus aja tidak ada. Makanya saya jamin, saya kasih pulsa 10.000 bagi setiap Kristen yang mampu menunjukkan bahwa Ruach HaKodes tertulis di dalam Torah dan disembah oleh Musa. Dor, terimalah kebenaran, firman Tuhan, saudara-saudari yang terkasih. Oke, terima kasih Bang Nandar untuk penjelasannya. Sekarang kita Oke. ini siapa ya? Mute-nya tolong dibuka, supaya denger yang bawah. Iya, dibuka dulu, Bang. Dibuka mute-nya, Bang. Jelas kok, dengar bro, dengar Kak, dengar. Kalau kita kedengeran di bawah nggak kedengar, itu mute-nya ketutup dia. Halo. Oke. Terima kasih. Oke, jadi ketika Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa itu adalah Maha Hadir, Maha Kuasa, Maha Penyayang, ini tidak ditemukan dalam Islam. Karena Islam memiliki konsep ketuhanan tauhid yang rumit. Gitu loh. Ketika Allah yang dikatakan dalam surah Al-Hadid ayat 4, huwalazi khalaqas samawati wal ard, dia ada di arsy. Nah, Allah ini dia nongkrongnya di arsy. Dia tidak ada di bumi, tidak ada dimanapun. Nah, ini sudah masuk satu kualifikasi di mana Allah tidak cocok dan tidak mungkin adalah Tuhan yang disembah oleh Musa. Yang mana kita tahu bahwa Tuhan Musa itu ya memberikan gelar Allah ya kepada Musa dan kepada banyak sekali umat-umat lainnya. Misalkan contoh, dalam Keluaran 7 ayat 1 Musa diangkat sebagai Allah. Nah, sedangkan Tuhannya Islam itu kan Allah. Jadi kalau Allahnya dalam Islam dan Allahnya dalam Alkitab atau Allahnya dalam Yudaisme itu hanya gelar-gelar biasa, tidak pantas disamakan dengan Tuhan. Jadi dalam satu poin ini saja sudah nggak masuk. Kedua, ketika dipaksakan bahwa Tuhannya Musa itu adalah Tuhan yang disembah Muhammad, itu nggak mungkin. Karena Muhammad sendiri mengadopsi sesembahan pagan Quraisy yang bernama Allah, kemudian dicocok-cocokkan dengan sesembahannya Musa. Tapi itu nggak masuk. Nah, Tuhan yang benar, yaitu Tuhan yang disembah Musa, adalah Tuhan yang tidak pernah minta disembah. Justru kami temukan dalam Alkitab, yaitu Matius 4, yang minta disembah itu adalah iblis. Dan ini berkolerasi ketika iblis minta disembah dalam Alkitab, Allah dalam Al-Quran juga minta disembah. Jadi agaknya tidak mungkinlah Tuhan Musa, yaitu Tuhan Yesus, merendahkan dirinya sehingga dia minta-minta disembah. Adapun Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Musa yaitu Tuhan Yesus yang Maha Kuasa itu, dia bisa menjadi apapun tanpa kehilangan jati dirinya. Nah, sedangkan konsep Islam ketika mereka mengenal Allah yang cuman gelar biasa dalam Alkitab, dituhankan oleh mereka dengan sendirinya mereka mengurung Allah dan mengatur-ngatur Tuhannya. Contoh, Tuhan nggak bisa jadi manusia, Tuhan nggak bisa jadi ini, nggak bisa jadi itu. Walaupun bertentangan dengan surah Maryam ayat 17 di mana dikatakan bahwa Roh Allah menjadi manusia yang sempurna. Nah, kecacatan teologi tauhid inilah yang nanti juga akan saya jabarkan. Kecacatan teologi tauhid inilah yang tidak bisa dan tidak mungkin dan tidak masuk akal, malah masuk dengkul ya. Jangankan masuk akal, masuk dengkul aja kagak loh.
Kalau mau dipaksakan Tuhannya Muhammad adalah Tuhannya Musa, bukan. Justru Tuhannya Musa itu yang menurunkan Mesias, yang menurunkan janji kedatangan Mesias sebagai juru selamat. Nah, orang-orang zaman perjanjian lama atau zaman Musa, bahkan sebelum Musa yang percaya akan janji Tuhan, firman Tuhan tentang kedatangan Mesias, itulah mereka orang-orang Kristen. Jadi Musa dan nabi-nabi sebelum adanya Tuhan Yesus menjadi manusia, mereka semua Kristen karena mereka percaya bahwa mereka akan diselamatkan oleh kedatangan Mesias, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan yang datang menjadi manusia, Tuhan yang nggak dikandangin kayak kucing, Tuhan yang nggak boleh jadi apa-apa. Nah, ini tidak kita temukan, keselamatan tidak kita temukan dalam Islam, malahan cenderung Allah yang dipungut oleh Muhammad sebagai sesembahan pagan kemudian diekspor menjadi sesembahan Islam, itu hanya menekankan kepuasan syahwatnya Muhammad ketika dia menjadi nabi. Nah, inilah yang sangat disayangkan. Ini suatu penghinaan yang dilakukan oleh Islam ketika mereka memaksa Tuhannya, yaitu yang berasal dari pagan Quraisy, disama-samakan dengan Tuhannya Musa. Itu nggak pantas. Apalagi mengingat Tuhan mereka bernama Allah, dan Allah itu hanya gelar biasa. Bahkan berhala-berhala dalam Alkitab, yaitu juga dinamakan Allah, disebut Allah dengan lantang. Disebut, jangan kamu menyembah Allah lain. Jangan kamu menyembah Allah bangsa lain yang mengajarkan minum kencing onta, yang mengajarkan cium batu, yang mengajarkan kawini bocah, yang mengajarkan muter-muter di bangunan berhala. Itu nggak boleh seperti itu. Jangan ditiru, ya. Dan Tuhan, nah sekali lagi, Tuhan Musa itu dia Maha Kasih, Maha Pemurah, yang awal, yang akhir, yang ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Tidak dipengaruhi oleh umatnya, tidak diatur oleh umatnya, tidak hanya memuaskan syahwat nabi utusannya yang tidak terbukti kenabiannya, gitu loh. Lagi pula kalau mau dipaksakan Al-Quran itu adalah firman Allah juga nggak masuk. Dari kronologi bagaimana Muhammad menerima wahyu, itu sangat cacat kronologi dan tidak pantas disebut sebagai wahyu Tuhan. Begitu. Lanjut Bang Kiamat. Oke, boleh diperbesar layar saya, Kak Ica. Oke, baik. Siap. Ini nggak bisa. Pasti pegang keluar lagi. Nah, ini ya, bentar, saya tunjukkan dulu. Nah, jadi ini ya, saya tunjukkan langsung dari Imamat 26. Jadi kan tadi udah dijelaskan dengan sangat baik oleh Malik bahwa Allah SWT itu bukan sesembahan dari Musa. Nah, ini saya coba tunjukkan ya. Jadi yang pertama di dalam Imamat 26, di sini dikatakan gini, janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir. Nah ini. Jadi batu berukir nggak boleh. Nah dipertegasnya di mana nanti saya tunjukkan ya. Batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu. Misalkan di Arab. Ya. Untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Yod-Heh-Vav-He. Ya Elohimmu. Jadi di sini jelas. Jadi ini kalau mau dibilang berkaitan, ini sangat tidak berkaitan sama sekali. Ya, karena nanti kita akan lihat ya. Dan juga ini, misalkan di dalam 1 Tawarik 16 ayat 26. Di sini dikatakan, sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala. Jadi di luar dari Allah Israel itu berhala dikatakan. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Nah itu. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku sebagai Allah, misalkan Allah Arab gitu mengatakan menjadikan langit, ini udah dipertegas di dalam kitab perjanjian lama. Jadi di situ dikatakan di sini apa? Berhala. Ya, makanya nggak heran kalau tadi dikatakan apa? Udah ditebak di sini dari kitab Imamat. Katanya apa? Yang menjadikan batu berukir ini kemudian disujudkan itu adalah berhala. Jadi Alkitab sudah terlebih dahulu tahu. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi di dalam Ulangan 4 ayat 24. Nih ya, Ulangan 4 ayat 28. 28. Ini dikatakan begini. Maka di sana kamu akan beribadah kepada ilah. Kalau A kecil ini ilah-ilah lain ya. Makanya tadi dikatakan Allah. Allah ini gelar ini. Jadi kalau ini Allah yang palsu itu. Buatan tangan manusia dari kayu dan batu. Ya, kalau kita nanti bahas tentang pra-Islam, nanti barangkali bisa saya tunjukkan datanya. Di situ dipertegas bahwa sesembahan atau pagan Quraisy itu dengan kayu dan batu.
Nah, kemudian ada di sekeliling dari Ka'bah. Nanti akan saya tunjukkan datanya. Yang tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium, tapi dicium-cium. Nah, itu ya. Jadi indikasinya di sini Alkitab itu memang berasal dari Tuhan. Makanya di sini semua yang ditunjukkan memang menyinggung apa yang ada saat ini. Jadi terimalah kebenaran. Gitu ya. Terus juga fakta yang kedua, kalau di dalam surah 112 ayat 3 kan dikatakan Allah itu bukan makhluk gitu. Nah, sedangkan bangsa Israel mereka semua mengenal teofani dari Allah Israel, yaitu bisa berupa manusia, bisa berupa malaikat, malak Adonai. Nah, di sini di dalam Keluaran 19 ini ada tiga wujud. Inilah yang kemudian menggampar teologi-teologi dari Islam. Karena di dalam Islam dikatakan bukan makhluk, bahkan di dalam Al-Qasas ayat 30 ya. Ini aku tunjukkan, boleh di-pause bentar. Pause bentar ya. Aku bukakan. Oke. Nah, nih di dalam Al-Qasas 30 di sini Allah itu dikatakan nggak bisa jadi manusia, tapi justru apa? Jadi pohon di sini. Ini jadi dikatakan, maka ketika Musa sampai ke tempat itu, api itu diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon di sebelah tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah. Jadi dari sebatang pohon itu keluar suara. Inilah yang nggak masuk di dalam pemahaman kekristenan. Kenapa? Ya karena pertama Allah nggak maha kuasa, kemudian Allah tadi yang dikatakan dikekang gitu oleh konsep dari tauhid, tapi justru di sini Allah jadi makhluk gitu, malah keluar suara dari pohon. Nah, inilah yang bagi umat yang berpikir itu konyol gitu ya. Kemudian di dalam Keluaran 33 ayat 20 dikatakan begini, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah ini, jadi tetap ada transenden, yaitu Bapa Allah Israel yang dikatakan sesembahan yang tidak terlihat itu. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak dapat melihat, dan diperjelas di dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Ini aku tunjukkan. Di sini dikatakan bersemayam di cahaya yang tak terhampiri. Ya, ini dialah satu-satunya yang tidak takluk terhadap maut, yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Nah, itulah Tuhan Allah Israel yang kemudian melalui firman-Nya, yaitu Yesus Kristus yang kita kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah konsep yang tidak akan dikenal, dan juga banyak nubuatan tentang Mesias, contohnya di dalam Keluaran 6 ayat 3. Bro. Thank you. Oke. Ini kedua narasumber sudah menyampaikan narasinya. Silakan, kita mau dilanjutkan dengan sesi langsung ke bantahan atau bertanya kira-kira? Ya, saya bantu dulu. Iya, gimana? Awalino, biar waktunya nggak terlalu lama. Ini kan jadinya kan 20 menit nih satu putaran. Jadi sebaiknya 5 menit nanti dibagi 2,5. Iya. Jadi nggak apa-apa, openingnya 5 menit. Nggak apa-apa, ini edukasi, kita edukasi. Jangan supaya nggak bertele-tele. Jadi biar turun aja ganti beritahu Nandar Zulkifli. Cek. Dimohon ya. Kepada narasumber, gimana nih host? 5 menit itu sudah sepakat. Hargai yang punya room. Sebentar Hargai yang punya room. Jangan ketakutan kalian. Diam dulu ya. Silakan. 5 menit dong. Sebentar. Gimana masukannya? Ya, jadi maksud saya gini loh, biar nggak satu nggak bisa, karena kami harus menggunakan dua bahasa, kiamat. Ini menggunakan dua bahasa. Sabar, tenang, sabar, please. Ya, 5 menit sudah disepakati. Kenapa kalian berubah? Sabar, sebentar. Sebentar, kita berikan waktu 3 menit bagi kedua narasumber. Sebentar. 5 menit. Sebentar, orang tuh mau bicara, dengar dulu. Minta tolong bisa nggak
mute nanti minta maaf ya. Aku mute jadinya ya. Aku minta maaf kalau Iya. misalkan Maksudnya aku begini Mbak Ica, Mbak Ica sebentar Mbak Ica, Mbak Ica sebentar. Maksudnya kan satu sesi putaran itu antara Zulkifli, Nandar, saya dan Kiamat itu 20 menit. Ya nggak Itu kan apa-apa. terlalu lama. Nah, Nggak maksudnya apa-apa. karena yang disampaikan oleh Kamu mau hujat-hujatan lama gitu. 3 menit aja. Iya. Biar kita juga enggak terlalu lama muter-muternya. Enggak. Kita di sini dua agama. Begini. Sebentar. Iya, mute-kan aja dulu toh orang itu. Mute-kan dulu toh. Mute-kan dulu toh. Zulkifli dan Nandar ya. Mute-kan dulu, mute-kan. Anda perlu Mute-kan aja tuh. Iya Anda. Mute-kan aja tuh. Mute-kan aja dulu mereka. Oke, Tapi jadi mute tenang ya. Original text semua loh. Nandar tenang dulu Nandar tenang dulu. Jadi saya kasih waktu 3 menit per orang. Jika ingin membuka data, waktunya saya akan jeda. Clear. Udah begitu aja. Ya. Oke, Membuka 3 data menit waktunya saya data, jeda ya. dijeda. Jadi tidak termakan datanya. Waktunya untuk buka data. Oke, selanjutnya. Iya, lebay banget sih dua orang ini mulutnya. Oke, sekarang dilanjut ini mau dibantah, mau disanggah oleh Bang Nandar atau Bang Juma, silakan. Saya sanggah, Guru saya dan sanggah, guru. karena nggak ada Silakan. Tuhannya Kristen mereka bahas. Yang mereka bahas silakan Tuhannya Bang Yahudi, Juma. itu loh. Oke, silakan Bang. Waktu berbicara. Dinda Nathan, boleh nggak tadi dinaikkan 10 pulsa 10, naikkan ke 30 juta, saya yang bayar. Kalau mereka bisa Gimana Ustaz? 30 juta saya transfer langsung kalau Itu mereka bisa framingnya tunjukkan kayak datanya. begitu framingnya. Jangan 10, jangan 30 juta. ini kenapa Iya. lagi? Enggak tahu sih Zulkifli ngomong-ngomong masalah enggak Nggak, jelas. tadi dia nggak kasihan pernah cuman pulsa bisa 10. menjawab, dia kejang-kejang di sini loh. Iya. Akidahnya Tadi dibongkar. gini Kak Ica. Enggak gini Siapa Zulkifli, yang jangan dapat? mentang Yes. Tuhanmu kami lucuti, ternyata bukan Tuhan Musa, kamu jadi gemetaran. Udah. Sekarang Gurunda. Iya, Gurunda. saya Sekarang ya. Gurunda. Iya, Oke, malah iya. ngomong sendiri sama temennya. Nggak jalan-jalan. Oke, tenang ya. Kedua narasumber tenang ya. Oke, silakan. Jangan kayak Mbak Salon apa. Jadi kita Silakan, melihat silakan. ya teman-teman, 10 menit mereka tidak ada sedikit pun membahas Tuhannya Yesus. Gak ada. Ya mereka bahas Tuhannya Yahudi yang adalah Tuhannya umat Islam. Harusnya mereka itu membahas Tuhannya Musa adalah Yesus. Sama seperti kita, Tuhannya Musa adalah Allah. Gitu loh. Ya. Lalu kemudian si Kiamat tadi menjelaskan Al-Qasas ayat 30, pengen muntah dengarnya. Al-Quran menerangkan falamma ataha nudiya min syatih wadil aman bil baqah. Apa yang diterangkan di sini? Jelas sekali dalilnya, tapi karena dia umat terjemah, dia nggak paham. Ayat ini Allah berseru kepada Nabi Musa dari sebatang pohon. Saya berbicara dari dalam rumah bukan berarti saya ini rumah. Saya berbicara melalui HP bukan berarti saya itu HP. Allah berbicara melalui makhluknya perantaraan pohon bukan berarti Allah itu pohon. Kalau Tuhanmu berbicara melalui tubuh manusia, baru Tuhanmu itu manusia. Gitu loh yang disunat pada hari ke-8. Nanti dibilang lagi saya menghujat. Ya, jadi Allah kemudian menyeru Nabi Musa dari balik pohon. Artinya Allah menggunakan media pohon ini untuk sebagai alat komunikasi kepada Musa. Karena Tuhan itu tidak bisa ke bumi. Kenapa nggak bisa ke bumi? Karena bumi itu kecil. Nggak percaya juga? Baca 2 Tawarik 6 nomor 18. 2 Tawarik 6:18 ini sudah sangat jelas menjelaskan Tuhan tidak bisa ke bumi. Belajar itu, terjemahan pula tuh di situ. Masa nggak ngerti kalian? Benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, apalagi bait suci ini, apalagi perutnya Maria, apalagi tubuhnya Yesus. Sadarlah, ya. Kemudian apalagi tadi? Banyak hal yang Anda katakan bahwasanya Allah itu tidak bisa kemana-mana. Loh, yang bisa kemana-mana itu seperti Tuhanmu di obok-obok tentara Romawi. Coba Anda tunjukkan di mana Tuhannya Musa di obok-obok sama manusia. Itu yang Anda harus buktikan. Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhannya Musa. Ini dalilnya.
Ini alasannya, ini buktinya. Kalau saya, Tuhannya Nabi Musa, diterangkan di dalam kitabnya teman-teman Yahudi, bahwa Tuhan itu menghidupkan dan mematikan. Al-Quran menjelaskan kepada saya, Tuhanku juga demikian. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Bang Juma izin mau dibagi Bang Nandar kira-kira? Oke, silakan Dinda Nandar. Oke. Katanya ini 5 menit. 3 menit Bang. 3 menit. Mereka mulai takut. Oh, 3 menit. Buka data jangan diputar waktunya dan layar saya diperbesar. Jangan diputar waktunya karena tadi kalau menunjukkan data enggak, aman itu Bang. Tuh 3 menit aman. Oke, teman-teman ya, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan banyak pribadi yang dimenangkan pada hari ini menjadi pribadi baru, terlahir baru dalam iman dan Islam. Saudara-saudari yang terkasih, kita lihat ya. Di dalam Lukas 12 ayat ke-10, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tentu kita paham bahwa anak manusia di sini adalah Yesus Kristus yang terkasih, saudara. Ia akan diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, saudara, yang namanya Roh Kudus itu adalah Tuhan dengan strata tertinggi di dalam kekristenan. Menghujat Yesus dapat diampuni, tetapi menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni, saudara-saudari yang terkasih. Ya, kemudian saudara, kalau kita bertanya, ya, di dalam Torah ada tidak? Tadi hadiahnya 37 juta. Siapa yang Kristen yang sanggup membuktikan kepada kami di mana tertulis Ruach HaKodes di dalam Torah dan di mana Musa menyembah Roh Kudus? Ya, tidak ada. Di mana Musa menyembah Yesus tidak ada. Saya tunjukkan data lagi ya. Jadi jangan diputar ini saya. Kita buka di dalam Exodus 24, saudara-saudari yang terkasih. Ini Exodus 24 dalam bahasa Ibrani ya. Jadi kita rujukannya adalah Yahudi. Karena kalian katanya sama. Coba saya perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Timer. Loh, timer ini waktu loh, data loh yang saya tunjukkan loh. Katanya kalau data jangan dijalankan waktunya. Saya data loh. Oke. WL Moshe, jangan diganggu. WL Moshe Amar Ale El Adonai Atta We Aharon Nadab We Abihu We Shibaim Mizkhnei ya, Mizkhnei Yisrael. Coba perhatikan saudara-saudaraku yang terkasih yang saya bold ini ya. Fehistahafitem merahok. Apa arti dari fehistahafitem? Apa artinya? Kita lihat di dalam Google Translate, boleh ya? Di dalam Google Translate adalah kamu sujud. Nah, kita lihat di dalam Keluaran 24 ayat ke-1 atau di dalam bahasa Ibraninya Sefer Shemot Ferek Esrim Ve Arba Mispar Ehad. Coba perhatikan saudara. Agama Yahudi maupun agama Islam jelas mengatakan Tuhan itu adalah Allah. Tuhan wajib disembah. Kata siapa Tuhannya Yahudi tidak pernah meminta disembah? Ya, berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap kepada Tuhan saudara, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Ternyata Tuhannya Israel maupun Tuhannya Islam sama-sama mewajibkan manusia untuk menyembah Allah. Ada dalilnya. Makanya ketika teman Kristen mengatakan sesembahannya sama dengan orang Yahudi, di mana? Loh, datanya saya lagi dibuka katanya nggak dijalankan. Loh, ini masih banyak data loh. Bang, gimana ini? Kalau Bang Nandar lagi stop dulu Bang Manik. Loh, gimana sih katanya data kalau diperlihatkan bisa kamu nunjukin dalil sambil bernarasi. Sebentar. Bang Nandar. Kalau Bang Nandar makanya dari tadi saya katakan lebih baik 5 menit saja biar ketika saya menyampaikan itu puas gitu. Jangan ngatur host. Udah kamu nurut aja. Gimana kamu nunjukin dalil sambil narasi kok kejang-kejang. Loh, Bang Nandar, gini Bang Nandar ya. Saja. Bang Nandar. Ya, kalau Bang Nandar lagi mencari data. Sekarang saya tanya. Oke, jangan ini giliran waktu saya bertanya ya. Sekarang saya tanya kepada kalian
dikasih uang 37 juta sama Bang Juma. Di mana di dalam Torah Musa menyembah Roh Kudus, dan di mana di dalam Torah tertulis Ruach HaKodes, dan di mana di dalam Torah ada suatu narasi dari Elohim, Payomer Elohim, Anahnu Aba Pehaben Peruach HaKodes Eloheha. Aku adalah Allah, Anak dan Roh Kudus Tuhan kalian. Ada tidak? Lalu yang keempat, di mana Yesus dari mulutnya mengatakan bahwa firman telah menjelma menjadi manusia Yesus dari mulutnya. Karena Yohanes 17 ayat ke-8, Yesus menolak doktrin dan dogma bahwa firman menjelma menjadi manusia dengan mengatakan, segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, aku telah menerimanya. Kalau Yesus adalah firman Tuhan yang hidup, lantas kenapa dia masih menerima firman? Tolong dijawab, hadiah 37 juta. Ayo. Dor. Apa sih? Baik, jadi begini ya, Bang, sebelum Bang Khalifah Malik menjawab sama Bang Kiamat, jadi begini ya, Bang Nandar, biar Bang Nandar paham, waktu itu akan dijedah ketika Bang Nandar dan kawan-kawan itu mencari data. Nah, Bang Nandar tadi kan nggak mencari, klik langsung dapat, makanya nggak saya hentikan. Terjeda cuma 2 detik kan begitu. Tapi kalau Bang Nandar masih mencari contoh, mencari dari Google atau gimana, dari tadi loh 5 menit enak. Sebentar Bang ya, saya juga boleh bernarasi ya. Enak-enak loh tadi 5 menit satu orang karena tujuan ya, kita ini ribet bukan amat, masih aja timer dibahas-bahas. Udah itu udah bagus, kalian berdua udah bisa framing loh. Udah bagus fitnah kalian, udah slow. Takut amat sih galak agamanya. Loh, yang galak, yang takut itu siapa? Gitu loh. Santai aja udah, ini waktu kami jangan Anda udah ngomong. Saya original teks. Anda udah Yunani ngomong, dan Ibrani. gantian saya mau ngomong kapan tidak saya ada yang sanggup original teks. Oke. Loh. Bang Nandar, ya tenang dulu begini ya. Ini yang punya room Kak Ica, dia yang berhak menentukan berapa menit, bukan kita. Saya juga bukan moderator, saya hanya melanjutkan. Biarkan itu beliau udah yang bener 3 menit. Ngapain sih kalian ribet banget? 2 perempuan ini politik mbak. Oke. Ini gimana Kak Ica? Tetap dengan 3 menit? Tadi kan ada perdebatan nih, bisa tadi awal 5 menit. Nah ternyata ya kita kan harus ngambil tengahnya, bukan ngambil. Nanti kalau kita minta ngambil dari yang 5 menit tadi, nanti yang pihak ini beda lagi. Nanti kita ambil tengahnya aja, ngambil tengahnya itu 3 menit. Jadi 3 menit tuh jadi pilek gue. Jadi 3 menit kayak gitu. Kalau bisa ya 3 menit aja ya. Nanti kalau misalkan sudah ini baru kita langsung tanyakan apa mau langsung. Enggak, ini giliran Bang Kiamat dan Bang Khalifah menjawab dari statement yang disampaikan oleh Bang Nandar dan menjawab pertanyaan dari Bang Nandar tadi. Ini biar tidak mencari, biar nggak ada ininya, biar nggak ada berantem, biar tidak ada kericuhan aja sih, kita menengahkan. Ya udah, gimana kalau 4 menit? Kalau 4 menit gimana? 4 menit aja ya. 4 menit. Ini 3 menit kurang itu. 4 menit ya. Kalau gitu berarti saya sekarang 4 menit gitu. Iya, enggak apa-apa, 4 menit ya. Oke. Nanti juga saya uji Tuhan. Oke. Satu 4 menit. Yuk. Untuk Bang Kiamat dan Bang Khalifah udah menanggap ya apa yang disampaikan Bang Nandar dan Bang nanggap banget, framingannya juga bagus-bagus. Mereka menyerang pribadinya juga luar biasa, mulutnya Mbak Salon suka ngatain orang. Iya memang gitu. Oke, kita mulai ya. Iya, dari Zulkifli dulu. Zulkifli pertama, makanya kalau orang ngomong tuh didengerin, kupingnya dipasang, jangan kayak orang congean. Nanti akhirnya kamu memframing orang. Nah, Bang Malik jangan ini bahasanya. Lah tadi dia nyerang saya. Dia nyerang saya loh. Dia nyerang saya ketika saya nggak menjelaskan dari Alkitab, padahal saya menjelaskan. Tolong jangan saling nyerang ya. Iya, dia menyerang saya duluan tuh. Ini berdua orang ini nih, si Nandar sama si Zulkifli nih. Iya, nanti takutnya kalau besok ini saling nyerang, nanti ada lagi yang kayak Kiamat, kayak kemarin itu kejadian kemarin. Nah nanti jadi jeleknya room saya gitu. Yang ada nanti. Iya, makanya Mbak Ica. Oke Mbak Ica, makasih ya. Mbak Ica kan bisa menilai sendiri. Tadi si Zulkifli itu kan menframing katanya kami ini nggak menjawab lah, nggak menjelaskan dari Alkitab. Loh, dia kan jualan Allah kayak cendol. Ya kita jelaskan kalau Allah itu tidak mungkin. Oke, kita mulai ya Bang Malik ya. Iya, makanya gini. Makanya saya klarifikasi ya. Saya klarifikasi dulu. Kalau Zulkifli masih menyerang pribadi kami lagi, ya nanti kami serang balik lagi gitu. Oke. Tolong bahas Tuhanmu Yesus. Saya nanti yang ya, Tuhanmu Yesus kamu bahas. Udah Zulkifli. Gak usah kau gitu. Tuhanmu Yesus jangan dianggurin Yesus. Mbak Ica, tadi Yesus jangan dianggurin. kami yang ya kasihan Yesus.
Mute kan dulu mereka. Nah, ternyata dia sendiri yang nyerang pribadi orang. Iya. Ada saya nyerang pribadi loh, nggak ada loh. Ada. Iya, Tadi kamu kata kami nggak dijelaskan. Kepada teman-teman narasumber berdua. Coba kau bahas Yesus lah, jangan kompetin Tuhan kau. Ya udah kamu diem. Udah diem. Tenang dulu ngapa? Tenang dulu. Jadi saya mohon kepada teman-teman narasumber dari kedua. Udah baca nih. Kita mulai ya. Oke. Sebentar ya. Iya. Jadi saya mohon nih kepada teman-teman narasumber berdua, tolong dijaga pemilihan diksi-diksinya. Tidak menyerang personal, tidak menyerang agamanya, saling bantah dari data itu aja. Terima kasih. Ya kasihan yang punya rumah. Iya. Silakan. Iya. Nah, jadi gini, Zulkifli kan tadi jualan Allah. Dia memaksakan Allah itu harus Tuhannya Musa. Nggak bisa. Saya kasih tahu itu bukan. Karena Muhammad itu bukan menyembah Tuhannya Musa, tapi Muhammad itu mengambil sesembahan pagan Quraisy yang namanya Allah. Nah, di situ dia nggak terima si Zulkifli. Itu tercatat dalam Al-Qur'an surah apa itu? An-Najm ayat 19 sampai 21. Orang-orang Quraisy yaitu penyembah-penyembah berhala, orang-orang sesukunya Muhammad sudah lebih dulu menyembah Tuhan yang namanya Allah. Allah dikatakan punya 3 anak perempuan, Manat, Azalata, beranak itu Allahnya. Nah, gitu loh. Nah, terus kemudian datanglah Muhammad ucuk-ucuk ngambil Allah, dijadikan Tuhan, deng, dipaksa jadi Tuhannya Islam, dipaksa jadi Tuhannya Musa, nggak nyambung. Nah, dia paksakan itu, dia bawa dalil dalam Alkitab. Nah, terus dia bilang apa? Ketika Kiamat bahas Al-Quran, dia muntah sama Al-Qurannya sendiri, kan kocak kayak begitu. Apa coba? Al-Qurannya dibacakan, dia muntah. Terus dia bilang katanya Kristen atau Kiamat atau saya tidak membahas Al-Quran, tidak membahas Alkitab, malah membahas Allah. Lah, kamu nggak lihat apa? Zulkifli ini nggak lihat. Si Nandar itu dari tadi nggak ada bahas Al-Quran. Nandar itu dari tadi bukan menjelaskan Al-Quran, bukan menjelaskan Islam. Malah dia bahas kitab orang lain. Kan itu kamu sama aja muntah di mukanya si Nandar gitu loh. Kamu menframing orang. Tapi Nandar sendiri teman debatmu, nih bahas Yesus. Bukan malah membahas Al-Quran, malah membahas Alkitab. Itu namanya kamu muntah di mukanya si Nandar tuh. Kalian gambar-gambaran dulu sekalian tuh. Nah, kemudian Zulkifli juga nggak mendengar. Gitu loh. Di awal saya sudah mengatakan bahwa Tuhan Israel itu adalah Tuhan Yesus yang maha kuasa, maha hadir, maha tahu, maha pengasih, lagi maha penyayang. Allah tidak masuk di sini karena kata Allah dalam Alkitab. Ini saya masuk dalam Alkitab loh ya. Kata Allah dalam Alkitab itu bisa dipakai sebagai gelar-gelar biasa. Keluaran 7 ayat 1, Musa itu adalah Allah. Kemudian di Alkitab juga dikatakan jangan kamu menyembah Allah bangsa lain yang berhala tuh. Segampang itu kata Allah kita gunakan untuk menyebut iblis yang menyembah. Ada dalilnya di ayat yang dia kutip itu adalah kalimat informasi yang Tuhan sampaikan bahwa ketika orang Israel itu naik ke atas gunung mereka menyembah Tuhan. Tidak ada Tuhan Israel itu yaitu Tuhannya Musa yang adalah Tuhan Yesus. Dia berfirman akulah Tuhan sembahlah aku, itu nggak ada. Nggak ada Tuhan berfirman akulah Tuhan sembahlah aku, itu nggak ada. Jangan dipaksa. Semua paksaan yang Zulkifli dan Nandar lakukan itu karena mereka berharap dan memaksakan bahwa Tuhannya Musa itu adalah Tuhannya Muhammad yang itu gitu loh. Tuhannya Musa karena kedatangan Mesias dan semua nabi-nabi zaman perjanjian lama itu adalah Kristen praeksistensi, bukan Islam. Islam itu nggak ada yang namanya kayak begitu. Oh sorry, waktunya kepanjangan. Silakan Bang Kiamat. Sorry ya Bang Kiamat. Oh ya satu lagi tuh, katanya Tuhan nggak bisa turun. Allah dalam hadis ya dia turun sepertiga malam, tiap malam dia turun. Nah ini membuktikan lagi kalau Tuhannya Musa itu nggak mungkin Allah karena Allahnya suka turun. Nah itu. Iya begitu. Silakan. Oke baik. Oke. Enggak, dilanjut aja Bang. Dilanjut aja. Iya, gantian. Oh gitu ya. Iya. Jadi dalam hadis dikatakan Allah turun sepertiga malam ke langit bumi setiap malam. Nah kalau dia katakan Tuhan nggak bisa turun ke langit bumi karena bumi ini kecil, langsung dia tampar sendiri Allahnya gitu loh. Allah nggak bisa jadi Tuhan karena dia turun terus setiap malam. Itu aja udah gagal. Makanya saya bilang teologi Islam yang namanya tauhid itu masih cacat. Jadi nggak bisa disamakan dengan Tuhannya Musa. Begitu Juki. Terima kasih sebelum Bang Kiamat. Makasih Bang. Jadi sebelum Bang Kiamat menjawab, saya ingin ingatkan kembali tadi bahwa jasa narasi dari teman-teman itu Bang Juma dan Nandar
Tuhan Musa itu adalah Allah. Itu dia buktikan dan dia bawa data itu dalam 2 Tawarik 6 ayat 18, Lukas 12 ayat 10, Quran 24 ayat 1. Biar dia on the track, kira-kiranya Bang Kiamat itu bisa membantah data yang mereka bawa. Jadi biar enak. Silakan. Oke, boleh diperbesar layar. Baik. Nanti kalau aku buka data minta di stop ya timernya. Siap Bang, Oke, siap. thank you. Oke, nah tadi si Sunandar minta mana menyembah Roh Kudus gitu ya dan seterusnya. Nih, ini aja deh, aku tunjukkan aja ya. Jadi yang tentang Roh Kudus. Dulu Nandar pernah taruhan ya. Terjemahan Sunandar lagi dulu. ya? Tunjukkan saya gitu Roh Kudus. Itu ya. Zulkifli kok ngomong Tapi ya, terus sih? ya, tenang Ya, aja mohon dulu ya. dong, Jadi di sini gini, mohon Ya, dong kepada terjemahan kedua aja narasumber. Saya mohon Etikanya kepada Zulkifli kedua ini nggak ada loh. Tadi dia narasumber. waktu berbicara nggak ada Saya mohon kepada kedua narasumber ketika lawannya sedang menyampaikan data, mic-nya di mute, edukasinya. Iya, Kita tuh ada Mbak etika, Ica, lihat silakan. sendiri tuh etikanya Zulkifli Mbak Ica. Silakan. Ya, silakan. Iya, Tenang iya, Bang, iya. tenang Bang, silakan. Sudah. Instruksi, Dilanjut, Bang instruksi. Siap. Bisa nggak Anda itu memberikan ilmu kepada rakyat Indonesia gitu loh? Mbak Ica, Gunakan nggak original bisa. Dia text etikanya sekali-sekali nggak ada. apa? Kalau agamanya dilucutin, Ya, cuma dia terjemahan pembahasan aja, marah. Bang Juma, Jadi Bang dia Juma, selama ini tuh Oh, hanya cuma jual terjemahan. Zulkifli ini selama ini jualan gimmick Mute karena dulu. belum ada yang membongkar ajaran Islam. Sekarang ada yang bongkar. Mute-kan dulu, mute-kan. Mute-kan dulu Silakan biar Ustaz, enak. tenang aja, tenang aja. Jadi begini ya teman-teman ya. Dari kedua narasumber, mereka bebas menyampaikan atau menjawab apapun sanggahan bantahan dari teman-teman. Tidak boleh menggiring, tidak boleh menyerang publik, menyerang personal, nggak boleh nyerang agama. Biar mengedukasi dong, ayo teman-teman, silakan. Dilanjut Bang Kiamat, waktu berjalan ketika Abang berbicara. Oke, jadi begini ya. Ini yang tentang roh ya. Jadi dikatakan gini, jadi bahkan dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 di situ udah Tritunggal. Nah, ini sangat berbeda kalau di dalam Islam kan Allah itu zat gitu. Kemudian sifat Allah itu dinyatakan pada Muhammad. Makanya Muhammad itu ya sehakikat dengan Allah gitu. Nah, kalau di dalam kekristenan nggak ada ya. Jadi nabi yang seperti Muhammad nggak ada. Jadi kalau yang seperti Muhammad itu nggak masuk hitungan nabi. Ya, Betul. itu biasanya jatuhnya itu yang ini ya, yang berdosa kemudian dihukum sama Tuhan, misalkan kena racun dan seterusnya. Jadi itu bukan nabi kalau dalam Alkitab kekristenan nggak ada tuh. Jadi di sini Bang dikatakan Kiamat ini ya, tunjukin bilangan hadis 11. Allah turun Bang Kiamat. Tunjukin iya, hadis iya. Allah turun. Iya. Nah, ini di dalam bilangan 11 ayat 25 sampai 29 ya. Ini dikatakan apa? Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua itu ketika roh itu hinggap dan seterusnya. Ini saya tunjukkan aja tentang roh ya. Kemudian engkau memberikan kepadanya rohmu yang baik untuk mengajar. Nah ini seperti di dalam perjanjian baru ketika Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Roh Kudus itu apa di dalam Yohanes 14 ayat 26 yaitu untuk menyertai, untuk mengajar. Nah ini jadi konsisten di dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru itu konsisten pemahamannya. Jadi kalau ada kitab yang katanya penyempurna tapi nggak nyambung sama sekali konsep ketuhanan dengan sebelumnya, itu artinya nyolong skripsi. Artinya setara dengan iblis karena iblis itu juga tauhid. Gitu ya, sebelum kita nanti membahas tauhid itu apa. Nah juga dan ini seterusnya ya, kemudian ada rohnya, engkau memperingatkan mereka. Jadi roh Allah itu ya untuk apa? Karena roh itu kebenaran, menunjukkan eksistensi, kehidupan, dan itu yang dihembuskan kepada manusia. Ya seperti yang di dalam Zakaria 12 ayat 1. Itu yang dihembuskan, bukan yang diciptakan. Tuh kemarin kan ngomong itu dalam bahasa aslinya, itu yang ditaruh. Kemudian ini ya. Allah turun, tunjukin Bang Kiamat. Ya. Kemudian nanti ada juga di sini firman. Mana ini menyembah firman ini saya tunjukkan. Menyembah. Nah, ini nyembah. Jadi orang-orang di dalam perjanjian lama ya, itu mereka mengenal Malak Adonai. Mereka mengenal Elohim melalui teofaninya atau melalui firman-Nya. Nanti bisa dalam tiga manusia itu ya yang tadi saya tunjukkan di dalam Keluaran 19 ya. Kemudian mereka itu menyembah apa? Menyembah sang firman itu.
Nah, makanya karena Yesus Kristus adalah firman dan dia sehakikat dengan Bapa, makanya Yesus Kristus pun mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 5. Jadi dia permuliakan aku di ini seperti kemuliaan yang kumiliki di awal sebelum dunia dijadikan. Jadi tadi termasuk Wahyu 3 ayat 14. Anda seperti nggak memahami diksi dari. Jadi kata dari 3 lebih besar dari 1. Artinya itu dibedakan. Nah, itulah kelemahan Anda mengakui Anda bisa Ibrani, tapi nanti kalau saya cek, saya tunjukkan Ibrani doang, saya suruh terjemahkan, Anda nggak bisa nanti, saya yakin. Gitu. Jadi jangan sok-sokan ngomong, tapi Anda kalau dicek nggak bisa. Ya. Kemudian ini, di dalam hadis Nasai, ya 288, ini di sini dikatakan, bahkan sahabatnya Muhammad pun enggan untuk mencium batu Hajar Aswad. Kenapa enggan? Karena Hajar Aswad itu berhala memang. Dan mereka yang dari agama Hanif itu memahami betul bahwa Islam ini adalah ajaran Watsiniyah, gitu, ajaran yang menyekutukan Allah dengan berhala. Dari mana saya tahu? Ini saya ada buku ya. Jadi barangkali boleh ditutup bentar, timernya di stop. Aduh, ini ya waktunya. Nah ini. Jadi di sini dikatakan orang-orang pra-Islam itu menaruhkan berhala mereka di sekeliling Ka'bah, yaitu kayu-kayu batu. Nah tadi seperti di dalam Alkitab tadi saya tunjukkan. Jadi apa ini? Ya Hajar Aswad itulah berhala. Dan juga Allah itu setiap 1/3 malam itu turun ya. Oke, itu ada Bang Kiamat. ada di dalam ini Bukhari 6940. Oke. Mantap Bang Kiamat, mantap. Mama Oke, nih yuk. jangan gitu juga. Itu ini langsung ke timer aja tuh fokusnya. Oke, Iya, Bang. iya, siap. Jadi ya giliran saya saya, ingatkan Bung. kembali nih sebelum bentar Bang Juma ya, bentar. Jadi saya ingatkan kembali. Jadi Bang Kiamat dan Bang Khalifat tadi udah menjawab dari ayat yang dibawa oleh teman-teman. Mereka bawa Keluaran 7, Bilangan 11, Nehemia 9, dikomparasikan Yohanes 14, Keluaran 3, Keluaran 4, Wahyu 3, dan hadis Nasai 288 dan Bukhari 4960. Silakan Bang dibantah. Nanti apa yang Bang bawa saya catat. Oke, baik. 6940. Iya, Bukhari 6940. Itu yang Allah Oke. 1/3 malam turun ya. Oke, silakan. Ya, baik. Jadi teman-teman ini apa ya bilangnya? Gak pernah mau membahas ketuhanan Yesus ini yang lahir, ditampar, diludahin, disunat, netek. Gak pernah mau menjelaskan bahwa itu adalah Tuhannya Musa. Kenapa ya? Ada apa ya? Ya, justru menjelaskan Tuhan kami yang ada di dalam kitab yang Anda gunakan terjemahan lain. Itu Tuhan kami yang Anda jelaskan itu. Tuhannya Nabi Musa itu Tuhan kami. Anda harus menjelaskan Tuhan Anda yang lahir di dalam kandang binatang itu. Bahwa itu adalah Tuhan yang disembah Musa. Itu, nih saya kasih contoh nih ya. Di dalam kitab Saudara Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus Kristus telah mati. Nah, jelaskan ke kita bahwa Tuhan Anda yang mati ini adalah sembahan Musa. Kalau kami yang menyatakan diri bahwa dialah Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu adalah Tuhannya Nabi Musa. Karena kami tidak merubah esensinya menjadi makhluk. Laisa kamislihi syai'. Kalau dikatakan bahwasanya dia datang di 1/3 malam kemudian di langit bumi, dia di langit, bukan di bumi. Berbeda dengan Tuhanmu di kandang binatang. Tolong dong, jujur terhadap kebenaran. Ya, lalu kemudian Al-Qur'an tadi kan saya sudah membacakan kepada Anda, walamma ja'a Musa. Di sini ada percakapan. Jadi jangankan di langit bumi, Allah datang kepada Nabi Musa. Belum bisa paham juga. Nah, sekarang Nabi Musa itu berada di mana? Nabi Musa berada di bumi. Oke, jadi Allah menyatakan diri kepada Nabi Musa. Allah menyatakan diri di langit ke langit bumi itu tidak masalah bagi kami. Yang masalah kalau Allah dilahirkan manusia, nonotnya dipotong pada hari ke-8. Kenapa Anda nggak berani membahas Yesus? Jelaskan Yesus itu adalah Tuhannya Nabi Musa dengan data ini, dan data ini dan seterusnya. Mana Anda buktikan itu? Nggak ada.
Di dalam kitabnya Nabi Musa diterangkan bahwasanya, lihatlah sekarang akulah Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali aku. Akulah yang mematikan dan aku juga yang menghidupkan. Sama di dalam Al-Quranul Karim, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Tuhan yang kamu sembah dihidupkan, dimatikan. Tolong dong satukan itu antara Tuhan yang Musa dengan Tuhan kalian. Jangan malu-malu. Tuhannya Nabi Musa di dalam Lukas 27 nomor 11. Nenen. Nah gitu. Jelaskan dengan narasi yang bagus, dengan data yang akurat, supaya kita percaya bahwa Tuhannya Nabi Musa itu adalah Tuhanmu. Ini kan Tuhanmu Yesus yang lahir di kandang domba. Tuhannya Nabi Musa nggak begitu. Buktikan. Kalau Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhan kami itu sama. Karena laisa kamitslihi syai', innani anallah la ilaha illa ana. Coba tunjukkan dalilnya di dalam kitab saudara. Yesus berkata, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan. Ini oleh-oleh buat khusus untuk kiamat. Kiamat, kamu ada kitab, Dok. Kamu kan umat terjemahan, Dok. Kamu baca kitabmu Yohanes 1 nomor 14, Dok. Biar kamu itu sedikit dewasa ya, jangan jadi anak kecil terus. Kamu mengatakan Yesus itu adalah Tuhannya Musa karena dia berdoa, muliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Anakku kiamat, pasang kupingmu nak. Yohanes 1 nomor 14, dengarkan ayah membacanya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak Tuhan. Anak ini hamba. Oke? Jadi kemuliaan Yesus itu yang membuat kalian menuhankan Yesus itu kemuliaan yang diberikan. Yohanes 1 nomor 14, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Selamat datang kepada kebenaran. Silakan Dinda Jonathan. Oke, thank you Bang Juma. Saya diperbesar saudara-saudari yang terkasih, evangelis yang ditakuti pendeta seluruh dunia. Oke, waktunya sudah mulai. Oke ya. Tadi ada orang yang tidak ngerti bahasa Ibrani, tidak bisa baca, mengutip Roh Kudus di dalam Bilangan 11 ayat 25. Jaka sembung bawa golok, gak nyambung teman. Makanya belajar original teks dong. Kita copy paste nih ya, kata haruah di dalam Bilangan 25 ayat Bilangan 11 ayat 25. Kita kopas ya saudara. Apa di situ? Ruah, haruah, angin saudara. Bukan Roh Kudus. Nah kalau mau Roh Kudus saya jabarkan kepada kamu. Nih tulisannya kayak gini nih. Roh Kudus nih ya. Res, Vav, Het. He, Vav, Dalet, Shin. Ini baru tulisannya Ruah HaKodes. Tadi Ustadz Juma saya memberikan seimbara saudara-saudari yang terkasih. Kalau ada orang Kristen di seluruh dunia mampu membuktikan di dalam Torah ada tertulis Ruah HaKodes, dan di mana Musa menyembah Ruah HaKodes, dan di mana Musa menerima firman Payomer Elohim Anahnu Abba PHBN Peruah HaKodes Eloheha, dikasih uang 37 juta. Sampai meninggal, sampai kiamat pun di dalam Torah tidak pernah tertulis Ruah HaKodes. Itu jawaban pasti dari saya. Dan Ruah HaKodes itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, sama seperti juga Yesus saudara. Ini di dalam kitab ini ya, Yohanes pasal 14 ayat ke-26. Ini data saudara. Nah, tadi kan kita sedang membahas ini saudara. Kita sedang membahas sebuah tema. Apakah sesembahan orang Islam itu sama dengan orang yang disembah oleh orang Yahudi? Orang Yahudi udah sepakat sama. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, apakah orang Yahudi menyembah apa yang disembah oleh orang Kristen, Tuhan Tritunggal, Tuhan Yesus, sampai mampus pun tidak ada saudara. Kita lihat ya, di dalam Sefer Semot Ferek Eshrim Mishfar Stayim. Tadi Pergudok mengatakan di dalam Torah mana Tuhan mengatakan akulah Tuhan. Ini jelas loh ya. Sebentar, dengarkan saya. Anohi Adonai Eloheha Asher Hosyatiha Me'aret Mithrayim Meibit Abadim. Coba lihat terjemahannya nih. Akulah Adonai, your God. Akulah Tuhan. Coba lihat di dalam terjemahannya. Akulah Tuhanmu
Di ayat ketiganya dikatakan ya, lo yihyeh leha Elohim aharim al-panai. Tidak ada you shall have no other God beside me, bukan beside us. Tidak ada Tuhan di hadapanku ya kecuali hanya aku saja. Ini bisa bahasa Inggris kan kalian? You shall have no other God beside me. Nah, makanya di dalam tafsir Rasan, saya salah, aku lagi menjelaskan, jangan terguncang saudara. Nah, di dalam tafsir Rasa Grabisa Diagaun, betulkah apa yang disembah oleh umat Islam itu adalah sesembahan orang Yahudi? Kita lihat tafsir Rasanya saudara ya. Ini adalah Yudeo-Arabik, bacaannya Arab tapi tulisannya Ibrani. Innallaha rabbuka, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanmu. Sekarang kita cari di dalam Torah, ada tidak? Ya, Inna Yesus rabbuka, sampai mampus pun tidak ada saudara. Makanya kenapa tidak ada? Karena Roh Kudus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Dibaca ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Pertanyaannya, di dalam diri Yesus apakah ada roh? Ada. Itulah ciptaan saudara. Wahyu 3 ayat ke-14, Yesus juga adalah ciptaan. Saya tunjukkan dalam bahasa Yunaninya. Di sini ya, karena waktunya sedikit. Aletinos he arke tesketios tauteo. Jadi orang Kristen yang level dengan evangelis dan Bang Juma itu Ibu Rita Wahyu dan Bambang Nursena. Kalian dibahas apa? Pembuktiannya nggak ada. Terimalah kebenaran firman Tuhan saudara. Sangat jelas. Kalau Yesus itu adalah he arketes ketisios tauteo, kitab sendiri nggak mampu baca loh. Masa kalah sama umat Islam? Harus evaluasi kalian itu. Terimalah kebenaran firman Tuhan Al-Quranul Karim saudara. Oke, waktu habis ya. Kebenaran apa kayak begitu. Bang Kiamat. Ya, tadi host Anda bisa menilai ya dari tadi Tuhan ditampar, Tuhan diludahin, terus vergudok, terus apa tuh namanya sampai mampus. Itu narasi-narasi yang mencerminkan ajaran Islam ya, host. Mungkin bisa dicatat. Ya seperti itulah ajaran Islam rahmatan lil alamin itu maksudnya. Oke, langsung kita mulai. Iya. Mau membersihkan tapi dengan air comberan kan susah itu ya. Itu mulut Zulkifli penuh dengan air comberan. Ya udah ini. Zulkifli. Bagaimana ini? Kamu udah nyungsep sama kejebak dengan lidahnya sendiri. Aduh. Ya udah diem. Zulkifli ini kalau saya ngomong pasti kepanasan ya. Bisa on the track? Oke, kita mulai lagi ya. Oke, baik, saya ulangi, saya ingatkan ya. Tadi Bang Juma bertanya, apakah ketuhanan Yesus itu adalah Tuhannya Musa? Pertanyaan dari Bang Zuma. Nah, pertanyaan dari Bang Nandar itu, apakah Yesus pernah mengatakan tiada Tuhan selain Allah? Terus bertanya, apakah sesembahan? Pertanyaan saya. Oke, gimana? Itu nanya apa ngeborong sih banyak amat. Ya udah, yang penting udah dapat poinnya kok. Udah dapat poinnya. Poinnya gini biar tidak Nandar udah dari selesai. tadi tidak ada sanggahan loh. Enggak, Iya, ini Bang saya Nandar. sampaikan pertanyaan saya biar Ya udah diem, bisa diedukasi gitu. waktumu udah Ya, selesai. pertanyaan Sekarang saya waktunya bukan saya. begitu. Kamu kalau Ya, saya orang pertanyaan saya, loh. kalian berdua nih, ya udah aku udah dapat poinmu, aku udah ngerti aku Oke, apa yang kamu kalau sampaikan. nggak ada poinnya, nanti aku ulangi lagi pertanyaan isi saya. kepalamu Iya, yang iya, kosong yang nggak kamu apa-apa. pamerkan sebagai Jadi, ajang pamer Islam sebentar Bang, Khalif Malik, sebentar. Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah sesembahan Islam itu sama dengan Yahudi, atau apakah Yahudi itu menyembah Tritunggal? Itu pertanyaan Bang Nandar yang terakhir. Beliau membawa ayat Zakaria 12 ayat 1 tentang roh tadi. Nah, silakan Bang, dibantah kira-kira. Iya, jadi gini, Bang Kiamat minta tolong dong tunjukin ayat Alkitab yang Allah bangsa lain tuh berhala, itu yang berhala najis. Yang Allah bangsa lain tuh berhala. Bang Kiamat, minta tolong dong ditampilin ayat Alkitabnya. Iya. Aku masih ya, silakan, boleh diperbesar dulu. Iya. Ya, Yang itu ayat ada di dalam Alkitab. 1 Tawari 16 ayat 26. Iya, minta tolong ditampilkan dulu. Allah bangsa lain. Nah, Tetap dijaga pemilihan diksinya ya Bang ya.
Ya ini kan bahasa Alkitab. Ini bahasa Alkitab kan. Jadi Iya saya bang, pakai siap kitab siap. saya loh. Oke bang, Iya. saya mengingatkan aja bang. Oh, siap, makasih bang. Bahas. Makasih bang. Masya Allah, makasih bang. Ya. Mana ayatnya? Oke bang, waktunya dijalankan. Ya, Oke. sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Di sini udah selesai. Mau dipaksa gimana pun Tuhannya Musa itu adalah Allahnya Muhammad tuh nggak bakal nyampe gitu loh. Sebenarnya tema ini udah kelar dari awal. Cuman kan dua orang ini maksa gitu loh. Terus Zulkifli nantangin 30 juta. Coba sekarang open cam tunjukin uangnya. Kalau memang benar punya, jangan ngomong doang. Open cam tunjukin uangnya 30 juta. Kalau memang benar punya ya, coba tunjukin. Nah jadi jangan ngomong doang. Ini catatan ya. Pertama, kedua, Bang Kiamat tolong tunjukin yang Al-An'am ayat 19 sampai 21. Di stop dulu timernya, host. Oh ya. Jadi sebenarnya temanya ini udah selesai. Ya, udah kelar. Bahwa nggak mungkin Tuhannya Musa itu adalah Allah. Oke, saya diem dulu. Al-An'am ayat 19 sampai 21. Oke bang, saya catat. Ngoge. Oke. Ya ini. Iya. Nah ini ya Allah. Nah lagi-lagi Allah ini. Nih Allah bangsa lain ya. Mana? Allah ya mengetahui apa yang kamu. Nah An-Najm ayat surah 53 Bang Kiamat. Surah 53. Oh sorry 57. Iya surah 53 ayat 19 sampai 21. Kita santai aja. Nah. Iya, apakah patut kamu orang-orang musyrik? Ini orang-orang musyrik maksudnya orang-orang Quraisy ya, bangsanya Muhammad ini. Ini sukunya Muhammad sendiri menganggap dua berhala, Al-Lata dan Al-Uzza. Ya, lanjut bawahnya, serta Manat, berhala ketiga yang lain sebagai anak-anak perempuan Allah yang kamu sembah. Jadi Allah itu yang dicomot Muhammad sebagai Tuhannya Islam, yang dipaksa-paksa sebagai Tuhannya Musa, itu sebenarnya sesembahan berhala pagan Quraisy yang stay atau tempat tinggalnya itu di Ka'bah, nongkrongnya di Ka'bah, terus dipaksakan jadi Tuhannya Musa. Itu sebenarnya nggak nyambung. Terus buka lagi Bang Kiamat, Toha ayat 44. Toha ayat 44. Di stop dulu timernya. Stop tuh Bang, aman. Bang Kiamat buka dulu Toha ayat 44. Iya. Toha ayat 44. Apa konon? Oh ya udah selesai. Nah, Toha ayat 44. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Firaun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar dan takut. Nah, itu Allah mengatakan mudah-mudahan. Ini nggak pernah ada di Tuhannya Israel tuh, nggak pernah ngomong mudah-mudahan. Nggak mungkin Tuhannya Musa yang maha tahu, lagi maha bijaksana itu berkata mudah-mudahan. Ini cuman Tuhan yang ragu dan Tuhan minder gitu loh. Cuman Allah yang seperti itu. Makanya nggak bisa dipaksakan. Nah sekarang minta tolong buka surah Al-An'am ayat 101 Bang Kiamat. Stop dulu timernya. Oke Bang. Al-An'am ayat 101. Ya. Al-An'am ayat 101. Udah hafal nampaknya. Iya saya Ustadz kok. Nah, di sini langsung ke poinnya. Bagaimana mungkin dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Allah butuh istri buat bisa punya anak karena Allah berkelamin laki-laki. Nah, sekarang pertanyaannya, Allah yang punya burung dan berbiji dua, itu mana ayat Al-Qur'an tuh disunat? Allah sunat atau enggak? Enggak kan? Nah itu, udah Allah punya burung dan berbiji dua, firmannya katanya diobo-obo, ini nggak bisa disamakan dengan Tuhannya Musa, itu nggak pantas gitu loh. Nah terus Al-Ikhlas ayat 3 Bang Kiamat. Al-Ikhlas ayat 3. Stop dulu timernya, host. Stop dulu timernya. Aman itu Bang, aman. Dari tadi. Itu kamu belum stop timer jalan. Sorry. Iya. Al-Ikhlas ayat 3.
Nah, di sini dikatakan apa? Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini Tuhan model apa kayak begini? Tuhan Musa nggak pernah berkata dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Kenapa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan? Karena Allah itu makhluk yang sama seperti malaikat. Malaikat juga lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Selesai sampai di sini Tuhan Musa itu tidak mungkin Allah karena Allah itu dewa pagannya, Quraisy yang disembah oleh Muhammad. Stop dulu timernya. Sekarang kesimpulannya gimana? Tuhan Israel itu, Tuhan Musa itu siapa? Coba Bang Kiamat buka Yesaya 43 ayat 11. Nah, full dalil. Yesaya 43 ayat 11. Oke, Bang. Kita ngomong pakai dalil, Jos. Mana itu ya? Ya, Yesaya 43 ayat 11 biar dibaca. Nah ini ya, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Nah buka Bang Kiamat Lukas 2 ayat 11. Itu ya, Tuhan adalah juru selamat dan tidak ada juru selamat selain dari dia. Nah sekarang buka Lukas 2 ayat 11. Terima kasih ya Bang Kiamat sudah dibantu ya. Iya. Nah hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah tuh kejedok pala lu sama Ka'bah. Nah ini. Terus lagi Bang Kiamat Matius 1 ayat 20. Matius 1 ayat 20. Nah juru selamat telah dilahirkan untuk kita semua. Makanya kalian semua Islam bertobatlah, jangan nyembah Allah pagannya Quraisy. Ayo kita menyembah Tuhan Musa yaitu Tuhan Yesus. Ya. Ayat 20. Ayat 21. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Dan engkau akan menamakan dia Yesus karena apa? Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesaya 43 ayat 11 digenapi oleh Tuhan Yesus. Bukan sama Allah. Allah itu jangankan dia menyelamatkan umatnya, dia turun aja masih bingung dari zona waktu apa. WIB, WIT, WITA. Ini kan Allah nggak bisa dipaksa sebagai Tuhannya Musa. Masa Tuhan turun ke bumi tiap malam? Ini Tuhan kurang kerjaan paling pengangguran sedunia gitu loh. Jangan dipaksakan ya Zulkifli, jangan muntahin mukanya Sinandar juga. Itu Sinandar dari tadi nggak bahas Al-Quran sama sekali, menyedihkan kalian. Dari sekian banyak ayat yang sudah kita bahas, membuktikan satu, Allah dewa pagannya Quraisy. Dua, Allah nggak pede, beda sama Tuhannya Musa. Kalau Tuhannya Musa udah jelas pede, penyelamat. Allah nggak mungkin menyelamatkan karena dia sendiri aja masih kebingungan turunnya. Nah, ketiga, Allah berkelamin laki-laki. Nah, Allah berkelamin laki-laki menyangkal dia adalah bapak karena dia nggak bisa punya anak kalau nggak punya istri. Ini Tuhan macam apa coba yang nggak mampu untuk punya anak harus butuh istri, itu nggak masuk akal gitu loh. Yang Tuhan model begini jangan dijual ke Kristen, nggak laku. Nah, jadi kesimpulannya Allah bukan Tuhan Musa dan Tuhan Yesus adalah Tuhannya Musa. Amin. Dah, cukup. Oke, thank you Bang. Tadi waktunya hampir 2 menit stagnan loh. Tadi di menit 1. Bang Nandar tadi kan buka data Bang Nandar. Iya. Saya tadi buka data berjalan kok, katanya kalau buka data. Iya, tadi kan Bang Nandar dibaca. Tadi kan Bang Nandar buka data. Memang waktunya berjalan. Tapi kan Kak Ica minta diperbesar. Sana kayak gini. Oke. Oke ya, tadi Zulkifli itu blunder teman-teman, blunder. Jadi kalau yang mendengarkan tadi narasinya dikatakan Allah itu tidak turun ke bumi, dia bilang. Silakan nanti diputar lagi ya videonya. Zulkifli bilang Allah tidak turun ke bumi di 1/3 malam, tapi di arsy. Nah itu yang naik di atas kursi, itu nanti saya bisa tunjukkan datanya. Jadi di dalam hadits Sahih Bukhari 6940 ini ya Zulkifli, kamu belajar lagi. Di sini dikatakan Muhammad, ya kok Malik lompat. Muhammad bersabda, Rob kita tabaraka wa ta'ala setiap malam turun ke langit dunia ketika 1/3 malam. Lantas perkataan siapakah yang berdoa kepadaku, maka aku beri, siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku ampuni. Ya, jadi Allah itu turun ke dunia, ke langit dunia. Ya, nah kemudian
Saya akan tunjukkan, boleh di pause bentar. Saya tunjukkan. Itu Malik nanti kan ya, dinaikin. Perhatikan timer ya teman-teman. Ya, perhatikan timer ya teman-teman. Tadi hampir 2 menit loh Iya Bang, stagnan. siap Bang Oke. Nandar, siap. Saya perbaiki Ya, ya Bang nanti Nandar. dispensasi Bang Juma juga tambah 2 menit ya. Soalnya rugi itu, curang itu. Oke. Oh, tadi kan ketika membaca Ini timernya jelasin lagi jalan. tuh, Kalau waktunya misalkan buka jalani data lagi tuh. itu di pause, gimana sih? Kok nggak Tadi saya konsisten buka kamu? data berjalan kok. Katanya kalau ketika cari di pause, Oh tapi ketika datanya enggak. Tadi jalan. kamu buka data itu di pause. Tuh. Makanya tonton lagi aja videonya, Oke, tonton lagi nanti. sekarang nanti saya Tonton buka lagi. data, tolong di pause ya. Awas Iya kalau Bang, saya iya buka Bang. data nggak di Iya, pause. Iya Bang. tadi Siap udah Bang di Nandar, pause. makasih udah ngingetin Kalau Bang kamu Nandar. udah baca, Oke, ya silakan kalau di kamu timernya baca dilanjutkan. bernarasi pasti dijalanin. Ya, Baik, silakan kita Bang mulai Kiamat, lagi mangga ya. track. Oke Gitu. ya. Jadi begini, tadi dikatakan kalau ini ya, Yesus itu ciptaan. Nah, Waktunya Bang ini. Jadi Malik. Yesus itu kan Waktu firman. sudah Ya, jalan. silakan jalan. Firman yang menambahkan kodrat Matikan video ya, manusia. Itu ada di timer ya. dalam Yohanes 1 ayat 14. Jangan dipotong-potong dong. Ya. Nah, jadi ketika Zulkifli dan Sunandar mengatakan firman itu ciptaan, maka mereka ini adalah aliran Mu'tazilah. Nah, ini Islam sesat. Jadi silakan teman-teman ini ya, Zulkifli dan Sunandar itu baca buku ini. Biar kamu tahu aliran-aliran dan mazhab di dunia Islam yang saling cakar-cakaran. Itu. Nanti kalau mau saya bahas, saya bentrok-bentrokan, saya gampar-gamparin kalian sama kaidah sama kalian sendiri bisa saya. Ya, tentang kalam Allah yang nanti pemahamannya beda-beda. Allah itu nanti adalah makhluk ya. Jadi saya akan buktikan kalau Allah itu makhluk. Bisa di-pause bentar. Oke Bang. Ya. Jadi tadi di dalam Quran, ya silakan dijalan. Di dalam Quran itu kan mengakui bahwa Allah itu bukan makhluk katanya di dalam surah 112 ayat 3. Nah, tapi ternyata saya mendapatkan di dalam hadits yang sahih ya, terbukti kalau Allah itu adalah makhluk. Ya, di mana? Nah, ini salah satunya. Saya akan tunjukkan di dalam hadis 5075 ya, hadis Muslim 5075. Ya, ini sahih. Dikatakan begini, Rasulullah Muhammad, ini perkataan Muhammad, ia menyebut beberapa hadis yang ini dan seterusnya nih. Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam seperti wujudnya. Nah, di sini N-nya kecil. Jadi pertanyaannya di sini ketika Adam itu diciptakan, Adam belum ada, tetapi kan nggak mungkin wujudnya Adam ada kemudian Adam diciptakan. Itu logika yang salah. Artinya Allah menciptakan Adam seperti wujud Allah, dan di sini dikatakan panjangnya 60 sirah atau 31 meter. Jadi Allah dan Adam itu macam Upin dan Ipin, sama-sama tingginya 31 meter. Nah, dan selanjutnya saya tunjukkan di dalam hadis Muslim 267. Nih ya, kita akan lihat Allah nanti ketika di surga itu akan menjadi makhluk. Jadi konsisten, karena Allah itu adalah makhluk, maka ketika Allah di surga, Allah akan menjadi makhluk. Nih lihat, nah, sesungguhnya kalian bisa melihatnya seperti itu juga. Jadi ini dianalogikan bagaikan bulan. Kita ketika melihat bulan tidak akan mati, ketika melihat matahari tidak akan mati. Ternyata Allah nanti ketika di surga akan menjadi makhluk. Jadi terbantahkan dari perkataan Muhammad bahwa Allah itu ternyata adalah makhluk. Makanya di dalam mazhab-mazhab misalkan Mu'tazilah, mereka meyakini bahwa Allah itu adalah makhluk. Nah, inilah yang sebetulnya teman-teman muslim jarang diajari oleh ustadznya, tetapi di sini silakan nanti Anda bahas. Jadi Anda jangan lari-lari ya, cuma di Alkitab gitu, tetapi kaidahnya sendiri Anda nggak paham apa-apa. Nah, itu sangat kacau. Kemudian Muhammad itu membandingkan ya, saya tunjukkan Allah adalah makhluk. Di dalam hadis Bukhari ya, langsung aja. Di dalam hadis Bukhari 6859. Di situ Allah punya mata. Dan sama Muhammad, Allah itu disetarakan dengan Dajjal. Jadi Dajjal itu makhluk punya mata, Allah makhluk punya mata. Tapi bedanya kalau matanya Allah utuh, matanya Dajjal itu buta sebelah. Nah, itu nanti Bang, akan kita waktu bahas yang lebih habis. lanjut ya. Silakan. Yes, tadi tolong apa namanya Kak Ica dispensasi waktu Bang Juma tambah 2 menit. Tadi saya lihat 2 menit loh. Tapi nggak ada yang perhatian loh. Lo nggak bisa begitu, kecuali kalau Zulkifli nunjukin dalil. Lo nggak bisa begitu, kecuali kalau Zulkifli nunjuk. Iya, jelas. Pengorbanan manusia di situ.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Entah apa yang terjadi dengan Komalnya ini, ya Allah ya Rabb. Tiba-tiba mati. Apakah karena Tuhannya tidak sama seperti Tuhannya Nabi Musa, apalagi sebagai Tuhannya Musa, atau gimana ini teman-teman? Apa yang terjadi dengan Komalnya dia? Ini saya cari tidak ada live loh. Atau ada yang monitor, apakah mereka masih live atau kagak? Bang Jonathan Nandar juga nggak ada live. Waduh, kayak mana itu? Saya minta tolong, kalau misalkan kalian ini ke saya minta tolong, saya udah kena peringatan dari TikTok. Hargain, jangan sampai ada ngejek mengejek gitu. Kalau bisa minta tolong. Di sini saya kena pelanggaran. Iya. Sorry ya, saya turunin karena saya kena peringatan. Saya kena peringatan. Kalau misalkan saya nggak langsung turunin, itu nanti bisa kena ban. Jadi minta tolong buat yang naik ke atas, yang tadi minta tolong sekali, tolong saya supaya tidak ada Oke. apa namanya, menjatuhkan atau ya begitulah. Saya udah kena ini sih, jadi minta tolong, ya minta tolong ya. Ini bagian muslim kan? Ya kita lanjut aja dengan diskusi. Dari tadi kan kita nggak ada provokatif, dari sana aja yang provokatif. Iya. Jadi berharap banget buat soalnya kan tahu sendiri di room ini ya, kalau misalkan ada hal-hal yang apa namanya besok-besok yang ada saya nggak ada ini lagi gitu. Nah kan kasihan sama teman-teman yang lain gitu. Kalau misalkan saya nggak buka room, kalau teman-teman yang lain tuh kasihan gitu. Bukannya apa? Ada yang suka, ada yang enggak gitu. Nah timernya juga minta tolong, itu timer saya mau ganti lah gitu. Karena kayaknya enggak sportif ya. Jadi saya mau ganti aja. Nanti saya yang jadi timer. Sorry ya Bang Juma diturun itu saya langsung matiin soalnya saya kena peringatan. Sorry ya. Oke, nggak apa-apa, dilanjut lagi. Jangan ini lagi ya, minta tolong Loh yang menghujatkan siapa? Kami di dalam umat Islam tidak ada hujat tadi dari awal juga. Makanya nggak ada peringatan kan, ketika kami bernarasi nggak ada peringatan. Ya. Oke, baik. Minta tolong ya untuk kita kerjasamanya. Nah, kerjasamanya Iya, baik Islam, baik Kristen, narasi dijaga, jangan framing, nggak usah framing pribadi juga. Soalnya saya udah kena Oke, saya minta Bang Alif aja deh yang naik karena kemarin Bang Alif ada pernah jadi ini saya timer. Bang Alif. Mami, I help Sina. Help Sina. Yes, I want. Bang Alif, minta tolong Bang Alif naik ke atas. Bang Alif, saya di dulu deh. Bang Alif. Bang Alif belum ada lagi. Tunggu ya teman-teman ya, ini ya. Iya tunggu aja nggak apa-apa sambil. Yang bisa timer, tolong ketik satu yang bisa timer. Tolong ketik satu yang bisa timer. Tadi Ustadz Alif. Yang bisa timer, tolong ketik satu, nggak usah nunggu Alif. Yang bisa timer, tolong ketik satu langsung naik. Tapi yang netral, saya mau yang netral. Iya, yang netral ya, yang netral. Yang bisa timer, entah itu dari Kristen atau Islam harus netral. Tolong. Nah itu Bang Dehen JC. Bang Dehen JC. Mbak Ica, Bang Dehen itu udah ketik satu bisa timer, silakan. Oh ini nggak bisa ini. Saya itu. Yang bisa timer. Ustadz Alif tolong kalau Bang Dehen udah ketik satu itu. Saya aja. Biar nggak ada ke ini Ica aja deh. Oke. Percaya ya. Gimana menurut Kak Ica tadi ada jeda berapa menit itu? Iya. Kalau Kak Ica percayalah, saya percaya kalau Kak Ica. Thank you, terima kasih. Silakan, Burunda Juma. Oke, cek suara kedengaran. Iya. Kedengaran Bang.
Baik. Tadi keputusnya berapa menit ya? Belum kan ya? Belum mulai. Tadi, Sudah mulai. siapa tadi yang menjelaskan tuh tiba-tiba putus? Saudara Kiamat kan? Ya. Iya, masih Kiamat. Tapi kita nggak tahu waktunya sisa berapa tadi. Oh iya, itu. Bang Kiamat tadi terputus ya. Iya. Sudah habis. Sudah habis, tinggal 30 detik atau berapa. Ada berapa menit tadi? 3. Saya lihat loh, sumpah saya. Orang giliran Bang Juma kok coba aja tanya yang di bawah. Saya lihat loh. Sisa 2 menit tadi, jangan udah. 2 menit. 2 menit. Loh, sisa 2 menit siapa? lagi apa? Aku nggak lihat soalnya. Timer siapa? Ini aja suruh naik lagi yang timer. Tadi yang naik timer siapa? Sudah habis itu. Yang bawah itu sudah habis loh. Jangan berbohong. Saya lihat sudah habis loh. Iya, santai dulu ya. Yang timer tadi sudah siapa? Habis, Ayo naik lagi. Tolong dong ya. Sisa 2 menit Tadi lagi. 2 menit itu banyak yang bilang tuh. Sisa 2 menit. Sisa 2 menit 54 detik. Sudah habis kok bilang 2 menit. Saya lihat ya Kak Ica. Saya percaya Kak Ica. Ya, saya lihat demi Allah nih. Dia Saya lihat itu sudah habis. Dia juga tadi nggak lihat, Mbak Icanya juga nggak lihat. Saya sudah lihat. Saya perhatikan, makanya saya bilang ke teman-teman perhatikan timernya habis gitu loh, biar nggak narasi lagi. Kenapa sih? Sudah habis kok malah bilang. Nggak narasi lagi. Ya udah gini aja, Kak Ica. Ya. Oke, ini dari saya minta tolong. Ini 1 menit ya, kita mulai ya. Oke. Ya sudah. Bang Kiamat, gimana Bang Kiamat? Oke, 1 menit ya. Ya, 1 menit ya. Bentar. Aku buka ya. Jadi seperti tadi ya, kalau misalkan buka data itu timernya di pause, tapi kalau baca langsung dijalankan. Jadi kalau lagi buka data tapi narasi langsung dijalankan aja waktunya. Jadi kalau buka data nggak boleh narasi, harus diam. Baik, oke. Nanti santai kita harus pergi. Oh ya, tadi aja. Jadi tadi kan aku udah bilang yang misalkan Allah punya mata tadi. Jadi aku mau nunjukin kalau Allah itu makhluk. Jadi perkataan Muhammad dan itu hadisnya sahih. Ya, jadi silakan nanti Anda jelaskan itu kenapa Allah bukan makhluk, tapi nanti di surga Allah terlihat, dan juga di sini dijelaskan kalau Allah itu menciptakan Adam seperti wujudnya. Gitu ya. Dan Allah punya mata di dalam Bukhari 6859. Allah punya betis yang kalau disingkapkan itu orang-orang itu sujud. Itu di dalam Bukhari 6886. Bahkan Allah itu menulis Taurat. Boleh di-pause bentar? Oke. Nih. Bentar ya. Iya. Tunjukkan. Ya. Nah, jadi ketika dikatakan Allah itu bukan makhluk di dalam Sahih Muslim 4793, di sini Allah menulis Taurat itu dengan tangannya. Nih. Jadi dikatakan di sini Tauratmu ini kalamnya dan menulis Taurat untukmu dengan tangannya. Nah, tangan Allah itu di sebelah kanan 2. Itu di dalam hadis Nasai, nanti bisa saya tunjukkan. Kemudian selama berapa lama di dalam 4795 itu selama 40 tahun Allah menulis, gitu ya. Jadi terbukti. Silakan nanti Anda jelaskan itu. Kita mulai sekarang Bang Jonathan atau Bang Juma ya. Bang Jonathan. Bang Juma apa Bang Jonathan? Ustaz Juma. Oke, baik. Ustaz Juma. Iya. Iya. Wait. Oke, bisa dimulai. Wait. Oke. Go. Mulai. Oke, baik. Jadi bagi saya memang tidak pernah mau berdialog dengan saudara Kiamat ini ya. Kenapa? Karena pertama... Mohon maaf interupsi Ustaz Juma. Itu waktunya 4 menit. Iya. Ini saya stop ya. Karena ada ngobrol ya. 4 menit Bang? kan? Ya 4 menit, benar. 4 menit. Lanjut. Oke, lanjut ya. Ya. Siap. Jadi dulu memang saya mau berdialog dengan anak ini, karena saya pikir beliau itu pintar, cerdas, ada ilmu. Tapi kesini, oh ternyata cuman kayak begitu. Tapi nanti saya tanggapi itu ya. Saya tanggapi dulu si Herdi. Siapa si Ferguson ini? Di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas dikatakan badi'us samawati wal ardh. Anna yakunu lahu walad walam takul lahu sahiba.
Jadi sahibah itu bukan zauja. Zauja itu istri. Seperti dalam Yohanes 20 nomor 15, Yesus memanggil istrinya di dalam original teksnya. Nanti adinda saya Jonathan Nandar tampilkan Yohanes 20 nomor 15. Original teksnya di situ Yesus memanggil istri. Nah, kalau di Al-Qur'an sahibah itu adalah teman. Ya. Sementara Allah itu sendiri. Laisa kamislihi syai'. Innani anallah la ilaha illallah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan. Tuhan itu cuma satu. Jadi bagaimana mungkin dia punya teman? Bagaimana mungkin dia punya anak? Begitu caranya. Kenapa umat Islam itu susah kalian murtadkan? Karena umat Islam itu paham Al-Quran, bukan umat terjemahan. Walam takullahu sahiba. Jadi mustahil Tuhan itu punya anak, sedangkan dia itu tidak punya teman. Tidak ada Tuhan perempuan, nggak ada Tuhan laki-laki, nggak ada Tuhan bencong, nggak ada Tuhan mati, nggak ada. Tuhan itu laisa kamislihi syai'. Ya, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Itu yang saudara harus pahami. Walam takullahu sahiba, bukan zauja. Kalau zauja itu sama seperti Yesus, ya. Gune atau guna atau gunaika. Bahasa Yunani itu istri. Tapi ini tidak sahibah. Maksudnya bagaimana mungkin Tuhan itu punya turunan sementara Tuhan itu tidak memiliki teman. Tuhan itu cuma sendiri. Berdiri sendiri dia. Lam yalid wa lam yulad. Itu ya, terbantahkan di situ. Sementara Tuhanmu yang adalah Yesus itu memanggil istri. Meskipun Lembaga Lain Indonesia mengaburkan itu. Kemudian kalau Anda menyamakan Allah kami itu adalah makhluk, berarti Anda ingin menyamakan Tuhan Anda dengan Allah. Karena Tuhan Anda itu adalah makhluk. Tuhan Anda itu zat padat, zat cair, zat gas, ya. Itu Tuhan Anda. Jangan Anda mau menyamakan Tuhan kami dengan Tuhan Anda. Anda mengatakan Allah itu makhluk, harus makhluk, ya, supaya sama seperti Yesus gitu. Enggak. Jangan Anda katakan itu. Nah, sekarang kenapa saya nggak mau berdebat dengan saudara-saudara kiamat ini? Ilmunya nggak ada. Dia cuma modal terjemah. Dia gunakan terjemahan gini, yang lucu gitu ya. Satu aja untuk meruntuhkan dia. Tapi ini udah sering saya lakukan sih. Makanya saya malas. Allah Subhanahu wa taala ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, dikatakan apa? Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam seperti wujudnya. Kalau umat Islam ngerti. Tapi kalau umat terjemahan seketika terbahak-bahak ini, wah, ternyata Adam itu sama seperti wujud Allah. Tidak seperti itu, Bung. Wujud itu bahasa Arab. Sementara di dalam hadisnya original teksnya tidak dikatakan wujud, tapi dikatakan surah. Oke? Di situ dikatakan surah arti. Waktu habis. Oh, Masya Allah. Kok cepat kali 4 menit ya? Yonatan, Dinda, boleh enggak 30 detik? Sebelum antum. Nggak boleh dong. Nggak boleh. 30 detik biar saya luruskan si kiamat ini. Kasihan kali udah, dia kalau aja, tersesat selamanya. Kamu ngambil waktunya Nandar 30 detik. Jadi Nandar nanti 3 menit 30 detik. Iya, 30 detik. Iya, boleh. Silakan aja Nandar sekarang Nandar narasi. Nah, tapi diambil sama kamu 30 detik. Lanjut. Iya, supaya orang ini sadar kelas gitu ya. Lanjut. Jadi di situ dikatakan di jalan waktu Nandar. Jadi di situ dikatakan bahwasanya ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu azza wa jalla Adama ala surati tuluh. Jadi Allah menciptakan Adam sesuai dengan gambarnya. Gambar siapa? Gambar Allah, sketma Allah. Jadi Allah membuat gambar, kemudian gambar itu dibentuk dalam rupa manusia. Bukan wujud Allah. Wujud itu bahasa Arab. Ya, wujud itu artinya ada, sementara surah itu adalah gambar. Gambar, ya. Itu yang Anda harus tahu. Jadi Allah kemudian membuat rancangan, itulah yang dimaksud dengan gambar. Lalu kemudian Allah menciptakan gambarnya itu serupa dengan sketsa. Makanya Adam diciptakan serupa dengan gambar yang Tuhan punya. Makanya dikatakan ala surati, ya, gambar yang dibuat oleh Allah, bukan
sesuai dengan wujud Allah. Salah Anda, makanya belajar original teks. Demikian, makasih Dinda Jonathan. Oke, tolong diperbesar layar saya. Oke, sudah ya. Teman-teman, saya punya buku ini ya, namanya Pernikahan Yesus. Ini yang nulis adalah pakar Yunani, Maggie Whithouse, orang Kristen. Ya, makanya saya bilang ya, teman Kristen yang sanggup melawan kami itu Bambang Nursena dan Ibu Rita Wahyu. Kalian ini benih targum semua. Oke, kita lihat ya. Ternyata Yesus itu punya anak, saudara. Ini di dalam family tree, Yesus itu punya istri, bahkan poligami. Yesus Kristus punya istri Maria Magdalena, punya anak Joseph son of Christus. Kemudian Yesus Justus di dalam kitab Kolose 4 ayat 11. Kemudian anak yang bungsu Tamar, daughter of Christus. Ini data dari ini ya, nih screenshot ya, data dari gospel itu sendiri ya. Kemudian saudara lihat di sini ya, mana sebentar. Nah, sebentar tuh, Yesus Kristus the Mesias, Yesua or Jesus of Nazareth, married dengan Maria Magdalena dan Kana. Jadi Yesus itu poligami, istrinya 2. Mana ada Tuhan Bani Israel poligami. Makanya saya katakan tadi, kalau Yesus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, itu bukan penghujatan loh ya. Ini datanya, screenshot, tampol ke mukanya Pak Bambang atau Ibu Rita Wahyu, bener gak? He archetes ketisios tauteo ya. Bahwa Yesus itu adalah ketisios tauteo, ciptaan, ada ayatnya. Ini kitab yang kalian yakini dalam original text. Kalau nggak percaya original teks, kita lihat di dalam terjemahan ya, Wahyu 3 ayat ke-14. Saya langsung saja dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Mana ada Tuhan itu adalah ciptaan? Bagaimana mungkin ya sesembahan orang Yahudi dengan Kristen itu sama, sedangkan orang Yahudi tidak pernah Tuhannya itu adalah ciptaan. Yang harusnya kalian sembah itu Allah, bukan ciptaan. Lalu tadi saya sudah berulang kali sampaikan ya, tapi tidak ada tanggapan yang berarti. Cermati, buka pikiran kalian secara seksama dengan waktu-waktu yang sesingkatnya. Di dalam Keluaran 20 ayat kedua, di dalam tafsir Rasag, siapa Tuhannya orang Yahudi? Innallaha rabbuka, screenshot. Tampol juga ke Pak Bang Nursena atau Ibu Rita Wahyu, benar nggak yang saya baca? Sesungguhnya Allah itu Tuhan kamu. Orang Yahudi, Rasag, kalian tahu nggak siapa Rasag? Rabi Sadia Gaon, rabi yang otoritatif di kalangan Yahudi, mengatakan bahwa Tuhan mereka itu adalah Allah. Sekarang saya minta, tolong jawab, di mana pengakuan orang Yahudi kalau Tuhannya itu manusia yang bisa kencing, berak, dan Di mana itu? Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Kalau Tuhannya orang Yahudi, kalau Tuhannya orang Yahudi itu Allah, ada ayatnya saudara. Tafsir Rasag Exodus 20 ayat kedua. Innallaha rabbuka alladzi akhrajtaha min balad Mesir min bait al-ubudiyah. Ada. Makanya tidak heran kalau ada orang Yahudi beribadah di masjid. Bantah dalil saya, bukan dengan terjemahan. Dor. Ya gitu ya Mbak Ica ya, narasinya ya. Sangat mulia ya Mbak Ica. Narasi mereka berak, kencing gitu ya narasinya. Iya. Oke. Itu jangan keluar lagi ya Bang Nandar ya. Karena itu kan kata-kata yang Nandar, Zulkifli ini 2 orang yang luar biasa kawan-kawan sekalian. Mulutnya itu penuh rahmat dari Allah. Ya lanjut. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, waktu saya ya. Nah, gini loh, si Zulkifli bilang katanya Allah menggambar sketsa, itu apa Ini saya modelnya? mulai nggak Bang? Bang Malik, Iya, saya makasih mulai. Mbak Ica. Katanya Allah menggambar sketsa. Ini pantas aja orang Islam banyak yang murtad masuk Kristen. Dia bilang Allahnya ngegambar kayak anak TK. Gimana sih konsepnya? Ini Zulkifli ini bikin Islam banyak yang murtad aja. Udah banyak yang murtad, makin banyak lagi. Bang Kiamat tolong tunjukin yang Al-An'am ayat 101 dong. Di pause dulu waktunya. Mbak Ica. Parah ini Zulkifli guys. Zulkifli bilang Allah ngegambar loh. Allahnya ngegambar kayak ikut lomba TK. Aduh, gimana sih Jul? Pantes setiap tahun banyak yang murtad. Ya nggak betah lah dibilang Allahnya ngegambar balap lomba sama anak TK. Ya. Tolong diiniin juga Bang siapa? Kata-katanya tolong di apa ya supaya tidak Lah Zulkifli yang bilang Allah menggambar kok. Iya ya sudah. Ya dia sudah di sini ya. Ini nih, bagaimana mungkin dia punya anak sedangkan dia tidak punya istri? Tuh, Al-Quran sendiri loh yang bilang. Kalau mau bantah ya kayak kamu muntah ke Nandar, itu kamu bantah sama terjemahannya, jangan sama kitanya.
Bantah itu sama Islam yang menerjemahkan. Kok bisa bilang Allah itu punya apa, nggak punya istri? Nah, kalau kalian bilang Tuhan Yesus itu nikah, kebalik. Justru Allah itu yang punya istri dan punya anak. Bang Kiamat, tolong tunjukin dalilnya. Tadi An-Najm ayat 19 sampai 21, ayat 19 sampai 20. Di post dulu. Baik. Ya. Nah ini ya, menurut pagan Quraisy Allah punya 3 anak perempuan, Al-Manat, Al-Uzza, dan Lata. Ini kalian mau bilang apa? Allah nikah atau jina? Gitu loh. Dia punya anak nih, Allah punya anak nih. Hasil pernikahan dia dengan dewi-dewi bulan. Gitu loh. Karena Allah itu sesembahan pagan, kawin. Kalau kalian bilang Allah itu nggak nikah tapi punya anak, terus kalian mau bilang apa? Allah berzina. Berzina kumpul kebo sampai punya anak gitu kan nggak mungkin. Jangan menghina Allah lah. Kalian itu suka menghina Allah, nuduhnya ke kita. Kalian itu nggak punya ilmu. Kalau ngomong suka asal-asalan. Ngomong tentang Alkitab asal-asalan, ngomong tentang Al-Quran juga asal-asalan. Tapi nggak terima. Giliran kita lucutin ajaran kalian, malah kalian kabur-kaburan. Malah bilangnya menghujat. Nah ternyata udah kebantah. Allah itu bukan Tuhannya Musa. Nah sekarang kalian kabur, mau melarikan Tuhan Yesus nikah. Ternyata terbantah lagi, Allah berkelamin laki-laki dan Allah menikah. Al-Ikhlas ayat 3, Allah tidak beranak. Kenapa Allah nggak beranak? Karena Allah itu berkelamin laki-laki, makanya dia nggak bisa brojolin bayi. Bukan saya mau maksa Allah itu makhluk, memang Allah itu makhluk kata Al-Quran, bukan kata saya bos. Nah Bang Kiamat tolong tunjukin Sunan Abu Daud 3710. Makasih ya Bang Kiamat, di post dulu waktunya. Sunan Abu Daud 3710. Sunan, masih 2 menit, lumayan, alhamdulillah. Sunan Abu Daud 3710. Scroll sampai ke bawah. Tidaklah datang kiamat sampai sebagian umatku menyembah berhala. Nah itu Bang Kiamat, bawa lagi. Ya, tidak akan datang kiamat sampai sebagian dari umatku menjadi musyrik dan menyembah berhala. Nah itu, Allah kalian aja memastikan bahwa Islam itu penyembah berhala dan musyrik. Itu sebagiannya. Gimana dengan nasib sebagian Islam? Oke lah kalau 1,8 miliar itu ada kira-kira 600 sampai 800 yang sesat, 900 yang sesat, 900 juta. Nah Bang Kemat tolong tunjukin hadis Ibnu Majah 4010. Ibnu Majah 4010. 4010. 4010. Ibnu Majah. Nah, ini nasib sebagian Islam ya. Nah, di sini Muhammad berkata, sungguh sebagian umatku yang sebagiannya lagi sudah menyembah berhala, ini sisa sebagian, akan meminum hamer dan mereka menamai dengan selain namanya, akan bernyanyi dengan para biduan disertai dengan alat musik, dan Allah menutupi kehidupan mereka dan menjadikan mereka monyet dan babi. Itu loh nasib kalian. Nasib kalian tuh jadi musyrik kalau nggak jadi babi. Nah itu. Malik minta tolong kata-katanya. Itu hadisnya jelas. Iya, tapi tolong. Loh itu hadisnya bilang kera dan babi, memang benar kera dan babi. Iya, nadanya tolong di ini. Oh iya. Waktu jalan tetap ya. Jadi nasib kalian itu, iya, jadi gitu Zulkifli, kamu susah-susah jualan Islam, maksa-maksa Islam masuk masa-masa orang masuk Islam, kamu kasih duit, kamu kasih nasi padang, kamu kasih nasi bungkus. Rupanya kalian menjadi musyrik. Kalau nggak jadi musyrik bilangnya 2, kalau nggak jadi musyrik jadi babi. Sia-sia kalian tuh, ngapain jadi Islam? Nggak usah lah. Udah tobat. Ayo, tobat. Oke, selesai. Sudah ya. Masih ada 7 detik bentar ya. Oke. Kita sekarang lanjut ke Ustaz Juma. Iya. Saya dong. Malik. Habis Malik saya. Kak Ahmad. Kita mulai ya. Ya. Jadi begini ya. Tadi si Zulkifli mengatakan ini ya. Allah itu bukan makhluk, tetapi dia tidak bisa menjawab ketika di sini dikatakan di hadis Muslim 4793. Di sini hadisnya sahih ya, Bro ya. Sahih ya. Anda mesti belajar lagi. Jadi jangan bilang kelas saya tidak seperti kelasmu dan seterusnya, tapi Anda sendiri nggak paham apa-apa tentang kaidah Islam, ya. Jangan nanti saya tunjukkan keilmuan Anda itu kosong di sini ya.
Hati-hati mulut Anda. Ya, di sini Allah menulis Taurat itu dengan tangannya. Tangan apa di sini? Tangan apa? Tangan kiri. Salah, tangan kanan. Jadi tangan Allah itu dua-duanya kanan. Karena Allah adalah makhluk. Tadi kan udah dijelaskan, Allah itu laki-laki. Berkelamin laki-laki. Ya. Dan juga kalau saya tunjukkan lagi nih hadisnya, hadis sahih juga ini ya. Jadi saya nggak level dengan hadis doif. Ya, di sini hadisnya sahih Anda baca. Jadi Anda kalau menjelaskan Islam harus dengan kaidah Islam. Jangan ada kabur-kaburan karena saya tahu kaidah Islam itu ada yang mengatakan kalau Allah adalah makhluk. Ya. Jadi di sini dikatakan apa? Allah menulis Taurat selama 40 tahun. Ya silakan, ini agak buram ya. Jadi Allah menulis Taurat itu selama 40 tahun. Dan di dalam Al-Maidah ayat 13, ternyata karena firman itu adalah perkataan Allah atau berasal dari mulut Allah, dan kemudian diubah-ubah oleh manusia, artinya mulut Allah sedang diobok-obok. Nah itulah. Jadi ketika di situ dikatakan ya, kemudian di Al-Hijr ayat 9, Al-Quran itu akan dijaga oleh Allah lagi dan lagi. Ternyata ayat-ayat Al-Quran itu dimakan oleh kambing. Nah itulah kemahakuasaan Allah. Karena apa? Karena di dalam kekristenan kami nggak mengenal Allah yang tidak maha kuasa. Itu nggak kami kenal. Kalau yang kayak begini yang nggak konsisten, itu memang betul adalah makhluk. Nah makanya umat Islam, contohnya si Zulkifli dan Sunandar ini memang menyembah makhluk yang tidak maha kuasa. Saya bisa tunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu ratusan ayat itu hilang dan dihapuskan. Ini ya saya tunjukkan. Boleh di pause, tapi langsung aja deh udah buka. Jadi di sini ya, di sini banyak-banyak belajar ya, 111. Ini saya tunjukkan bukunya. Jadi ini ya, Zulkifli, kamu banyak belajar tentang kaidahmu supaya nggak kosong. Supaya nggak jadi pepesan kosong di sini. Nih, saya tunjukkan ya, 111 ya. Di sini Al-Quran itu mengalami perubahan, makanya Al-Quran itu ada banyak versi. Jadi semakin menunjukkan kalau Allah itu tidak maha kuasa. Jadi Allah tidak konsisten, Muhammad pun bukan Islam. Nanti aku jelaskan. Bahkan Muhammad itu adalah Allah, bahkan lebih tinggi daripada Allah. Ya, kalau Anda endurance-nya kuat, kita bisa dapat panjang. Ya, jadi di sini dikatakan apa? 238 ayat. 42 ayat. Di sini terus ada 138 ayat. Diapakan ini? 230 ayat, 31 ayat apa? Terhapus. Bayangkan. Ayat-ayat Al-Quran dihapus. Kenapa? Karena ayat Al-Quran itu acak-acakan. Itulah. Jadi ketika diperlihatkan data seperti ini, Anda mau jawab apa? Jadi terlihat ya. Karena apa? Karena di dalam hadis Ahmad 22350, di situ Muhammad itu diutus untuk umat yang buta huruf. Tetapi dikatakan di dalam Al-Quran untuk seluruh alam. Jadi untuk seluruh alam yang spesifiknya apa? Umat yang buta huruf, wanita, anak-anak, dan orang tua renta. Itu Anda baca hadis Ahmad 22350. Ya. Kemudian di dalam hadis Nasai yang tadi saya tunjukkan, Nasai volume 6 buku 49 hadis nomor 5381. Di situ Allah itu makhluk yang tadi saya bilang menulis Taurat dengan tangannya. Itu dengan apa? Tangan kanannya. Jadi tangan Allah itu ada dua di sebelah kanan, dan Allah itu berdiri di atas kursi di arsy, dan setiap 1/3 malam Allah turun. Ya, silakan. Oke, giliran saya. Ya, jadi ya beginilah kalau umat terjemahan ya. Allah menulis. Allah berkata. Allah melihat. Allah memberi dan seterusnya. Allah mensifati dirinya agar diketahui oleh makhluknya. Allah melihat. Melihat dengan apa? Manusia memahaminya mata. Orang menulis, manusia mensifatinya apa? Dengan tangan. Allah berfirman, manusia bersifatinya dengan berkata. Demikianlah Allah menerangkan dirinya. Tapi Allah laisa kamislihi syai. Menulisnya Allah tidak sama menulisnya makhluk. Melihatnya Allah tidak sama melihatnya makhluk. Anda belajar dululah kaidah. Ya, Anda harus belajar kaidah. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu dimakan kambing. Firman dimakan kambing. Ya nggak apa-apa firman dimakan kambing. Asal jangan firman dibunuh manusia. Firman yang Anda maksud itu adalah lembaran-lembaran, tulisan-tulisan.
Tetapi pada hakikatnya umat Islam ada original teksnya. Semua umat Islam itu tahu kitab sucinya. Jutaan manusia menghafal Quran. Lah kitabmu, membacanya aja kamu nggak sanggup. Coba kamu baca kitab yang Anda ambil dari Yahudi. Bisa kamu baca? Nggak bisa. Yang dari Yunani bisa kamu baca? Nggak bisa. Lalu kamu bisa apa? Jadi kamu nggak usah bawa narasi seperti itu. Karena yang sedang kita bahas ini adalah Tuhannya Nabi Musa. Apakah sama dengan Tuhannya Kristen yang mohon maaf disunat pada hari ke-8. Sebelum dia disalib, dia ditampar, dia diludahi, dia diseret. Apakah sama? Ya tidak sama. Kalau kami Tuhannya jelas. Tuhan menulis 2 loh batu. Allah Anda katakan menulis Taurat. Ya sama berarti. Yesus menulis Taurat gak? Tidak. Jelas itu ya. Kemudian tadi Anda membawa narasi tentang Allah mendekatkan dikatakan tadi Anda membawa hadis apa tadi itu? Yang menjelaskan bahwasanya saudara ini Ferguson, tolong timernya dihentikan dulu. Baik. Hadis apa tadi itu ya? Ini yang membahas tentang bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu mengatakan bahwa umatnya itu adalah pendusta katanya. Umatnya adalah tidak akan terjadi kiamat hingga sebagian dari umatku menjadi musyrik dan menyembah berhala. Artinya sekarang ini bukan penyembah berhala. Kenapa? Karena dalil itu mengatakan jumlah mereka 30 orang. Dan semuanya mengaku nabi. Itu nanti di akhir zaman. Wa innahu sayakunu fi ummati kazzabu thalathuna kulluhum yas'umu annahu nabiyyu. Mereka mengaku nabi. Apakah di Islam sekarang ada yang mengaku nabi? Nggak ada. Makanya belajar Islam itu harus benar-benar pada kaidah yang sebenarnya. Wa iza wudi'a as-saifu fi ummati lam yurfa anha ila yaumil qiyamah. Ketika mendekati kiamat, umatku ada 30 orang yang kemudian menyesatkan manusia, mengaku nabi. Wala taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikina wa hatta ta'budu qabailu min ummatil autha. Jadi belajar Islam itu harus pada kaidah yang sebenarnya dong. Jangan malu-maluin. Ini si kiamat juga kayak gitu. Jadi udahlah ya, kalian tidak akan pernah bisa lolos. Kemudian tadi saya masih ingat si kiamat ini, anak kecil ini ya, yang tidak ngerti apa-apa tentang Islam. Oh, Tuhannya umat Islam itu katanya ke bumi. Ya, saya mohon maaf dengan kata-kata halus saya katakan, nenek lu kiper. Kullu laila ila sama'id dunya. Dia di langit bumi, bukan di bumi seperti Tuhanmu. Di kandang binatang, keluar di sana, disunat pada hari ke-8. Jangan kau samakan. Tadi kan di awal saya sudah menjelaskan kepada saudara, badi'us samawati wal ar anna yakunu lahu walada, dan seterusnya ya. Belajar lagi ya. Belajar kiamat, belajar. Sudah mulai saya. Suara saya ada Kak Ica? Ada. Kalau misalnya mau mulai bilang ya Bang ya. Halo, suara. Ada. Iya nggak, suara saya ada nggak? Halo, suara saya ada nggak? Ada. Oke ya. Jadi kita harus, siap saya mulai ya. Jadi tema kita itu adalah, mulai. Tema kita itu adalah apakah sesembahannya Musa itu Yesus? Nah, apakah sesembahan umat Islam itu Allah yang lain? Ternyata orang Yahudi tadi sudah saya sampaikan, nggak perlu saya buka kembali, bahwa sesembahan orang Islam itu adalah apa yang disembah oleh orang Yahudi, diakui oleh orang Yahudi sendiri. Nah, pertanyaan saya dan Bang Juma tadi, tidak ada satupun manusia di muka bumi yang sanggup untuk menjawabnya. Kita lihat di dalam gospel saudara, ada Tuhan dengan strata tertinggi, yaitu Lukas 12 ayat 10. Barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Tetapi siapa yang melawan anak manusia akan diampuni. Ternyata derajat Roh Kudus dengan Yesus itu lebih tinggi derajatnya Roh Kudus. Karena kalau hujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Nah, pertanyaannya, kalau Roh Kudus ini Tuhan di dalam perjanjian baru, harusnya dia Tuhan di dalam Torah. Apakah Musa pernah mengajarkan Roh Kudus? Tidak. Apakah ada tertulis Ruach HaKodesh di dalam Torah? Tidak. Apakah Tuhan di dalam Torah itu adalah manusia? Tidak. Bilangan 11 ayat 29 atau 29 ayat 11. Tuhan bangsa Israel itu bukanlah manusia.
saudara. Nah, sedangkan Tuhannya Kristen itu adalah manusia, bahkan dia menikah, ya, itu datanya. Saya berani mempertanggungjawabkan data ini. Ada bukunya dari Kristen itu sendiri, punya 3 anak, yang bilang bukan orang Islam. Lalu yang berikutnya adalah bahwa sesembahan orang Kristen itu adalah ciptaan. Itu juga dalilnya dari kitab Kristen, Wahyu 3 ayat 14. Makanya belajar Ibrani dan Yunani. Dari tadi saya tidak ada sanggahan yang berarti loh. Wahyu 3 ayat ke-14, ciptaan Allah. Nah, kalau kalian mengatakan Allah adalah makhluk, nah kitabmu sendiri menyatakan Allah itu adalah sesembahan nih, ciptaan Allah. Kemudian bagaimana pandangan Yahudi terhadap Kristen nih? Pandangan Yudaism. Yudaism memandang Yesus sebagai salah satu dari sekian banyak Mesias palsu yang muncul dalam sejarah. Yahudi saja tidak mengaku Yesus, apalagi Musa menyembah Yesus. Mana ada? Makanya saya tantang loh. Di mana Musa menyembah Roh Kudus, sedangkan Roh Kudus di dalam perjanjian baru adalah Tuhan tertinggi. Di mana Musa menulis Ruach HaKodes di dalam Torah sampai meninggal dunia, sampai kiamat ini, bumi ini kiamat, tidak akan ada, saudara. Kemudian roh, ya, ternyata roh ini adalah ciptaan. Saya berulang kali sampaikan ini, kenapa? Karena kalian nggak mudeng-mudeng ya. Ucapan ilahi bla 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 bla. Ternyata roh yang ada di dalam diri Yesus itu adalah roh ciptaan daripada Allah ini. Kemudian kembali ke pertanyaan saya yang mula itu ya. Kalian bisa baca nggak sih ini mana tadi di dalam, aduh kok bahasa Indonesia, sebentar ya. Di dalam, sebentar saya alihkan dulu ke bahasa Ibrani. Loh ini bahasa Indonesia, sebentar. Bahasa Ibrani muncul. Oke ya, ini di kitab Yohanes. Oke, Yohanes pasal 14. Nah, orang Kristen mana bisa menghadapi kami? Ini original teks semua yang kami sampaikan loh. Di dalam Yud Dalet, Ibrani ya, 21. Sebentar, bukan Yud Dalet. Sebentar, Kak Ica salah. Itu Yud Dalet. Tuh, sinyalnya lemot, saudara. Mohon maaf ya. Lemot sinyalku ini. Oke. Pelan-pelan aja, Bang. Iya, sebentar ya. Kok sinyalnya lemot? Oke ya. Oke, Hebrew. Di dalam Yohanes pasal kenapa jadi terjemahan sebentar ya. Oke, saya buka di dalam perak Yohanes. Ya, di dalam Injil Yohanes pasal 14 ya, Yud Dalet di jangkrik. Oke lah, di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat ke-27 ada tertulis Ruach HaKodes. Di dalam bahasa Ibraninya Ruach HaKodes, tetapi tidak pernah Musa untuk menyembah Roh Kudus. Tidak ada. Oke. Duh, ini mohon maaf ya, ada kendala sinyal ini. Oke, saya post lagi ya. Oke, sebentar ya, saya pakai ini aja deh, pakai kursor tangan aja. Kursor tangan. Oke, nah ini bisa ya. Oke, kursornya yang macet ternyata teman-teman. Di ayat ke-27 atau Sefer Esrim Vestesha. Ya. Oh, pasal ke-26 ayat ke-26. Teman-teman perhatikan di ayat ke-26 ya. Di sini sebentar nih coba perhatikan ya. Di sini tertulis apa? Ruach HaKodes. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-26 tertulis Ruach HaKodes, disembah oleh orang Kristen. Ternyata ini adalah makhluk ciptaan. Ada tulisannya, ada datanya dari Alkitab. Nah, pertanyaan kami, ini sedikit pertanyaan ya. Di mana tertulis Ruach HaKodes? Kalian tidak akan sanggup. Makanya kenapa Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Begitu loh. Baik. Kalau misalkan sudah mau mulai, mulai ya Bang Kiamat. Di sini tadi Pak Malik ya. Kalau misalkan ada Pak Malik mau naik lagi ya Pak Malik. Soalnya tadi saya lihat tidak ada lagi gitu. Mungkin baterainya atau apa gitu, nggak tahu saya. Mungkin baterainya lowbat atau bisa jadi lowbat kali ya. Kena report tadi. Kena report ya? Iya dia komen tadi di bawah. Oh, kena report.
Iya. Oh, pan. Oke, Saya ini juga Bang mau Bang Mozart dulu atau aku nih? Bang Mozart dulu apa Bang Kiamat? Burunda. Ya, Terserah. 9 orang Kristen pun kita hadapi, ya Udah, saudara-saudara yang nggak usah banyak ngomong. Oke. Diam dulu, Sunadar. Bang Ada Mozart. waktunya. Bentar. Silakan Bang Kiamat aja dulu nggak apa-apa. Oke. Baik. Kalau Ini ya, mulai bilang ya 4 Bang. menit. Ya, jadi terlihat kalau Sunandar ini nggak konsisten. Pertama dia menggunakan original text, tapi setelah itu dia menggunakan terjemahan. Nah, inilah tukang benih-benih dari penipuan, karena memang Islam itu diajarkan untuk menipu, untuk berbohong. Nanti saya bisa tunjukkan dalilnya, ya. Jadi di dalam Zakaria 12 ayat 1, nih ya, di dalam Wayosek ini, di sini dikatakan foundation dibentuk atau ditaruh. Ini ya, saya tunjukkan di dalam strongnya, ya. Jadi di sini fix, ditetapkan. Jadi bukan ciptaan. Nah, kalau Anda mau mendebati di dalam Wahyu 3 ayat 14, ini pun bahasa Indonesia Anda nggak lulus. Nih ya, Anda tadi sengaja nunjukin kalimat terakhir untuk menipu ciptaan Allah. Anda cuma nunjukin begini doang. Itulah benih-benih penipuan di sini. Tapi saya nggak seperti Islam-Islam lainnya. Jadi kalau orang Kristen itu, karena memang 65,4% orang Kristen itu peraih Nobel. Jadi orang Kristen itu adalah mayoritas, orang Kristen itu orang cerdas-cerdas, termasuk TikTok yang Anda pakai ini dibuat oleh orang Kristen, gitu ya. Jadi kita nggak bodoh, ya. Jadi di sini kalimat gini, inilah firman dari Amin, ini adalah Yesus Kristus ya. Dia kan adalah firman, saksi yang setia dan benar, permulaan dari. Jadi kita mesti tahu, misalkan 3 lebih besar dari 1. Artinya 3 itu punya kedudukan sendiri, 1 punya kedudukan sendiri. Itu logika yang harus Anda miliki. Kalau otak Anda masih tauhid setara dengan iblis, maka otak Anda nggak nyampe. Di sini permulaan, arti permulaan itu Yesus Kristus adalah permulaan yang dibedakan dari apa? Ciptaan Allah. Bahasa sederhana ini nggak bisa Anda pahami dan Anda mau tipu-tipu di sini. Memang kelihatan kalau Islam itu adalah ajaran untuk menipu, gitu ya. Nah, kemudian boleh di-pause? Oke. Bentar ya, aku bukakan hadits. Oke ya, ini Quran dulu aja. Nah, di dalam surah 16 ya, di dalam An-Nahl ayat 123. Nih ya, di sini dikatakan apa? Dikatakan kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Jadi agama Ibrahim tadi di dalam Imamat 26 ayat 1 nggak boleh menyembah berhala, misalkan batu gitu, nggak boleh. Kayak batu Hajar Aswad itu bukan ajaran Ibrahim tuh, bukan ajaran Abraham. Jadi jelas Allahnya beda. Karena itu sesembahan. Jadi sesembahannya antara orang Kristen dalam Alkitab dengan Arab itu berbeda. Kalau Arab itu pagan. Kenapa? Karena Muhammad pagan. Saya bisa tunjukkan Muhammad pagan. Nih ya, saya tunjukkan dalilnya. Boleh di-pause bentar, saya bukakan hadits. Oke, baik. Ya, bentar. Bentar. Abu Daud, bentar. Abu Daud, ini. Oke, jadi saya tadi seperti yang saya bilang, Muhammad itu bukan Islam, tapi Muhammad itu pagan. Ini akan kita buktikan sama-sama dengan teks yang sangat jelas di sini. Jadi di dalam hadits Sunan Abu Daud, hadis sahih ya, 3627. Silakan Anda duduk manis, Anda baca ya. Muhammad bersabda, Jibril datang menemuiku dan berkata, tadi malam aku datang untuk menemuimu, dan tidak ada yang menghalangiku. Jadi nggak ada yang menghalanginya untuk masuk. Kecuali apa? Patung yang ada di atas pintu. No, Muhammad nyimpen patung. Di zaman Islam atau pra-Islam, patung itu bukan patung patung simpenan untuk hiasan, bukan. Tapi semua umat Islam yang belajar tentang pra-Islam, yang belajar tentang Islam tahu kalau ajaran Ibrahim itu tidak boleh menyimpan patung. Artinya apa? Muhammad itu pagan. Itulah yang menghalangi Jibril masuk. Ini terbukti ya dengan kaidahnya sendiri.
Kenapa? Karena di dalam Quran, ini saya tunjukkan, di dalam Quran surah 93, boleh di-pause bentar? Baik. 4 detik lagi ya. Ya, bentar ya. Nah ini, jadi Muhammad itu didapati sebagai seorang yang bingung. Dan dia itu diberi petunjuk. Jadi Muhammad ini adalah pagan gitu. Makanya ajarannya itu ajaran pagan. Silakan. Iya, Kak Ica, Kiamat di atas saja biar saya minta Pak Kiamat bantu buka data Pak, Kak. Ya, sebelum waktu berjalan Pak Kiamat langsung aja di Kejadian 6 ayat 3. Minta tolong Pak Kiamat ya. Siap, Kejadian 6 ayat 3. Kejadian 6 ayat yang ketiga. Oke. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Kembali lagi saya katakan, cara kerja Roh Kudus adalah Roh Tuhan yang diutus tinggal di dalam diri manusia. Ini di dalam Taurat. Lalu Panana mengatakan mana tulisan Roh Kudus? Itu jelas ditulis Roh Allah. Allah ya pasti kudus. Kecuali bukan Allah ya tidak kudus. Nah, jadi narasi bahwa Roh Kudus tidak ada di dalam Perjanjian Lama itu hanya asumsi Bang Nandar semata. Nah, saya akan buktikan bahwa Allah yang Musa sembah adalah Yesus. Sama dengan Yesus. Pertama kita buka dulu Pak Kiamat, minta tolong di pause Bu waktunya. Baik. Di Yesaya 12 ayat 2 dan 3 Pak Kiamat. Oke, bentar. Yesaya 12 ayat berapa, Pak? Ayat 2 dan 3, Pak. Oke. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Di sini mengatakan bahwa Yahweh yang memberikan mata air keselamatan. Jadi tidak mungkin nabi-nabi bisa memberi mata air keselamatan seperti Yahweh. Ya di pause Bu host, tolong Pak Kiamat terakhir Yohanes 4 ayat 13 dan ke-14. Yohanes 4 ayat 13 dan ayat ke-14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dalam Perjanjian Lama hanya Yahweh yang dapat memberikan mata air keselamatan. Dalam Perjanjian Baru Yesus pun dapat memberikan mata air keselamatan. Lalu apakah Musa mengenal Yesus dalam Perjanjian Lama? Oh jelas. Dalam Keluaran 6 ayat 2 Yahweh berkata kepada Musa, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakannya. Dengan namanya Sang Penguasa dia belum menyatakannya. Nah, kapan dia menyatakannya? Dalam Daniel 7 ayat 13 sampai ke 14. Sisa waktu saya sisa berapa Bu? Biar Pak Kiamat bisa bantu. 1 menit 34. Ya Pak Kiamat minta tolong Daniel 7 ayat 13 dan ayat ke-14. Oke. Ntar ya di pause dulu. Oke ya, 13. Ini Nabi Daniel dalam Perjanjian Lama. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu,
dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan. Nah, Tuhan kan artinya penguasa, kekuasaan. Nah, jelas bahwa Daniel melihat penglihatan Tuhan nanti, Yahweh nanti akan datang dengan kekuasaannya itu seperti seorang anak manusia. Itu sudah dinubuatkan, dan Yesus jelas berkata kepada para pemuka agama, imam Taurat, nanti pada saatnya dia datang kembali, mereka akan melihat dia datang dengan awan-awan dikelilingi malaikat-malaikat seperti yang dikatakan Nabi Daniel itu. Jadi sudah sangat jelas bahwa Yesus adalah firman Allah yang datang dalam wujud manusia. Ayatnya di 1 Samuel 3 ayat 21. Nah, itu aja dulu, nanti ya waktu udah mau habis, 22 detik. Jadi tadi narasi Bang Nandar tentang Yesus Mendika kan sudah saya bantah ulang-ulang. Dia mengambil data dari pohon rumah, pohon keluarga, dan pohon keluarga itu bisa saya edit sendiri. Saya bisa buat Muhammad punya 20 anak dan salah satunya bernama Nandar. Lalu saya ganti foto saya dengan orang Arab, lalu saya mengatakan itu referensi dari Arab. Jadi jangan ambil dari majalah Bobo, Bang Nandar. Ya silakan, Kak. Kalau mulai bilang ya Bang Juma. Oke. Jadi Bung, kalau Anda mengatakan Yesus itu firman Allah, di Islam juga disebut kalimatullah, rahullah. Tidak ada masalah. Yang masalah ini Tuhannya Musa apakah dilahirkan Maria? Gitu Kita dong. mulai, Bang. Iya. Udah. Suara saya nggak kedengaran ya? Iya. Kamu mengatakan firman Tuhan Yesus itu, ya memang betul. Yesus itu adalah kalimatullah. Artinya apa? Yesus itu ada berkat keinginan, kehendak, cipta dari Allah. Makanya dia menciptakan Yesus. Yang Anda harus bahas di sini adalah Tuhan yang disembah Nabi Musa, yang murkanya menyala-nyala, yang membasmi pemakan babi di dalam Yesaya 66. Itu yang Anda harus bahas, yang mengatakan terkutuklah manusia yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Itu yang harus Anda bahas. Taatilah perintahku. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan jalan taat kepada perintah-perintahku seperti tertulis dalam kitab Musa. Ulangan 11 nomor 1, Yosua 1 nomor 7. Itu yang Anda harus buktikan, bahwa Tuhan yang begitu pencemburu, jangan ada ilah lain di hadapanku, kok tiba-tiba menjadi makhluk. Itu yang Anda harus bahas. Layaknya kami membahas Tuhannya Nabi Musa itu adalah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Lalu kemudian tadi saudara Kiamat menuduh Rasulullah Muhammad SAW itu memerintahkan untuk berbohong. Islam diajarkan berbohong katanya. Waduh, ini anak kecil ini belajar di mana ya? Ingat ya, Matius 10 nomor 16. Di situ diajarkan bahwa hendaklah kamu cerdik seperti ular. Emang ular itu cerdik? Setahu saya ular itu nggak cerdik. Muatan daripada cerdik seperti ular ini ya seperti iblis. Karena ular itu identik dengan iblis, ular naga, ular yang di surga. Menurut kitab Anda, siapa itu penjelmannya? Ular, iblis itu. Lalu kemudian Filipi 1 nomor 18. Ya jadinya kita tidak membahas konsep Tuhan. Kita membahas tentang perintah karena kamu lari kemana-mana. Tetapi tidak mengapa, kata pendiri Kristen. Sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan palsu. Palsu di sini original teksnya apa? Anda sudah tahu? Belum tahu juga. Propasis. Propasis itu artinya mengelabui. Mengelabui itu apa? Mendustai. Mendustai itu apa? Membohongi. Propasis dalam bahasa Yunani. Belum ngerti juga anak kecil. Nah, baik dengan maksud palsu, maksud mengelabui, menipu, membohong, ataupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu, aku Paulus tetap bersukacita. Jadi ini dalil Bung dalam kitabmu. Mau kau bahas hadis Al-Quran, hadis dalam Islam, itu tujuanmu untuk apa? Untuk mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Makanya kau bawa hadis, meskipun kamu gak ngerti. Oke? Cukup bagi saya sekali aja. Yang sekali aja kurontokkan hadismu, yang kau katakan hadis itu udah cukup sekali membuktikan bahwa kaulah pendusta. Kenapa kau berdusta? Karena memang amanat di kitabmu.
Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan dengan maksud mengelabui atau membohongi atau mendustai maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku tetap bersuka cita. Itu makanya kamu melakukan itu. Saya tahu maksudnya. Lalu kemudian ya, ketika Anda membawa hadis katanya, dalam hadis ini hadis ono, bahwa Nabi Muhammad SAW itu diceritakan menyimpan patung dan seterusnya. Bung, hadits qudsi jelas mengatakan bahwasanya dan tiada seorang yang lebih zalim daripada orang yang bermaksud menciptakan ciptaan seperti ciptaanku. Oleh karena itu maka cobalah mereka menciptakan seekor semut kecil atau biji-bijian. Itu hadits qudsi yang menerangkan. Lalu dikatakan lagi di haditsnya, asyaddun nasi azaban yaumil qiyamah alladzi yudahinu bi khalqillah. Manusia yang paling pedih siksaan pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat menyerupai patung dan seterusnya untuk makhluk Allah. Jadi jangan kau bawa-bawa yang kayak begitu, tertolak oleh agama kami. Ya, belajar lagi original teks kiamat, jangan kayak anak-anak. Guru Nda Juma, saya boleh tertawa nggak? Nggak boleh nanti. Boleh. Sedikit aja, sedikit boleh, aja. ya. Kalau dia dipendam tertawanya nanti meledaknya di kuping. Wak. Oke. Aku mau tanya nih sama Ki Ahmad ya. Kamu bisa baca Ibrani atau tidak? Kalau tidak bisa saya ajarin. Karena tadi kamu menyampaikan data yang salah loh. Sekarang saya mau bertanya. Kamu tadi menerjemahkan yang ini atau yang ini? Menerjemahkan yang ini atau yang ini? Tadi saya lihat kamu menerjemahkan yang ini. Yang dimaksud roh adalah ciptaan menggunakan kata yang ini, yaitu Feyosher, bukan Peyoshed. Yang tadi kamu sampaikan ternyata ini. Makanya saya bilang belajar original teks, jangan dibohongi oleh terjemahan. Ya, Kita saudara. mulai, ya. Oke. Mbak Kak Ica, terima kasih ya. Jadi Ki Ahmad tadi salah menerjemahkan. Yang dia terjemahkan adalah Feyoshed, dengan dia tidak mampu untuk membaca. Kalau evangelis baca Yunani bisa, baca Ibrani bisa. Nah, yang menciptakan ini adalah Feyosher. Kita lihat di dalam Alkitab LAI ya, Zakaria 12 ayat 1. Nah, ini si Ki Ahmad kan Zakaria 12:1 ayat 1. Ini yang menerjemahkan dari LAI saja jujur kok ya, dan dia yang telah menciptakan roh dalam diri manusia. Jadi roh yang ada dalam diri Yesus Kristus adalah roh ciptaan. Tapi dia keliru karena dia nggak bisa baca Ibrani. Dia mengatakan itu meletakkan dengan kata-kata ini ya. Kita buka nih apa kata-kata meletakkan itu, menempatkan. Nah, menempatkan itu di sini apa? Payoshed ya. Yoshed dalam bahasa Ibrani 03245. Kalau menciptakan bukan payoshed. Ki Ahmad, Mbak Ahmad ini orang Malang, Mbak Ahmad ini ya. Kita lihat di dalam, sebentar kita kembali. Nah, kita kembali nih, menciptakan ya. Ini LAI saja sudah jujur kok. Tuh, ya. Ini menggunakan kata payosher dalam original teksnya. Dor. Makanya saya pengen tertawa tadi. Kemudian tadi bilang kamu ayat palsu. Kita lihat nih ayat palsu ya. Markus 15:28. Ini tentang Yesus disalib, padahal Yesus diserupakan, saudara. Dibuatlah ayat palsu. Loh, Nandar kamu menghujat itu ayat palsu. Ini dari LAI loh. Kita lihat lah ya. Saya orang hukum, saya siap untuk dituntut kalau misalnya saya menafsirkan sendiri ya. Alkitab Sada dari LAI, tafsiran. Markus 15:28. Benar nggak itu ayat asli? Ternyata itu ayat tidak asli. Wah, evangelis yang dirubah itu terjemahan. Coba lihat di dalam kodeksnya. Saya lihatkan kodeks tertua tahun 360, yaitu kodeks apa namanya teman-teman? Ya, sebentar. Kodeks Sinaiticus. Bentar ya. Aduh, apa namanya itu? Keyboard saya kehabisan baterainya nih ya. Kita lihat aja di sini ya. Markus 15. Ini kodeks Sinaiticus ya. Markus 15 ayat ke-28. Ada nggak? Coba Kak Ica lihat. Ya, Markus 15 ayat ke-28 tidak ada, ditambahi, dikurangi karena itu nubuatan Nabi Muhammad. Dor. Karena Yesus diserupakan. Dor. Wah, Nandar itu di dalam kodeksnya. Coba di dalam Greek Bible Online ada nggak? Kita lihat nih. Ini baru palsu, saudara. Kita lihat Markus 15 ayat ke-28 ada tidak di dalam original teksnya. Makanya belajar Ibrani sudah saya bilang, yang sanggup menghadapi saya itu Bambang Nursena, tapi nggak berani debat, saudara. Markus 15 ayat ke-27 dulu ya, saudara. Kita lihat nih, Markus 15 ayat ke-27. Ada ayatnya ya, ada ayatnya. Kai sun hauto setauroshin duo lestas ena ex desion kai ena es you numon hauto.
Coba kita rubah jadi ayat 28. Ada nggak ayat 28? Ini baru data saudara. Dor. Kosong. Ya, Markus 15 ayat 28 kosong. Lalu dari mana LAI menambahkan Alkitab, saudara-saudari yang terkasih? Makanya LAI sendiri mengatakan itu Markus tidak asli. Kalau tidak asli sinonimnya apa? Palsu. Nah, tadi temanya saudara-saudari yang terkasih sangat jelas ya. Ada enggak Musa menyembah Roh Kudus? Sampai kiamat pun tidak akan ada. Ya, di dalam Torah Musa menyembah Roh Kudus. Kenapa? Karena Yesus itu menikah, punya anak. Anaknya 3, istrinya 2, Maria Magdalene, Kana. Ini datanya dari Injil sendiri, screenshot, tampol muka para ini, bukan dari ini, dan orang Kristen ini. Tuh bule di sini, ya. Datanya jelas kok ini. Nih, Anda screenshot, tampol para pendeta. Nah, ini baru, ini ngomong palsu apa tapi nggak bisa original teks. Habis gitu salah juga. Kemudian kita lihat ya, tadi ngomong dia Wahyu 3 ayat ke-14. Ayo adu baca, bisa nggak kamu? Masa kalah sama orang Islam bisa baca Yunani? Terima kasih. Terimalah kebenaran saudara. Oke, di sini kita udah waktunya kan sudah 16.55. Nah, kalau bisa sesi terakhirnya kita ambil kesimpulan ya. Ya, saya juga belum makan nih, saudara. Iya. Boleh diperbesar. Baik. Ya. Jadi begini ya. Tadi saya tunjukin yang Zakaria 12 ayat 1. Entah ya, tadi saya buka yang ini atau yang ini, saya lupa. Tapi oke ya, saya bukakan yang ini. Jadi di sini dikatakan ya 335. Di sini dikatakan membentuk. Di sini kalau kita lihat di sini ini dalam terjemahannya ya. Jadi ini bisa maknanya memang bisa banyak, tapi definisi yang ada di sini membentuk atau nanti ini membentuk atau menaruh sebenarnya untuk membentuk dan seterusnya. Makanya kalau di dalam Keluaran 2 itu kan menghembuskan. Nah, itu. Tapi nanti kalau mau lebih kritis nanti bisalah sama yang ahlinya ini ya, kritik teks. Tapi minimal begini, ketika Anda mau menari-nari, Anda pun belum bisa menafikan pernyataan saya. Yang tadi saya tunjukkan ayat Al-Quran itu banyak yang dihapus ini. Jadi ini ya, surah 15 Al-Hijr ayat 9 itu menunjukkan kalau Allah itu tidak maha kuasa. Kenapa? Karena ratusan ayat itu hilang, dihapuskan. Nah, saya bisa menunjukkan mana yang kemudian dimakan hadits, yang dimakan kambing, yang dimakan kambing itu ada tuh di dalam hadits. Ternyata itu ayat persusuan gitu. Jadi persusuan orang dewasa. Nanti saya tunjukkan ya. Nah, kemudian ternyata Al-Quran itu ada banyak versi. Ini yang mau saya tunjukkan. Kalau Alkitab kan itu terjemahan. Jadi banyak terjemahannya. Jadi kalau Al-Quran itu banyak versi nih Anda. Anda mau berdebat sama saya tentang ini, tentang versi Al-Quran. Ya, di sini dikatakan apa? Satunya ada fa'u mengusir, satunya di fa'u membaca. Ini ada versi Wars. Kemarin sudah berdebat dengan seorang Habib. Dia fasih bahasa Arab dan dia nggak bisa menjawab ini. Kenapa? Karena saya tahu di dalam buku yang saya tadi tunjukkan memang ketika Al-Quran itu dikumpulkan mushaf-mushafnya, di situ terjadi distorsi ya. Silakan Anda kalau mau berdebat perkara ini, boleh di pause bentar. Baik. Ya, saya tunjukkan dulu. Bentar. Ini ya. Oke ya, saya lanjutkan aja. Jadi di dalam Sunan Abu Daud tadi saya tunjukkan nomor bentar. Di dalam Sunan Abu Daud, bentar ya. Tadi ketika Jibril mau bertemu dengan Muhammad, di situ kan ada patung. Nah itu belum Anda jawab. Kenapa? Karena Muhammad itu ditemui dalam keadaan yang bingung. Bahkan kalau Anda mengatakan Nur Muhammad itu yang menciptakan alam semesta, bahkan di dalam hadits qudsi dikatakan Allah itu tidak akan menciptakan dunia ini kalau bukan karena Nur Muhammad.
Ya, kalau Anda tadi mengatakan di Markus 15 ayat 28 dengan mulut licin Anda mengatakan itu adalah nubuatan dari Muhammad. Buset. Apa itu narasi macam apa? Anda tiba-tiba main klaim-klaim. Nah, itu nanti kita bisa uji manuskrip. Di manuskrip mana yang ada? Karena apa? Alkitab itu terjaga dengan 26.000 manuskrip. Beda dengan Al-Quran. Yang hanya Birmingham itu cuma 2 lembar. Nah, itu kan konyol. Kitab kok dijaga dengan hafalan. Makanya ada banyak versi. Itu yang perlu Anda pahami, ya. Nah, sedangkan Alkitab itu jelas ada banyak manuskrip. Nah, kemudian saya akan menunjukkan ya. Misalkan ini Muhammad ini kan sebagai ini mentaati Muhammad, artinya mentaati Allah. Itu di dalam surah An-Nisa ya, ayat 80. Ya, kemudian saya akan tunjukkan kalau Muhammad itu lebih berkuasa daripada Allah. Boleh di-pause bentar? Saya bukakan hadis. Bentar ya, saya bukakan dulu. Bentar. Bahas apa? Udah diem. Oke ya, saya lanjutkan. Jadi begini, umat muslim itu tidak menyadari bahwa yang mereka sembah sebetulnya itu adalah Muhammad. Ya nanti akan saya buktikan. Kenapa? Karena di dalam hadits Sunan Nasai nomor 904, di sini ada seseorang yang sedang sholat, ya si Abu Sa'id ini. Kemudian Muhammad memanggil dia ketika sedang sholat. Kemudian apa? Abu Sa'id ini nggak menjawab dan kemudian dimarahin. Kenapa kamu tidak mendengar ketika Rasul memanggil? Lihat, relasi manusia dengan Allah dikalahkan dengan relasi Muhammad dengan Abu Sa'id. Ya, silakan itu Anda buktikan. Baik. Iya, Pak Kiamat aja yang dibesarkan, Bu. Aku mau minta tolong sama Pak Kiamat buat buka Alkitab. Jadi closing bahwa membuktikan Tuhan Musa tidak sama dengan Tuhan Nabi Muhammad. Ya, Pak Kiamat mungkin bisa bantu saya Imamat 5 ayat 15, Pak. Kita mulai, Pak. Ya, dibuka di ini dulu ya, Imamat 5 ayat 15. Ya, bunyi firman Tuhan begini. Dari ayat 14, Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela. Jadi jelas bahwa penebusan dosa dari dulu yang Tuhan tetapkan kepada Musa adalah penumpahan darah melalui korban tebusan domba. Tetapi Tuhan yang Muhammad tidak punya cara menebus dosa dengan cara seperti ini. Jadi bagaimana bisa Bang Suma dengan nanda dengan gagahnya mengatakan bahwa Tuhan yang Musa sembah sama dengan Tuhan yang Muhammad sembah? Apakah penebusan dosa seperti pembakaran pemercikan darah ini dilakukan juga oleh Tuhannya Nabi Muhammad? Kan tidak. Nah, dan Tuhan juga mengulanginya. Tadi teman saya Pak Khalifah Malik sudah awal mengatakan di kitab Yesaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menjadi juru selamat. Nah, minta di-pause tolong Sakaria 9 ayat 11 Pak Kiamat. Sakaria 9 ayat 11 minta tolong Pak Kiamat. Oke. Ya, Sakaria 9 ayat 11 bunyinya, mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Di sini Yahweh Tuhan Musa mengatakan dengan jelas dia akan melakukan perjanjian dengan darahnya sendiri untuk menebus orang-orang Israel, untuk menebus manusia. Nah, Tuhan ini kan roh. Bagaimana mungkin dia punya darah kalau dia tidak mengambil rupa manusia? Nah, Pak Kiamat tolong di Lukas 22 ayat 20 di-pause dulu waktunya, Bu, biar bisa dibuktikan. Lukas 22 ayat 20, Pak. Yes. Ya, Lukas 22 ayat 20 bunyinya begini, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah darah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ini Yesus merujuk pada kitab Sakaria 9 ayat 11 tadi. Bahwa keselamatan yang sudah Tuhan tetapkan dalam Musa harus melalui korban penebusan.
Dan konsep itu tidak dikenal oleh Tuhannya Nabi Muhammad. Jadi mana mungkin Anda tidak malu mengatakan bahwa Tuhannya Nabi Muhammad masih tetap sama dengan Tuhannya Musa. Itu sudah sangat tidak masuk akal. Dan kembali kepada Nandar, di data yang Anda ambil itu data blog rumah keluarga itu, pohon keluarga, di situ ditulis dengan jelas bahwa si Yustus ini umurnya 37 tahun. Bagaimana mungkin Yustus umur 37 tahun seperti Anda bawa di kitab Alkitab, Yesus meninggal umur 33 tahun. Masa Yesus meninggal 33 tahun, anaknya lebih tua dari dia udah 37 tahun? Itu kan sama saja dengan data dari majalah Bobo. Bahkan data majalah Bobo lebih bagus dari data yang Anda berikan. Jadi sudah sajil, dan dia mengutip tadi di Matius 1 ayat 16 sampai 12. Sudah saya baca, tidak ada kata Yustus di situ. Matius 1 yang ada di blog tadi itu menceritakan keturunan dari Abraham, bukan keturunan Yesus Kristus. Jangan berbohong di sini dan jangan munafik, Nandar. Sudah terlalu banyak orang yang Anda bohongi. Jadi sudah sangat jelas tadi poin-poin yang Pak Kiamat, Pak Khalifah Malik, dan saya tambahkan sedikit, sangat menjelaskan bahwa konsep ketuhanan yang Musa berikan beda. Nah, yang terakhir Pak Kiamat, Yeremia 23 ayat 15, Pak. Kak Ica di post dulu, ini terakhir ayatnya. Yeremia 23 ayat 15, Pak Kiamat. Bentar. Yeremia 23 ayat 15 ya. Ya. Ya, di skor lagi Pak. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi-nabi itu, nabi-nabi palsu di sini. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun untuk nabi palsu. Mana mungkin Tuhan sudah mengatakan bahwa kalau nabi palsu dia akan mati diracun, lalu dia mengambil lagi nabi yang mati diracun. Sedangkan di dalam firman-Nya jelas nabi palsu itu mati diracun. Tidak mungkin kan? Ya, dia mengambil nabi lalu menyangka firman-Nya sendiri nabinya itu mati diracun. Jadi beda Tuhannya Musa dengan Tuhannya Muhammad. Sekian. Baik. Kembali ke tema Ustazi. Assalamualaikum, lanjut. Ya, Nah, ini kita Oke. closing statement ya Bang Juma ya. Oke. Oke, biar Ya, baik. Jadi saya ambil sedikit ya, nabi yang diracun. Yohanes 19:30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu berkata, ia sudah selesai, maka matilah dia. Mati diracun, ini nabi nih. Lalu kemudian ketika kita berbicara mengenai tema, sekali lagi saya katakan kepada saudara-saudara, Anda membawa taat menyembah Muhammad karena kita harus taat kepada Muhammad katanya. Di dalam kitab saudara, di situ ya majikan juga dianggap Tuhan. Lihat, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan tulus, dengan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Wow. Jadi kamu harus mempertuhankan majikanmu. Kata Tuhan di situ Kurios, sama dengan Yesus. Kurios juga diajukan kepada Yesus. Berarti tuan-tuan dari hamba-hamba itu juga adalah Tuhan. Taatilah mereka. Taatilah Tuhanmu di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Yesus. Kalau Yesus Tuhan, maka kamu harus taat juga kepada majikan. Lalu kemudian di dalam Efesus 5 nomor 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Taatlah kepada suamimu sama seperti Tuhan. Oh, berarti kamu wanita-wanita ini disuruh juga menuhankan rupanya suaminya ya. Ya, karena taat itu berarti menuhankan. Nah, Tuhan yang kami sembah, Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, kanan nasu ummatan wahida, faba'athallahu nabiyyin, mubashirina wa mubathirina, wa anzala ma'ahum kitab, bil haqqi liyahkumu bainan nas. Manusia itu adalah umat yang satu tadinya.
Ya, setelah timbul perselisihan maka Allah mengutus para nabi. Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara mereka tentang perkara yang mereka perselisihkan. Jadi Allah itu adalah Tuhannya para nabi. Di dalam kitab Kejadian 17 juga dikatakan, "Wahai Abraham, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun." Yang jadi masalah ini adalah Tuhannya Kristen. Ya, Tuhannya Kristen ini yang bermasalah. Entah Tuhan dari mana ini datangnya. Kemudian ketika Anda berbicara mengenai kurban, Al-Quran mengatakan, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Memang semua nabi itu mengajarkan kurban. Tapi tidak ada satupun nabi yang mengajarkan kurbankan Tuhannya, gitu ya. Hanya di Kristen Tuhannya jadi korban. Jadi kamu harus banyak belajar supaya kamu itu paham, memahami tentang konsep ketuhanan. Lalu kemudian mengenai Al-Quranul Karim Anda bahas si anak kecil kiamat. Di Al-Quran itu menerangkan manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairi minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat yang kami ganti, yang kami hilangkan dari ingatan kalian, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Dan itu benar adanya. Jadi kalau misalnya Allah kemudian ingin masuk langsung, itu biasa dalam Islam. Yang masalah itu di kitab Anda, coba di dalam Markus 15 nomor 28 tadi itu. Bisa enggak Anda menunjukkan original teksnya? Bisa enggak? Manuskripnya. Manuskrip dari mana yang Anda bisa dapatkan itu? Tidak akan pernah bisa Anda dapatkan. Manuskrip dari mana? Sementara kami umat Islam, meskipun seluruh manuskrip itu dihilangkan, kami ada penghafal. Sekarang coba hilangkan semua kitab kamu. Siapa yang bisa tahu Bible itu seperti apa? Nah, akan ada yang bisa tahu. Demikian. Saya mau layar tadi saya. Bang, bentar ya Bang Yonatan. Tadi Bang Mozart Ya. kena peringatan. Jadi sama tadi Bang Malik juga kena ban. Iya. Nah, jadi Betul. ini kiamat saya kasih 8 menit ya Kan untuk menjelaskan Sudah semua closing ini kan ya. tadi. Kiamat sudah closing tadi. Kalau belum. kalau closing lagi Closingnya berarti kita lagi. closingnya nanti kita ini gimana? Iya, belum, jadi yang belum. Oke, pertama baik, kan baik. Islam, Siap. Islam terus yang kedua Iya. itu Kristen. Jadi sekarang ada closing ya begitu. Iya. Oh, jadi yang closing ini siapa ini sekarang? Bukannya kami menanggapi atau belum closing ini? Closing gimana sih? Tadi. Iya, belum closing dong Sudah. kalau kayak gitu. Tadi kan udah dibilang ini terakhir closing gitu. Nah, Berarti- kiamat Iya, Ini kita Kak Ica. pikirnya yang tadi mereka itu sudah closing, Mbak Ica. Iya, saya juga gitu Kak Ica. Kan Kak Ica sebelum mereka bernarasi itu ini closing ya. Loh, closing kok 2 kali? Dia mau ganjil Kak, jangan. Jadi tadi yang pertama narasi Anda, terus yang kedua baru kami yang Kristen. Jadi jangan Anda balik. Anda mau Loh, kok ganjil satu nggak bisa tuh. Oke, nggak Ya, apa-apa. silakan Bang Islam Juma. setelah itu yang Kristen yang closing. Penonton bisa menilai kok nanti siapa yang menang, siapa yang benar, siapa yang salah ya. Iya, Kak Ica, nggak usah nangis, Kak lanjut Ica. aja. Kak Ica, layar saya diperbesar Kak Ica. Ini waktu saya 5 menit kan. Oke. Nih teman-teman, ini baru evangelis teman-teman ya. Coba diperbesar layar saya. Kitab Ibrani bisa baca, Yunani bisa baca ya. Jadi si Mbak Ahmad orang Malang ini mengatakan terjemahan saya ngawur katanya. Ternyata yang di dalam Zakaria ya, di dalam Alkitab itu sendiri itu menciptakan loh. Kita lihat berbagai macam versi juga di dalam Zakaria 12 ayat 1. Semuanya berbagai versi mengatakan menciptakan. Tadi dia nggak bisa Ibrani makanya salah comot. Kemudian mengenai ayat palsu ya teman-teman ya. Jadi kitabnya asli ya, yang tadi itu kodeksnya. Kita lihat nih. Kita lihat di dalam Lukas. Saya tunjukkan kepada Anda Lukas 10 ayat ke-1. Di dalam terjemahan ternyata Yesus itu mengutus 70 siswa. Tetapi di dalam original teks ya, meta de tauta anede shen ho kurios eteros epo epdome konta duo.
Ternyata yang diutus Yesus itu adalah 72. Lalu terjemahan menjadi 70. Tetapi satu hal yang harus Anda ketahui ya. Ternyata penambahan itu bukan hanya di dalam terjemahan loh. Ini ternyata di dalam original teksnya ada tanda kurung. Coba Anda cari di dalam Al-Quran berbahasa Arab, tidak ada Al-Quran itu ada kurung kurawalnya. Tapi dalam original teks, ini kitabnya langsung ya. Harganya 600.000 ini dari seorang hamba Allah yang dikasih ke saya. Nah, kemudian ada lagi, kita lihat. Ya, kita lihat tadi itu tadi sudah kita lihat Lukas ya. Lukas 15 tadi berapa ya? Markus ya. Sorry. Berarti benar yang tadi. Mana datanya? Kak Ica mohon di ini dulu ya. Aku mau cari data tadi. Oke, siap. Aku tadi sudah tak kasih. Enggak apa-apa, pelan-pelan aja, Bang. Nah, sudah Kak Ica. Nih ya teman-teman nih, aku adabnya Islam itu bagus loh. Kitab orang lain tidak dikentuti, tidak diberaki, tetapi dikasih di kursi ini. Sedangkan laptopku tertaruh di bawah. Oke, lihat ya ini ya. Markus 15, coba ayat ke-28-nya ada tidak? Markus 15 ayat ke-28. Coba Kak Ica lihat nih ya. Ini kata Markon ya, karangan Markus. Ya. Pasal 27 ayat ke-27 langsung ke ayat 29. Di mana ayat 28? Sedangkan di dalam terjemahan Alkitab Indonesia ada ayat 28. Itu dari mana? Itu tentang nubuatan Nabi Muhammad yang dihapus, saudara-saudara yang terkasih. Dan itu tentang peristiwa Yesus diserupakan. Saya bisa tunjukkan dalilnya. Kalau Yesus tidak disalib, kalau Yesus itu menikah. Kita kembali ya saudara-saudari yang terkasih kepada tema ya. Tema kita pada siang sampai sore hari ini adalah, pernahkah orang Israel, Yahudi menurut Torahnya menyembah Yesus Kristus? Menyembah Tritunggal? Tidak ada. Sedangkan kita cari ya, apakah orang Israel itu menyembah Tuhannya umat Islam? Ada Kak Ica. Ini tadi saya sudah tunjukkan ya di dalam Sefer Shemot, Perek Esrim Mispar Stayim. Saya bacakan nih bahasa Ibraninya. Anohi Adonai Eloheha asher hosyatiha me'araj mishroyim mebet al-badim. Nah, kita lihat di dalam tafsir rasanya dikatakan apa? Innallaha rabbuka. Sesungguhnya Allah itu Tuhan kamu. Ini dari Yahudi saja percaya bahwa sesembahan umat Islam adalah apa yang disembah oleh Musa. Kitab Keluaran 20 ayat kedua itu kitabnya Musa. Ternyata kitabnya Musa mengkonfirmasi bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan umat Islam. Karena sesembahannya sama dengan umat Yahudi. Ini original teks. Makanya harusnya yang menghadapi saya itu Pak Bambang Nursena dengan Ibu Rita Wahyu. Kalau benih hatargum ya keok semua saudara. Dor, terimalah kebenaran. Itu makanya ini Ibrani, Yunani, Arabik bisa baca saya. Kalian terjemahan. Habis gitu salah lagi. Orang itu di TikTok sudah banyak yang mualaf loh. Gara-gara kami para pendapat Muslim ini, terutama gara-gara Bang Juma, nanti tambah semua masuk Islam nanti saudara. Masya Allah, terimalah kebenaran. Dor, meong. Oke, close statement ya. Sudah ini ya, waktunya. Oke ya. Oke, saya closing statement ya. Jadi saya 8 menit. 8 menit ya. Iya, nanti kalau saya minta post, di post ya. Post. Baik. Terima kasih. Ya, jadi tadi Nandar itu mau menegaskan lagi data palsunya yang pakai website abal-abal. Nah, itulah umat Islam. Karena apa? Karena umat Islam itu boleh berbohong. Tadi Zuma kan bilang nggak ada tuh kami diajar begitu. Boleh di post bentar, saya tunjukkan haditsnya. Baik. Diajarin berbohong. Nih ya. Di dalam hadits Tirmizi nomor 1862. Nih. Aku bukakan. Nih. Nah. Oke ya. 1862. Silakan Anda cek hadits ini sahih. Di sini dikatakan gini, Muhammad bersabda, kedustaan itu. Jadi ingat ya, kenapa umat Islam itu suka berbohong? Contohnya seperti Nandar, saya dikik bilangnya saya dikik dibilangnya saya kabur. Nah, ini kayak Nandar ini suka bohong sama Zuma. Itu karena ajarannya Muhammad itu ajaran berbohong. Nih ya, kedustaan itu tidak halal kecuali. Jadi berbohong itu tidak boleh kecuali pada 3 hal. Nih, Anda lihat di papan. Apa?
seorang suami yang berbicara terhadap istrinya agar istrinya ridho, misalkan selingkuh gitu. Nah, boleh berbohong, itu ajarannya Muhammad. Karena Muhammad apa? Kepergok istrinya, yaitu si Hafsah, diranjang ketika bersama Maria Kipti, itu surah 66 ayat 1. Saya bisa tunjukkan tuh. Muhammad mengatakan, diam, jangan beritahu siapa-siapa. Itu, jadi suka bohong, ajarannya siapa? Muhammad, ya, suka selingkuh. Itu sama budak ya. Kemudian kedustaan pada peperangan. Jadi ketika perang, ini kalau dicek asbabul wurudnya, nanti ketika pasukannya dikit, boleh berbohong. Kenapa? Karena ini untuk menunjukkan kalau Allah itu tidak maha kuasa, sehingga berbohong untuk kemenangan gitu. Tapi ketika pasukannya banyak, diparit-parit itu, dipotongin semua leher orang. Ya, jadi udah nyolong, kemudian dipotong leher orang. Itu saya bisa tunjukkan datanya nanti di sirah. Kemudian yang ketiga, kedustaan yang dilakukan dalam rangka untuk mendamaikan sesama manusia. Jadi misalkan ini kayak tadi si Nandar, supaya di sini Nandar dengan umat-umat Islam supaya kredibilitasnya itu tetap terjaga, makanya dia berusaha berbohong. Itulah yang diajarkan oleh Muhammad yang diikuti. Makanya saya bilang umat Islam itu bukan menuhankan Allah, tapi Allah lah Tuhannya. Kenapa? Karena ketika seseorang sholat saja, itu oleh Muhammad itu dipanggil, ketika dia nggak menjawab, itu dimarahin. Itulah kenapa saya bilang Muhammad itu lebih tinggi daripada Allah. Dan saya masih banyak premis-premis yang lain. Misalkan surah 33 ayat 56. Ketika Allah dan para malaikat sholawat kepada Muhammad, dan kemudian manusia disuruh sholawat kepada Muhammad. Di dalam hadis Tirmizi 447, di situ ketika Muhammad mengatakan, kalau kamu sholawat kepada aku 1 kali, maka Allah diperintah oleh Muhammad akan menyolawati kalian sebanyak 10 kali. Lihat, 14-0 untuk Muhammad 14, skornya untuk Allah 0. Lihat betapa luar biasanya Muhammad bagi umat Islam ya. Saya lihat umat Islamnya banyak yang cerdas, tapi mungkin yang bodoh-bodoh ya, ini yang membodoh-bodohin orang awam, yaitu si Sunadar dan Zulkifli, begitu ya. Dan kemudian saya tadi menunjukkan kalau Muhammad itu sesat, dia itu bukan Islam tapi pagan, itu juga nggak bisa toh dibantah. Bahkan Muhammad, ketika saya mengatakan Muhammad itu adalah Allah. Kenapa? Karena di dalam Quran ya, di dalam surah 2 ayat 222, wanita yang haid itu tidak boleh disetubui, tetapi tidak boleh digauli ya. Tetapi di dalam Abu Daud, ini hadisnya sahih. Di sini Muhammad menggauli istrinya ketika haid. Nah, inilah ajaran yang bahkan kalau di dalam Quran jauhilah. Di sini malah digauli. Lihat, Muhammad itu ternyata lebih besar daripada Allah. Allah yang bikin aturan, yang melanggar semuanya adalah Muhammad. Di dalam surah 104 ayat 1, tidak boleh melaknat. Tapi ajarannya Muhammad apa? Melaknat ya. Di dalam hadis Muslim 4705, di situ Muhammad melaknat orang. Ya, jadi kalau dikatakan Muhammad ini adalah pribadi yang suci, pribadi yang baik, yang tidak berdosa dan seterusnya, itulah yang dinamakan pengkultusan diri. Padahal dia manusia biasa, tapi oleh umat Islam itu dikultuskan sebagai nabi. Padahal dia itu bisa dikatakan preman gitu. Jadi preman yang diangkat gitu sebagai nabi. Ya, kita bisa buktikan banyak premis yang bisa saya tunjukkan. Contoh di dalam hadis Nasai, ini ya saya tunjukkan 4790. Ini saya tunjukkan. Di sini ketika ada seorang pencuri ya, Allah melaknat pencuri yang mencuri telur. Ini perkataan Muhammad ya. Jadi pencuri telur dan tali itu tangannya dipotong. Lihat, tangannya dipotong. Sedangkan Muhammad sendiri kepada bangsa Quraizo, nanti bangsa Khaybar, ketika di situ ada harta karun ya. Di situ Muhammad, saya bisa tunjukkan di sirah itu Mubarak Furi itu. Di situ Muhammad mencuri harta dari bangsa Khaybar. Ya, kemudian istrinya Kinanah, istrinya Kinanah itu adalah pemimpinnya. Jadi pemimpinnya kepalanya dipotong, rakyatnya dibunuh oleh Muhammad, oleh suruhan Muhammad, kemudian hartanya mereka diambil, istrinya diambil. Inilah sosok yang dipuja-puja oleh si Nandar, ya Sunandar dan juga Zulkifli. Sosok preman yang diangkat sebagai nabi, padahal tanda kenabiannya itu adalah kutil yang membesar menjadi telur puyuk yang berwarna merah. Itulah ciri-ciri tumor. Gitu. Makanya ajaran dari kitab sebelumnya ketika dikatakan Tuhan itu pengasih lah. Di dalam Islam Allah itu penyesat. Jadi sudah sangat berbeda banget.
Nah, kemudian ajarannya Muhammad itu tentu berbeda. Muhammad penyembah berhala. Bahkan Muhammad mengajarkan untuk mencium batu. Boleh di-pause bentar? Aku tunjukkan haditsnya. Oke, di dalam hadis Nasai 2888. Di sini dikatakan gini, ini sahabat Muhammad pun yang seorang yang Hanif, itu dia mengatakan Umar mendatangi Hajar Aswad kemudian berkata, sungguh saya mengetahui bahwa engkau hanyalah batu. Lihat, hanyalah batu. Kenapa batu malah dicium-cium oleh umat Islam? Itu ajaran siapa? Allah. Anda coba cari di dalam Quran, mana buktikan ada ajaran Allah untuk mencium batu. Ya, kalian itu disuruh untuk mengikuti ajaran Ibrahim di surah 16 ayat 123. Tapi kenapa kalian malah mencium batu? Ini kan tradisi pagan, ini adalah tradisi Watsinia. Ya, jadi tradisi pagan yang dicontoh oleh umat Islam. Jadi pengikut Muhammad ini bukan Islam sebetulnya, tapi apa? Pagan. Itu yang tidak mau disadari, padahal sudah ditunjukkan berkali-kali, tapi tetap bilang kami ini pengikut Allah, penyempurna. Padahal yang di dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang disempurnakan itu agama Islam. Makanya belajar baca lagi, ya. Di sini dikatakan, dan seandainya saya tidak melihat Muhammad menciummu, maka saya tidak akan menciummu. Ini loh. Otak kalau sehat, ya sahabatnya Muhammad, ini kan pada akhirnya ketika Muhammad mati itu mereka pindah ke Kristen, ya. Jadi mereka pada murtad semua. Kenapa mereka nggak berani murtad ketika ada Muhammad? Karena di dalam Nasai 391, siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah. Itulah ajarannya Islam. Ganti agamanya dibunuh. Kenapa? Karena Islam adalah agama politik. Yang ketika dia pindah agama, maka dibunuh. Makanya sahabat pada takut. Bahkan orang Yahudi pun saat itu mengikuti Muhammad, ya kena prank ternyata Muhammad itu makan unta, bahkan kencing unta diminum. Itu kan haram di dalam ajaran Ibrahim, ya, di dalam Ulangan 14 ayat 7. Di situ nggak boleh meminum memakan unta, itu nggak boleh. Jadi ajaran penerus apa? Ajaran penerus atau ajaran pengkultusan seseorang yang ngaku-ngaku sebagai nabi? Di sini saya lihat Umar ini adalah orang yang cerdas, karena ketika Hajar Aswad ini hanyalah batu yang adalah ajaran Watsinia atau pagan Quraisy, kemudian dia mengatakan kalau bukan karena Muhammad yang mencium, dia tidak akan mencium. Jadi ya teman-teman Islam, jadilah Islam yang cerdas, bukan mengkultuskan manusia, gitu ya. Karena kalian akan menyembah Muhammad itu sesuai dengan surah 33 ayat 56. Baca itu di dalam ensiklopedia Al-Quran. Oke, kalian berdoa kepada Muhammad. Oke, selesai. Hari ini Tuhan Yesus memberkati. Sudah kelar ya. Mantap Sudah sekali didapat ya. kita mendengarkan penjelasan Islam dari orang yang tidak bisa baca kita. Luar biasa, kita tak terkalahkan Ustazi. Tak terkalahkan. Hebat sekali kiamat ini, luar biasa, masya Allah. Ilmunya saya terkagum-kagum melihatnya. Iya, ya, belajar lagi ya kalian ya. Oke, begitu ya Kak Ica. Terima kasih. Semoga teman-teman Islam mendapatkan jalan yang lurus, karena jalan yang lurus itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Gitu ya. Dengan Muhammad bukan Islam, gitu ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Semoga para polemik itu Tuhan Yesus sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Oh lala, Mama Kita tak terkalahkan Ustazi, bukan karena kita hebat, tetapi karena kebenaran Islam. Dibahas apa, temanya apa, kita bahas itu loh. Kita senantiasa konsisten untuk membahas apakah yang disembah Musa dalilnya dari Yahudi sendiri, bukan dari Islam. Gurunda Juma dari perspektif Islam, saya dalam perspektif Yahudi. Makanya Kak Ica ya, saya belum pernah menemukan pendebat Kristen yang bisa Ibrani, Yunani, dan Arabik. Terjemahan. Kalau pendebat Muslim ada Syu'eb, evangelis. Ini Gurunda Juma juga bisa loh, tapi dia tawadu orangnya. Bisa ini beliau ini. Ya, saya cuma bilang gini, kalau kita beli produk, misalnya produk dari Jepang, usahakan bisa mengerti penjelasan produk itu dalam bahasa original teksnya. Jangan sampai udah dirubah-rubah, kan gitu. Seperti misalnya kita beli lipstick, ya dari buatan Jerman, ya harus cari orang yang bisa membaca tulisan Jerman supaya dia bisa menjelaskan apa kandungan lipstiknya. Jangan sampai nanti lipstiknya itu berisi racun lagi, jadi bibirnya nggak merah lagi dong nanti, kan gitu. Bukan begitu Mbak Ica? Ikut aja saya. Tadi jangan open cam. Wah nanti pesonanya bisa ini. Open cam. Mbak Ica ini teman kita, dia orangnya baik. Kak
Kak Ica, makasih ya Kak Ica, ini saya betah di room ini ya, karena dari ini sangat adil sekali. Ya, saya betah bener. Makanya ini saya apresiasi Kak Ica. Mudah-mudahan Kak Ica suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap, dipilih, dipulihkan. Pesan saya satu untuk Mbak Ica, tolong belajar Bible dengan sungguh-sungguh, dengan akal budi. Itu aja pesan saya. Baik. Oke, terima kasih ya. Di sini udah maghrib. Ya, kita ya udah saya pamit ya. Terima kasih Assalamualaikum. banyak ya Bang Juma. Makasih. Ya, teman-teman di typing yang di bawah, di komalnya saudari kita yang cantik ini, dan juga kepada teman-teman yang ada di YouTube dan saudara saya Jonathan Nandar, adik saya yang ganteng ini. Terima kasih banyak, antum luar biasa. Saya akhiri, salam tauhid, salam satu Tuhan, Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat petang. Ya, makasih Gurunda. Saya juga haturkan terima kasih kepada Kak Ica. Saya juga haturkan terima kasih kepada Kak Ica. Saya juga haturkan terima kasih kepada Kak Ica. Dan saya secara pribadi, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Apabila kata rasa yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Ini adalah diskusi ilmiah. Terima kasih Kak Ica. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua. Lehitraot, Beyom, Hamid. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih atas kebersamaan antum semua. Ya, pada sore hari ini kita sudah berdialog, berdebat dengan dua orang penghujat. Ya, dimana kita mampu meruntuhkan semua data-data yang kemudian mereka gunakan, data yang tidak akurat terkait dengan ketuhanannya, terkait dengan konsep agamanya yang tidak berkesesuaian dengan fakta yang sesungguhnya, gitu ya. Kita membahas tentang apa ya? Kita membahas tentang ini, membahas tentang konsep ketuhanan. Apakah Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Nabi Musa itu sama dengan Tuhannya umat Islam, atau sama dengan Tuhannya umat Kristen, ya. Tapi ternyata kita melihat tidak ada sedikit pun kemudian yang mencerminkan bahwa apa yang mereka paparkan itu sudah berkesesuaian dengan konsep Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, gitu ya teman-teman. Jadi tidak ada satupun yang kemudian data yang mereka sajikan atau data yang mereka buktikan bahwasanya data mereka itu sudah valid, bahwa Tuhannya Nabi Musa itu adalah Tuhan yang memperkenalkan diri dalam bentukan manusia Yesus. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini kita lihat ada tayangan terakhir dari saya, oleh-oleh sebelum kita tutup. Ya, sebelum kita tutup konten kita, ini video terakhir dari saya yang muncul di TikTok, petunjuk dari Allah. Di sini yang dilihat ini adalah masuk ke dalam makam Tuhan Yesus. Jadi ada video dari TikTok ya, yang saya perlihatkan kepada saudara sebagai konten terakhir sebelum kita tutup karena sudah maghrib di sini, ya. Bahwasanya Tuhannya orang Israel tidak mungkin punya kuburan Tuhan. Sementara Tuhannya orang Kristen ya punya kuburan, Tuhannya punya kuburan gitu. Jadi jelas tidak sama. Ya, Tuhannya punya kuburan. Ya, Tuhannya punya kuburan, sementara Tuhannya Bani Israel itu tidak punya kuburan. Tuhannya Nabi Yusuf tidak punya kuburan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke teman-teman sekalian, saya kira sudah cukup kita. Lampunya dong, nyalain dong lampunya, apa gelap. Oke ya. Jadi sini sangat jelas masuk ke dalam makam Tuhan Yesus. Ini petunjuk dari Allah untuk kita semua. Jadi Tuhannya Bani Israel itu tidak punya kubur. Begitu juga yang na'udzubillah, saya tidak berani menyebutkan. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala itu Maha hidup dan menghidupkan dan juga mematikan, gitu ya.
Oke, teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas kebersamaan kita. Semoga Allah memberikan petunjuk. Kalau si kiamat itu cuman ece-ece ya, kita anggap saja dia mainan gitu ya. Dia itu bukan apa-apa. Termasuk juga si Herdi itu bukan apa-apa. Cuman mereka itu harus dihindari. Biarkan mereka itu menolak. Hanya saja tadi saya ke atas karena klarifikasi. Tiba-tiba muncul kiamat. Ya nggak apa-apa lah. Terlanjur kita sudah di medan perang, nggak mungkin kita kabur kan? Oke, saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke dalam kubur Tuhan Yesus. Astagfirullahaladzim. Allah.